mana? Bible. Apa? Iya sudah, Bible aja kau imani. Tapi Anda kan nggak tahu kan peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Tidak melihat secara Itu langsung kan? komplit di Bible. Iya, kenapa kemudian kau menyampingkan Bible? Nggak menyampingkan. Kan saya sampaikan tadi. Makanya aku bertanya. Kan referensinya ke Bible kan? Bible. Iya, Ya, Bible. menurutmu Yesus yang kau pahami selama ini itu statusnya sebagai apa? Kalau sekarang atau 2000 tahun lalu? Waduh, Biblemu kan sampai sekarang itu masih berlaku itu, kuira. Iya kan Yesus nggak ada Gimana di sini. Masa ceritain orang? Kan Yesus tahun 34 udah nggak ada di dunia. Mau cerita dia kah atau kita cerita Bible? Walaupun nggak ada di dunia, tetapi kan sampai sekarang Anda imani itu kan yang kau baca-baca dari dulu Biblemu itu. Kalau kita diskusi jangan pakai iman. Itu udah tamat diskusi. Kita bicara dalil. Lalu terus kalau di Bible Yesus itu posisinya sebagai apa statusnya? Utusan. Utusan, bukan Tuhan. Anak Allah yang Bukan Tuhan. tunjukkan ke saya, abang. Kalau Anda bilang itu Tuhan, tunjukkan kepada saya dari kejadian supaya di mana Yesus bilang, akulah Tuhan sembah laku. Biar saya setuju. Ya sudah, berarti Yesus itu bukan Tuhanmu, gitu kan? Sampai tahun 34. Iya. Terus Tuhanmu siapa yang benar? Allah Yang Bapa kau pencipta imani. langit dan bumi. Yesus bukan Tuhan berarti? Dia kan anaknya yang tunggal yang telah kembali kepada Saya nggak bertanya tentang anak, nggak bertanya tentang anak Allah. Yesus itu kau Tuhan kan sekarang apa enggak? Kalau sekarang dia telah kembali ke pemilik firman, ya sama dengan Tuhan itu sendiri. Oh berarti Yesus itu Bapak itu sendiri gitu? Iya dong, udah kembali pemilik. Kan dia punya firman siapa? Terus dua-duanya kau Tuhankan semua, Bapak dan anak dituhankan semua? Dia satu, Ehad. Loh, yang duduk di sebelah kanan Bapak itu siapa, Kuira? Itu cuman penyampaian, tidak mungkin taruh kiri. Waduh, Kan kau ini saksi oneness. waktu dia. Bukan, aku Oneness tidak. kau. Nah, kalau Tritunggal Kalaupun Bapak saya itu sampai- bukan anak. Bukan, kalau ini loh bang sampaikan, saya seolah-olah oneness karena menyampaikan sesuai dengan Bible, bukan otak pribadi. Maka saya bilang tadi, kalau teman-teman bertanya kepada saya, Yesus itu gimana sekarang? Berarti sampaikan posisi sekarang. Tapi kalau ini kan dengan Bible, berarti dinanya kisah. Iya, jadi lanjut ya. Ketika Yesus masih di bumi, belum terangkat ke langit, ke Ya. atas, itu Ya. posisinya apa? Iya, manusia seperti abang. Manusia, bukan Tuhan. Iya, bukan. Yang disalib bukan Tuhan. Manusia, Yesus, namanya Yesus. Yesus, Loh, namanya di situ- Yesus. Iya, bukan Tuhan kan, waktu di dunia. Tak ada dalilnya, coba di mana? Di mana dalilnya, bang? Terus yang ada Coba kalimat di tunjukkan ayat ke saya Bible itu, di ayat berapa Tuhan tergantung di salib di kayak tiang salib, di mana tertulis? Yang iya. salib kan Yesus. saat kau Manusianya. minum cawan ini kau memberitakan kematian Tuhan gitu. Siapa? Tuhan yang mana yang mati itu? Cawan maksudnya? Cawan yang Iya, kau telah memberitakan Jadi- kematian Tuhan. di apa? Di ayat berapa? Abang kan harus saya. Ayat apa itu? Saya ikuti. nggak bawa device lain ini masalahnya. Sudah lupa ini ayatnya masalahnya. di ayat mana bukan itu? Karena gini, saya Setiap kan kau minum cawan ini abang- kau memberitakan kematian Tuhan. Coba diketik itu. Ada cawan. Aku di luar masalahnya. Oh iya, sebentar ya. Cawan. Berarti Tuhan mati, Tuhanmu mati. Misal Waktu di bumi. ngomong, dibilang cawan. Loh iya, cari dulu. Di mana ada cawan ya? Setiap cawan. Ya, memberitakan kematian Tuhan gitu aja. Nanti ada kok. Enggak, saya kan membuka di Bible bukan di Google. Ya searching lah di Google. Tapi kalau yang disebutkan kalau bisa cawan ini tapi kehendak menjadi berarti Oh, kan itu waktu Yesus berdoa berarti itu. perumpamaan itu. Iya. Itu waktu Yesus berdoa ketakutan. Karena Keringatnya secara manusiawi iya, wajar keringatnya kan? keluar seperti darah kan gitu kan. Seperti jagung lah. Kita pun kalau
Karena dia posisi lahir manusia, bukan Tuhan. Setiap kau meminum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan gitu. Coba Oh, searching. perjamuan kudus. Ini perjamuan gini loh bang. Oh, betul pasti tahu. Nggak usah dilihat buku apanya pun. Disampaikan abang itu cawan itu sama roti itu sebagai lambang. Karena tidak mungkin cawan itu ada darah orang. Itu kan anggur pola itu sebagai contoh. Kan Iya, kau memberitakan itu konteksnya itu kau memberitakan kematian Tuhan. Berarti Tuhan itu bukan beda-beda. memberitakan. Waduh, cobalah dibaca lagi. Ya walaupun demikian, karena dia kan posisi waktu disalib itu ternyata hidup loh bang hari ketiga. Kalau Loh, tidak iya, ada, aku kira bilang tadi bahwa kalau ketika di dunia Yesus itu bukan Tuhan, tidak ada. Ya, pengakuan Yesus di Alkitab katamu kan dalil baik mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai Wahyu, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada Yesus menyebutkan dirinya sebagai Tuhan. Oke. Sepakat saya kan gitu kan. Terus kalau yang saya sampaikan tadi bahwa ketika kau minum anggur dan cawan ini kau memberitakan kematian Tuhan itu siapa yang mati itu berarti? Sebentar saya buka dulu karena abang nggak bisa buka. Kan saya pun hati-hati juga untuk bilang apa hubungan di anggur ya dia apa di cawan. Coba 1 Korintus itu ada itu 1 Korintus 11 ayat 26. 11 ayat 26 sebentar. Ntar kita santai aja bu. Dalam ini ke Ekaristi itu bukan begitu bang. Ini saya lihat dia apa di perjamuan terakhir Yesus memberi murid-muridnya anggur dalam cawan sebagai lambang darahnya. Matius 26 ayat 27 sampai 28 abangku. Udah dengar bang? Cobalah itu 1 Korintus 11 26. Bentar 11 26 ya. 1 Korintus 11. Ya, sabar. Nomor 26. 1 Korintus. Katanya tadi buka kitab. Kalau memang sudah ada HP, ketik aja. Memberitakan kematian Tuhan itu nanti muncul di mana itu? 26. Nah ya. Ini ada kebiasaan dalam salah satu dalam perjamuan kudus ini sama aja kan? Artinya setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, kematian Tuhan itu berarti ada Tuhan yang pernah mati di dunia. Ini kan khotbahnya si Paulus di daerah Korintus. Loh iya. Kamu nggak mengimani Paulus berarti sebagai rasul? Maksud bagaimana gimana? Dia tertulis ya kita lihat mana yang gini loh, bukan abang jangan langsung mengarah imani. Kalau salah dia masa saya imanin. Contoh dibilang terkutuk, masa kita kan ambil yang positifnya, bukan bahasa terkutuk aja, tapi kan maknanya begini sama dengan ini. Siapa yang bahas terkutuk? Siapa yang bahas terkutuk? Nggak di Galatia 3 ayat apa? 13 kan ada seperti itu. Kan si Paulus berdakwa tentang Yesus di daerah Galatia, beda versinya ngomongnya, menyangkut ada terkutuk. Hanya di Galatia, daerah Galatia lah ngomong dia narasi dakwanya tentang bukan itu maksud saya, Kuwira. Bukan sebagai contoh. Ini yang mati, yang mati di kayu salib itu Tuhan yang mana? Itu kan memberitakan kematian Tuhan, kan gitu kan? Bukan, Yesus. Katamu Yesus ketika di dunia bukan Tuhan. Bukan. Iya, kalau memang bukan berarti Tuhan yang mana lagi yang mati itu? Yesus yang mati. Tuhan apa bukan Yesus itu? Aduh, saya bolak-balik saya bilangin. Karena Anda memaksakan, saya kan membaca di Bible itu selama dia sampai tahun 34 tak ada tertulis, makanya aku nggak bisa jawab seperti itu. Loh iya, di situ kan sudah ada setiap kau minum anggur dan cawan ini. Iya kan, kau akan kau memberitakan kematian Tuhan. Berarti ada Tuhan yang mati di dunia pada waktu itu. Itu penyampaian Paulus abangku. Penyampaian Paulus atau penyampaian Lukas. Itu kan nempel di Bibelmu. Iya, dia berdakwa itu setelah Yesus sudah naik ke sorga, karena dia secara fisik kan ketemu kan. Narisa dibawakan dia pergi ke Galatia, Ibrani macam-macam, tapi tentang perjamuan dia ngomong di daerah
Korintus. Jadi ditulis sekretarisnya, inilah dia jadinya. Tapi orang menganggap maknanya kalau bukan Kristen pasti seperti itu. Yang mati siapa? Yang mati siapa pada waktu itu? Yesus. Tuhan mana yang mati? Tuhan berarti Yesus. Berarti Tuhan Yesus. Yesus manusia. Loh, itu Manusia. memberitakan kematian Tuhan itu berarti Tuhan bukan Yesus. Tuhan ada Tuhan lagi selain Yesus. Yang di mana tertulis? Lu barusan itu Korintus itu. Ini kan peringatan perjamuan disampaikan. Saya jelaskan abangku ya. Karena abang kan cuma ambil satu ayat. Artinya kalau kita baca di sini, inilah sebagai penyampaian Paulus di daerah Korintus. Di Korintus 11 itu dijelaskan begitu tentang itu, termasuk ya cawan sebagai peringatan, inilah darahku. Artinya anggur tok, mana darah anggur. Tapi sampaikan, tapi nyampe dia Tuhan. Jadi intinya yang namanya Paulus akan ngomong Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Udah jadi kan? Kenapa? Di Roma pun jelas dengan matinya dia jadi Tuhan. Semua saksi Paulus pasti ngomong Yesus itu udah Tuhan. Kenapa? Udah bangkit, bukan manusia lagi. Iya. Buktinya Maria sendiri, Maria awalnya dibilang Yesus, tapi setelah udah di kuburan dia bilang Yesus lagi. Tuhan telah bangkit. Bukan Yesus telah bangkit, bukan. Berarti Tuhan yang mana yang semua. mati itu? Tuhan yang mana yang mati itu? Posisi abangku kedagingan, Yesusnya yang disalib. Setelah bangkit hari ketiga, Lukas 27:4 dijelaskan kan gitu. Anak manusia akan disalibkan, mati dan dikuburkan dan bangkit hari ketiga. Ini divalidasi betul tidak? Karena itu ada di Lukas 11 ayat 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kata Tuhan itu tanda tanya loh itu. Selamat 34 tahun. Lanjut. Oke, lanjut. Oke. Ya, berarti Anda ketika berada di dunia, Yesus itu bukan Tuhan. Benar? Ya, manusia, firman yang jadi manusia. Manusia. Sampai gede dia. Berarti yang menebus dosa kuira, yang menebus dosa orang-orang Kristen itu siapa? Manusia, bukan Tuhan. Anda tidak bisa bilang dosa Kristen. Kenapa? Waktu beliau hadir di dunia belum ada Kristen, kata Kristen belum, masih Yahudi. Ya, yang menebus kan ada penebusan dosa kan di situ kan? Iya, Yesus itu bukan mengatakan menebus orang Kristen. Ya, menebus orang siapa? Karena kata Kristen belum ada. Kristen itu ada setelah di Antioquia. Ya, dosa siapa yang ditebus? Kalau begitu, dosa siapa yang ditebus? Manusia. Manusia yang mana? Kan jelas. Kan manusia yang mana? Ada. Manusia yang mana dulu? Iya, pengikut Yesus. Saya baca ya. Sebentar, biar abang ini sebentar ya. Saya buka yang Lukas tadi. Kan saya ngomong nanti kan nggak enak kan. Lukas 24 ayat 7. Nih ya. Di Lukas 24 ayat 7 saya bilang tadi, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, kan gitu. Disalibkan, bangkit dan bangkit hari ketiga. Itu fakta dan memang hadir dia. Di mana dia sebagai menebus dosa di Lukas 2 ayat 10. Lukas 2 ayat 10. Betul kan? Oh bukan dosa. Sebentar, saya buka salah lihat. Maaf, sebentar, ada dosa. Sebentar, santai aja kan, belum ada kawan kan? Iya, nggak apa-apa. Berarti dosa Anda itu ditebus manusia ya, bukan Tuhan ya yang menebus dosa Anda. Saya kan belum ada, Bang. Belum ada di situ. Tahun 2000 saya udah hadir. Kuira pengikut Yesus apa? Pengikut siapa? Pengikut ajaran Yesus. Iya, berarti kalau pengikut ajaran Yesus Anda harus takluk dan patuh dengan kitab-kitabmu. Oh, iya dong, takluk dah. Iya. Berarti yang menebus dosamu itu siapa? Di sini sebutkan dia menebus dosa umat manusia. Manusia yang menebus dosa berarti. Apanya? Berarti yang menebus dosamu bukan Tuhan, manusia. Dia hadir ke dunia untuk menebus dosa. Iya. Siapa yang menebus dosa itu? Bentar, saya buka, sebentar, saya cari dulu. Karena abang nanya, saya harus ini kan. Siapa yang menebus dosa itu? Ya Allah Bapa sendiri, dia harus turunkan. Kan gini bangku ya.
kalau saya lihat dari ini kan menurut yang saya lihat dalil ya. Berarti yang tersalib itu adalah Bapak ya. Ini oneness Itu ini. sebenarnya di ininya abangku, bukan wajib Yesus itu harus disalib, belum tentu. Kebetulan saat itu ada terjadi sebelum Paskah ada pelepasan orang yang dari tahanan. Salah satunya ini korbankan orang-orang Yahudi kan, keluarkan aja Barabas. Padahal Barabas sudah pembunuh, ya mati ganti mata itu kan hukum Taurat harus dikutuk. Yang Yesus ngomongin kan hasil yang pengadilan ngomongin tidak Yesus Barabas siapa, Wira? Yang menebus dosamu itu siapa? Manusia apa Tuhan? Dengar dulu, waktu kasus beliau mau Jawab dulu. Yang menebus dosamu itu Tuhan apa manusia? Tuhan lah, Siapa namanya itu? Yesus. Loh, katamu Yesus waktu di dunia bukan Tuhan. Gimana kau? Waduh. Iya, bisa menebus dosa setelah bangkit dari maut. Itulah bang. Dengar dulu. Paham? Saya paham. Arahan abang itu, masalahnya kan bisa sampaikan bahwasanya beliau itu disalibkan, tapi ada dalil disebutkan dia akan bangkit hari ketiga. Di Roma tahu setelah mati akan jadi Tuhan. Artinya dia metong untuk apa sih? Kan gitu salah satunya. Karena peristiwa ada kok dalilnya. Jadi dalam artian Yesus itu bukan harus disalibkan, benar-benar adat yang lain. Tapi kebetulan di sini ada jelas peristiwa. Dan memang kan ya dia harus menerima. Sampai berdoa kalau bisa cawan ini lepas dari aku, tapi kehendak yang jadi. Artinya itu harus dijalankan sebagai manusia dan memang sedih. Tapi dan kan udah ada berita kabar atau ditulis di situ bahwasanya akan bangkit hari ketiga. Kita buktikan kan gitu. Nyatanya bangkit kan. Buktinya setelah bangkit dia apa yang terjadi? Mau dipegang mari kan tidak boleh. Saya belum kembali ke bapakku. Berarti kan dia udah Tuhan dia. Bukan manusia jasad Yesus yang asli lagi kan gitu. Karena udah bangkit kan gitu. Waktu belum bangkit Wira, yang saya tanyakan itu kita masih dunia ketika proses penyalipan. Ada di situ sosok oknum yang mati, terkutuk kan gitu kan. Nah, itu yang menebus dosa kan itu kan. Peristiwa itulah jadi membuat Iya, itu Tuhan apa manusia itu? Yang menebus dosamu itu manusia apa Tuhan pada waktu itu? Manusia. Oh bukan, berarti, yang tersalib itu bukan. Ya saya disclaimer. Yang disalib itu adalah Yesus sendiri sebagai manusia, ya. Udah paham? Ya. Dengan bangkitnya, ya itulah sebagai penebus dosa itu berarti betul dia. Ada gurunda. Hari akan bangkit. Oke. Kau Bang Juma, usahlah. Tadi udah di koma lain 2000 disalib tuh. Enggak, sebentar masih ada musik ini. Assalamualaikum Gurunda. Kan diundang Bang Juma. Waalaikumsalam. Santai aja Wira, santai. Bukan. Apa bahasa? Yang alat komunikasinya itu. Alat komunikasinya besar, suara kita ketimpa. Aku kecilin suaraku. Oh mana? Abang timpalin nanti. Enggak lah, gantian Wira. Gimana Bang? Sehat abangku? Sehat, saudara. Jangan pura-pura gitu lah abangku. Aduh, bertakia pula ya abangku. Berdali orang sehatnya. Dari tadi ngeyel dia Gurunda, katanya yang Yesus ketika di dunia itu bukan Tuhan katanya kan. Boleh saya bernarasi? Silakan. Aduh. Nyantai aja lah. Sekali Bang cuma buat nih. Aduh, pura-pura kayak orang tua. Padahal dia gitu ganteng, mudah. Jadi lagi. Gini, saudaraku ya. Jadi ya, kita siap agama itu kan harus relevansinya dengan kekuatan akal. Kalau ada agama yang menjauh, kalau ada agama yang menjauh. Ya gantian dulu Wira, gantian nanti Wira. Kalau ada agama yang menjauhkan kita dari akal, maka agama itu tidak cocok untuk manusia. Agama dalam arti kata aturan yang mengatur manusia dalam hidup, hubungannya dengan Tuhan dan hubungannya kepada sesama makhluk. Kalau di dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia, wa yuzakkihim. Dengan cara apa?
dengan cara bertaubat. Bertobat, infak, sedekah, zakat. Itu cara kemudian untuk mensucikan diri manusia itu. Bertaubat, infak, sedekah. Apa itu sedekah? Apa itu infak? Apa itu zakat? Zakat itu kasih. Kasih kepada si miskin, kasih kepada orang lain, kasih kepada orang yang membutuhkan kemudian. Nah, ada hal menarik yang saya temukan di dalam kitabnya saudara kita Yahudi yang juga dipakai oleh saudara kami Kristen. Misalnya di dalam Amsal 10 nomor 2, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi sedekah menyelamatkan manusia dari maut. Jadi sedekah, infak. Amsal 11 nomor 4, pada hari kemurkaan harta sama sekali tidak berguna, tetapi sedekah melepaskan orang dari maut. Nah, kalau kita melihat ajaran ini, baik Al-Quran maupun kitabnya orang Yahudi, ternyata mereka diselamatkan, disucikan dengan berinfak, dengan cara bersedekah, mengasihi si miskin, memberikan hartanya kepada orang lain. Nah, ini saya melihat di dalam pengajaran Yesus yang terekam di dalam Bible, Matius 19, ketika Yesus ditanyai, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kata Yesusnya, pertama, kamu harus melakukan seluruh kehendak Bapa. Jadi artinya segala perintah Bapa itu harus kamu lakukan. Yang kedua, bersedekah. Jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Sedekah. Jadi tidak ada yang dikatakan Yesus untuk memperoleh hidup kekal itu adalah menerima curahan darah manusia di atas salib. Itu nggak ada. Yesusnya mengatakan hidup kekal itu pertama taat, kasihi Elohim, kasihi Tuhanmu dengan segenap jiwa, kekuatan hati, dan juga akal. Artinya bahwa ketika mengasihi Tuhan harus melakukan segala perintah Tuhan. Jadi tidak bisa meninggalkan Taurat. Yang kedua, setelah menjalankan Taurat, infak, sedekah, zakat, perpuluhan. Bayarkan itu, berikan itu, infak sedekahmu. Dan itu ternyata Amsal 11 nomor 4, Amsal 10 nomor 2 menjelaskan itu. Bahwa harta yang diperoleh dengan kefasikan itu tidak berguna. Tetapi sedekah, amal saleh, menyelamatkan manusia dari maut. Jadi kalau sedekah ini menyelamatkan manusia dari maut, lalu buat apa ya salib itu? Dan ternyata salib memang hanya diusung oleh orang-orang Roma, Yunani, orang Belanda, orang Kristen Katolik. Tidak ada Yahudi mengatakan bahwa keselamatan itu adalah menyalib Tuhan. Itu nggak ada. Itu hanya lahir di dapur Kristen. Nah, oleh karena itulah kemudian di dalam 2 Tawarik 7:14, umatku yang atas namaku mereka sebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat. Aku mendengar dari surga dan aku mengampuni dari surga, serta memuliakan tempat mereka. Jadi ya benar-benar tertolak bahwa dosa ditebus dengan cara bunuh Tuhan. Itu tertolak itu. Ternyata simple, selamat itu simple, selamat itu sederhana, hanya bersedekah, hanya berinfak. Lagi azan di sini Abang Zuma ya, aku di tempatku lagi kedengaran nih, saya mute ya. Iya. Oke, boleh. Nah, jadi itu nggak ada. Contoh lagi, misalnya, Juma. Ya gimana? Contoh lagi, misalnya di dalam Lukas 7:45 sampai 48. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masih masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Jadi tidak perlu salib. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Nah, itu kan aku bilang kan.
dosa-dosanya diampuni sebab dia banyak berbuat kasih, bersedekah, ya, berinfak, membantu si miskin. Udah aku bilang, sebab aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Telah, berarti nggak butuh penyaliban terlebih dahulu. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Tuh, tidak ada salib kok. Tak ada salib di situ. Dosa diampuni dengan cara apa? Berinfak, bersedekah, membantu si miskin. Dan tentu yang pertama adalah mengasihi Elohim. Apa itu? Mentaati perintahnya untuk jangan menyembah kepada yang lain. Aduh. Nah tuh. Jadi bumi dia mengajarkan itu. Tidak ada mengajarkan Yesus itu selamat, dosa diampuni dengan menerima mati di atas salib. Itu konsep muncul belakangan. Nah, Yesus konsentrasinya adalah ketika dia datang di tengah diskusi lah. Kau saja yang ngomong terus. Habis ini Bang, 10 detik. Biarkan aja Bang. Bang Singa, biarkan dulu dia. Sengaja aku dengan abangku ini Juma ini orang baik ini. Nanti dia akan mute, nanti baru aku ngomong gitu, memberikan masukan. Ya, lanjut. betul. Bang Juma. Oke, 10 detik. Makanya Yesus itu ketika datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Yesusnya konsentrasi ajarannya adalah sembahlah Allah satu-satunya Tuhan dan terimalah aku sebagai utusannya. Jadi Yesus itu mau diterima sebagai utusan. Yesus itu mau dikenal sebagai utusan Tuhan. Yesus itu mau agar Bani Israel betul-betul mengasihi Tuhan dengan menjalankan hukum Torah. Seperti itu Bang. Jadi konsep menyembah Yesus itu Tuhan, korban di atas salib itu nggak pernah Yesus ajarkan. Ajaran Yesus itu udah final. Mengasihi Tuhan Elohim dengan melakukan segala perintahnya dan mengasihi dirinya, Yesus sebagai utusannya. Demikian. Terima kasih Abang Juma yang Gantian, baik. Koira. Ya. Ya, silakan. Ya, makasih Bang Juma. Kita diskusi ya. Artinya kalau diskusi bukan cari menang kalah, tapi memberi edukasi. Tidak boleh menjas, apalagi memfitnah keyakinan orang sama pribadi. Abang tadi masuk ke Amsal 10 ayat 2. Jelas dan memang itu tidak salah. Namun Anda harus pahamin bahwasanya Amsal itu merupakan bahasa Ibrani masal, artinya peribahasa, pepatah atau ungkapan bijak. Bisa disebutkan sebagai petuah nasihat. Artinya yang disampaikan itu betul tentang harta ya. Jadi Salomo lah sebagai penulisnya. Baru dihubungkan dengan dosa tadi, termasuk perempuan. Tapi kan jelas kok di ajaran Yesus. Yesus itu kan ada pertanyaan. Apakah Yesus harus mati tersalib untuk berdosa? Jawabannya jelas. Alasan pertama, Yesus harus mati tersalib dosa di ini ya, di Roma 3 ayat 23, dosa manusia misalkan manusia dari Allah. 1. Di hukum Taurat di perjanjian lama jelas di Imamat 17 ayat 11 bahwasanya mengajarkan bahwa dosa harus ditebus dengan korban darah, itu berupa hewan ya yang ada lemaknya. Terus Yesus di Ibrani 4 ayat 15, Yesus datang sebagai korban sempurna tanpa dosa. Dan di Yesaya 53 ayat 5, melalui kematiannya di kayu salib, dia menanggung hukuman dosa manusia. Jadi kebangkitannya menunjukkan kemenangan atas dosa dan maut gitu. Itu dimaknai di Kristen, tapi abang kan tidak mungkin ya. Jadi makna penebusan ini kematian Yesus menghapus dosa manusia secara total. Anda bisa baca di 2 Korintus 5 ayat 21 dan memberikan jalan bagi manusia untuk memperdamaikan Allah dengan Allah dan memperoleh hidup kekal. Itu jelas kok di Yohanes 3:16. Jadi ini adalah inti dari Injil, kabar baik tentang keselamatan melalui iman kepada Yesus. Gitu maksud saya abang. Dan artinya jelas kok di apa disebutkan di Yohanes 14 ayat 6. Dia sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke Bapa kalau tidak melakukan. Itu kan sebagai kunci. Memang saya paham kalau di pandangan abang jelas misalnya ya, di Islam tidak mengajarkan kematian Yesus sebagai penebus dosa, kami paham. Dan menurut Islam Yesus tidak disalib, di kayu salib di surah 4 ayat 197 jelas. Karena keselamatan dalam Islam diperoleh melalui iman kepada Allah dengan amal baik saja, bukan karena siapa yang menebus. Demikian abangku tanggapan saya. Makasih. Oke, baik. Jadi satu-satunya cara untuk melawan ajaran Yesus itu pasti menggunakan ajaran Paulus. Karena kalau ajaran Yesus mau dihadapi dengan ajaran Yesus itu nggak mungkin.
maka satu-satunya harus berhadapan dengan ajaran Paulus. Sedangkan Yesus mengajarkan di dalam Matius 6 nomor 20, atau kita dari 21 lah misalnya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, harta surga ini apa? Harta surga ini apa? Harta surga itu adalah amalan baik, amalan soleh. Makanya Yesus disebut di dalam Ibrani 5:7 anak soleh, orang soleh. Karena ternyata yang harus diperjuangkan di atas muka bumi ini adalah harta surga. Harta surga itu adalah berbuat baik. Berbuat baik itu dua kelompok. Yang pertama berbuat baik kepada Tuhan. Artinya berbuat baik kepada Tuhan itu maksudnya mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Salah satunya jangan membunuh orang yang benar. Ketika membunuh orang benar berarti tidak berbuat baik kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua berbuat baik kepada manusia. Artinya tadi, apa yang harus aku lakukan supaya memperoleh hidup kekal? Ya harus melakukan hidup kekal itu, kata Yesusnya, jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Berarti sedekah, kembali kepada Amsal tadi. Rupa-rupanya sedekah itu membebaskan manusia dari maut. Kan udah jelas itu. Amsal 10 nomor 2, Amsal 11 nomor 4. Pada hari kemurkaan, artinya pada saat orang itu hari pembalasan nih, pada hari kemurkaan artinya hari pembalasan, ketika manusia dibangkit untuk dibalaskan segala perbuatannya. Kitab Amsal itu menerangkan pada hari kebangkitan nanti, pada hari kemurkaan Tuhan, harta itu tidak berguna, tetapi sedekah. Apa sedekah itu? Amalan baik, amalan jariah, amalan soleh akan melepaskan manusia dari kematian. Nah, mana amalan baik kalau disalib? Penyaliban diterima, mana ada? Justru kekristenan kehilangan arah. Kenapa? Dengan adanya penyaliban, Kristen dibebaskan dari perbuatan-perbuatan yang justru mengakibatkan orang itu berbuat baik. Contoh, jangan menyembah ilah lain, jangan makan babi, jangan begini, bersunat dan seterusnya, kuduskan hari Sabat. Itu dihapus, artinya ruang untuk mencari harta surga itu dihapuskan. Sementara perintah, ketetapan, ketentuan ditorehkan oleh Tuhan di atas muka bumi ini untuk ditaati agar ketaatan itu menghasilkan harta surga. Lah pabrik untuk menghasilkan harta surga ini justru dihapus, dihancurkan oleh Paulus. Galatia 2 nomor 16, nomor 21, Galatia 5 nomor 4, Galatia 5 nomor 1, 2 dan seterusnya. Tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kan dihapus. Mesin untuk memperbanyak harta surga dihancurkan oleh Paulus. Sedangkan Yesus mengatakan di dalam Matius 6 nomor 19. Sorry. Saya lagi error. Matius 5 nomor 19. Apa kata Yesus di sana? Barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, tidak meniadakan, berarti tetap melakukan, tetap mempraktekkan meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, kata Yesusnya apa? Mereka akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Nah, alat untuk memperoleh tempat tertinggi di dalam kerajaan surga dihancurkan oleh Paulus. Nah, ini yang saudara Kristen harus paham. Bahwa untuk masuk ke dalam surga itu, kita harus memiliki harta surga yang banyak. Kita harus punya warisan di sana. Nah, kalau alat untuk mendapatkan warisan itu sudah tak ada, mau ke mana? Sedangkan harta surga itu adalah amalan. Dan amalan inilah yang menghancurkan dan membebaskan manusia dari kematian. Itu. Makanya Yesus memberikan hidup kekal. Siapa yang memperoleh hidup kekal yang diajarkan Yesus? Mereka yang mengasihi Elohim, mereka yang mengasihi sesama manusia. Siapa itu? Ya, orang-orang yang menjaga kalamullah, orang-orang yang menjaga ketetapan Allah, dan orang-orang yang tunduk kemudian kepada utusan-utusan Allah.
Nah, itu baru. Tapi kalau saudara Kristen, maaf, dibebaskan, dihapuskan semua aturan, bahkan dosa ditebus dengan membunuh Tuhan. Ini ajaran dari mana, Bang? Sementara Yesus mengatakan, ya, orang-orang sudah bisa menemukan hidup kekal tanpa harus kemudian ada penyaliban. Contoh, di Matius 21 nomor 31, pesundal, pemungut cukai, rentenir lebih dulu masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena mendengarkan ajaran dari Yohanes Pembaptis. Lebih dulu mereka. Nah, tidak ada penyaliban, bukan? Tidak ada penyaliban. Ini dia masalahnya. Jadi ketika saudara saya Kristen mengatakan tak ada keselamatan selain di luar daripada Yesus, ya tunggu dulu. Maksud daripada ajaran Yesus ini apa? Bukankah ajaran Yesus itu adalah teori praktek? Teori praktek. Diteorikan, dilisankan, lalu dipraktekkan. Yohanes 14:12, Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaan. Artinya praktek. Pekerjaan-pekerjaan yang juga aku kerjakan. Berarti teori Yesus dan praktek Yesus harus diikuti supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Sedangkan saudara Kristenku, apa yang kalian lakukan yang diajarkan Yesus? Ada. Hari Minggu ngapain? Itu perintah siapa? Makan babi, di meja makan kalian itu makanan-makanan yang Yesus tidak pernah sentuh. Ngapain coba? Nah, siapa yang mengajarkan kalian seperti ini? Ada Yesus ngajarkan? Ada Bapak Tuhannya Yesus ngajarkan? Nggak ada kan? Nah, ini pertanyaan besar. Tapi saudara mengaku pengikut Kristus. Hati-hati. Karena Yesus mewanti-wanti muridnya kepada Kristus palsu. Kristus palsu ketika datang, dia akan menyesatkan banyak orang. Pola hidup keberagamaan Islam berdasar terhadap perintah Nabi Muhammad. Pola kehidupan agama orang-orang Yahudi berpola kepada ajaran Nabi Musa. Pola kehidupan agama Kristen berpangku kepada perintah siapa? Saya pun bingung jadinya. Silakan. Udah 15 menit. Oke. Terima kasih Abangku. Tadi kembali diinikan dengan harta yang di Amsal 10 ayat 2 sampai 11 4. Jelas bahwasanya itu menyangkut dosa juga. Ini menyangkut harta itu kan kumpulan Amsal Salomo kan kayak kumpulan itu sebenarnya di Amsal 10 ayat 2 itu artinya bukan menyangkut kepada penebusan dosa, tapi jelas nggak usah jauh-jauh ke Amsal lah. Kita sebagai manusia, Bang Zuma punya mobil, emang kalau udah metong bawa enggak itu kan pakai kain kafan doang. Artinya memang kita harus sadar, memang manusia mengetahui kematian tapi tidak sadar akan kematian itu sendiri akan datang gitu loh. Jadi manusia itu wajib mati tapi tidak disadarin. Itu pertama. Kedua, menyangkut ajaran tadi Abangku, ya kan jelas. Memang saya lihat Abang mengarah ke tendensius ke Paulus, padahal Paulus itu kan penyampaian berita yang telah pasca Yesus naik ke sorga, karena dia tidak ketemu langsung, dia menerima firman itu atau waktu dia buta. Awalnya dia kan Abang udah lebih paham dari saya yang bernama Saulus, bagaimana dia kan udah diperintahkan, kita dapat surat juga sebagai surat tugas bonoi semua karena udah Yesus kan naik ke surga. Siapa yang mengajarkan yang ajaran termasuk sebenarnya Ananias yang setelah dia Damsik kena kan gitu. Artinya dia berbaik sama perjat. Jadi kami tidak menuhankan dan juga kami tidak menyatakan ajaran dia salah. Buktinya nggak ada yang salah kok. Cuman penyampaian itu jelas karena dia berdalil, karena berita punya Paulus yang babas kitab tidak menarasikan di situ lahir. Kan gitu. Dia menyampaikan pasca dia bangkit. Jelas sampaikan dia. Di Roma tadi sebutkan. Dengan mati itu Yesus dinyatakan sebagai Tuhan. Dan memang disebut. Kalau di apa itu? Di Lukas 24 sebelum dia. Di Lukas 2:11. Bahwasanya di Lukas 24 ayat 7. Anak manusia akan disalibkan, mati dan dikubur dan hari ketiga. Ini dibuktikan kata malaikat yang di Lukas 2 ayat 11 itu. Hari lahir bagimu juru selamat Tuhan. Tuhan itu kan tanda tanya. Karena menyampaikan malaikat loh, bukan manusia sembarangan, bukan Paulus gitu. Tapi itu dibuktikan di Lukas 24 ayat 7 bahwasanya dia bangkit. Setelah dia bangkit, jangankan orang lain,
Maria sendiri menyampaikan kata teman-temannya, telah bangkit Tuhan, bukan kata Yesus. Termasuk juga, ya Paskah itu termasuklah yang disampaikan oleh Paulus tadi, dinarasikan mulai di Efesus, Galatia, seperti abang bilang tadi, sampai Galatia menyebutkan ada larangan. Padahal sifatnya kan menggenapi. Tapi yang abang bilang disebutkan bersunatlah begini. Memang Yesus sebagai orang Yahudi bersunat, kan gitu. Tapi tidak ada disebut Yesus, hai pengikutku, Anda semua harus sunat. Tak ada, kan gitu. Jadi atau ada dalil yang kita buat, tapi justru Anda sendiri bersunat tapi tak ada dalilnya. Dibilang milad Ibrahim, ya abang lah menambah-nambah itu. Kenapa? Karena itu kan hadis, jelas di Quran tak ada. Karena siapa yang sunat di posisi mulai dari Yesus, Anda bilang Isa, itu kan jelas 8 hari. Ishak jelas 8 hari, Ismail 13 hari, baru orang tuanya Abraham sekian puluh tahun, artinya tertulis di Bibel sendiri, tapi Anda masuk di hadis dirinci sedikit, padahal di Quran tak ada. Demikian tanggapan saya, mungkin ada kurang lebih, abang bantah lagi bang. Oke, baik. Jadi ada hal menarik ya. Di dalam Al-Quran itu dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul agairallah abgi rabba wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru wazirah wisra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ini seirama dengan syariat atau hukum, aturan, ketetapan yang diterima oleh Nabi Musa. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap manusia harus dihukum sesuai dosanya masing-masing. Nah, itu. Setiap manusia dihukum sesuai dengan dosanya masing-masing. Bahkan Yesus sendiri mengatakan itu. Yesus loh. Yesusnya loh. Yohanes 5, Yohanes 2, Yohanes 5 nomor 29. Dia sendiri yang mengatakan itu. Bahwasanya nanti manusia akan dibangkitkan untuk dihukumi berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Orang yang baik keluar untuk dibangkitkan memperoleh hidup yang kekal. Mereka yang berbuat jahat bangkit untuk dihukum. Jadi masing-masing. Bahkan di kitab Wahyu juga menerangkan itu. Manusia akan diupah berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Di Ulangan Tuhan akan menghukum, memberi upah kepada manusia sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Menghukum manusia sesuai dengan ganjaran perbuatan masing-masing. Itu dalam kaidah ajaran Yahudi jelas, ajaran Yesus jelas. Tapi di Kristen ini entah dari mana dasarnya manusia ditebus oleh Tuhan. Entah dari mana dasarnya. Yang namanya Tuhan itu bukan menebus, yang namanya Tuhan itu menghapus. Menerima taubat, menghapuskan kemudian dosa-dosa manusia. Nah, sedangkan Yesusnya datang, sekali lagi saya katakan, Yesusnya datang menawarkan hidup kekal. Apa hidup kekal menurut Yesus? Menjalankan seluruh perintah Elohim. Berarti Taurat. Ini kaidah yang tidak bisa diganggu gugat. Lalu kemudian setelah itu apa? Berinfak, bersedekah, menjual harta memberikan kepada si miskin. Tak ada kemudian Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah kalian kemudian harus percaya bahwa aku Tuhanmu turun ke bumi, dibunuh untuk dosa-dosa kalian. Itu nggak ada. Itu ajaran yang muncul belakangan. Yesusnya menetapkan kemudian satu pondasi kuat. Bahwa barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat. Dan mengajarkan kepada orang lain melakukan hal yang sama. Maka dia akan menempati tempat terhina, neraka. Tetapi sebaliknya. Barang siapa yang tidak meniadakan. Meskipun yang paling terkecil. Artinya tetap setia menjalankan hukum Taurat. Hidup kekal loh ini. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Hidup kekal bukan? Nah, hidup kekal itu menurut Yesus apa? Tidak menghilangkan titik hukum Taurat meskipun sekecil apapun.
dan mengajarkan ke orang lain untuk tidak menghilangkan. Dengan kata lain, jangan jadi Kristen. Kalau Yesus hadir hari ini, lalu kita tanya, Saudara Yesus, saya ingin bertanya, apa Bang Zuma? Untuk memperoleh hidup kekal, apakah boleh saya menghapuskan Torah, tidak lagi menjalankan Taurat, kalau saya mengaku bahwa saya ini adalah bagian daripada Bani Israel? Boleh enggak? Yesus pasti mengatakan, apa kamu gak baca Matius 5 nomor 19 itu? Apa di situ? Siapapun yang menghilangkan, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Kamu menghilangkan sedikit, enggak semuanya Bang. Oh enggak, kamu enggak bisa masuk surga. Karena hidup kekal itu hanya diperoleh oleh mereka yang menjalankan hukum Tuhan. Nah sekarang kalau saudara Kristen ditanya, Paulus mengajarkan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Tolong tunjukkan di mana kaidah itu bisa kami temukan di kitabnya Yahudi. Hukum Taurat, dosa dibatalkan, dihapuskan dengan cara meyakini Tuhan turun ke bumi untuk kemudian menebus dosa hukum Taurat itu. Itu di mana? Tuhan justru mengatakan, Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Ya, berarti Kristen ini adalah orang-orang yang dikutuk. Kalau Kristen mendompleng masuk ke dalam ajaran Yesus. Ya, kecuali kalau Yesus yang keluar dari kubur, ya wallahu alam bisawaf. Tapi kalau Yesus yang diakui Bani Israel, Yesus Bani Israel, lalu saudara Kristen tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan, dengan praktek, apa kata Tuhan? Terkutuk. Berarti saudara-saudaraku Kristen ini adalah umat yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Sesuai dalil. Sesuai dalil. Dan anehnya gitu loh. Kenapa saya katakan aneh? Yesus berkata kepada muridnya di Matius 23. Jangan, dia bilang gini, ahli Taurat, orang Farisi sudah menduduki kursi Musa. Itu. Mereka kemudian boleh kau dengarkan setiap perkataannya, boleh. Tapi jangan kamu ikuti pekerjaan mereka, perbuatan mereka. Kenapa? Mereka mengucapkan, mereka berkata, mereka mengajarkan Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Lah, apa bedanya dengan Kristen hari ini? Mereka menenteng terjemahan kitab Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Malah menganggapnya sampah, tinja. Nah sekarang, yang mana yang harus kami ikuti dan yang mana yang harus kami dengarkan? Yesus kah? Oke, saya atau Paulus? Oke. Ya, silakan. Oke, makasih. Gantian kita abangku ya, karena abang hampir 30 menit. Jadi begini abang, yang abang sampaikan. Jangan muter-muter, Bu Ira. Tapi saya harus sampaikan. Loh, kan dia Bang Zuma udah 30 menit. Aku cuman baru mau 2 detik aja. Iya, silakan. Tapi pakai data. Masa 30 menit? Iya, 30 menit apa aja? Saya dari tadi kan memberikan data. Kan gitu. Jadi gini Bang Zuma ya. Ya namanya tentang itu manusia harus dihukum sesuai dengan Yohanes 5:29 sesuai, betul lah Bangku. Yang jahat harus dihukum. Dan bukan otomatis Kristen itu masuk surga. Belum Bang. Kalau dia mengaku Kristen artinya bukan agama tapi pengikut ajaran Yesus, dia harus mengikuti ajaran yang disampaikan Yesus itu sebagai hukum yang terbaru, perintah terbaru, jelas. Yesus menyampaikan, ya, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian semua orang akan tahu bahwa kamu murid-murid kok ya tuh dijelaskan di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Jadi jelas di sini perintah baru artinya apa diikuti dari ajaran Yesus itu kasih. Artinya abangku, kalau walaupun namanya di KTP-nya ada Kristen, ngaku dia Kristen asli berkhotbah mau pendeta, tapi kalau orangnya koruptor atau berzino, gak masuk Bang. Dia tetap juga masuk neraka karena bukan ajaran Yesus. Kasih itu kan sudah digenapi semua. Kenapa? Kalau dia mengikuti hukum kasih, tidak akan berzino, tidak akan membonoi, macam-macam lah. Jadi inti sebenarnya menggenapi sebenarnya bukan menghapus, tapi kadang-kadang teman dianggap semua dihapusi. Intinya begini abangku, tolong dipahami. Anda sering menyebutkan hukum Taurat dengan Torah. Hukum Taurat itu 7 komando, artinya itulah yang sebenarnya itu. Jangan ada yang lain, jelas. Kristen itu satu Tuhannya, cuma karena dia
keberadaannya. Jadi teman-teman enggak dihitung 3. Tapi kami jelaskan nanti dibilang nggak ada tertulis Tritunggal di Bible. Udah silakan. Dan artinya justru Kristen lah yang memahami. Cuman kalau bukan kitabnya wajar bertanya, itu normal abangku. Terus tentang ini ya, Kristen apa yang bisa mengikuti ajaran Yesus? Jelas kok semua. Hukum Taurat kan jelas ada. Kita ini mani tiap hari Minggu kita baca tuh, mulai dari hukum Taurat pertama sampai ke-10, jelas kita ini kan. Terus bagaimana tentang hukum Taurat itu yang disampaikan oleh para ini, disampaikan kepada kita. Salah satunya di hukum Taurat itu yang 10 komando bukan ada tentang sunat, enggak. Dan Yesus bilang itu menggenapi, bukan menghapus, tapi semua. Karena kalau Anda bernarasi, hukum Taurat itu adalah semua punya si Musa. Itu kan banyak cerita, kisah yang aneh-aneh. Masa kita jadi ikutin? Karena tidak semua itu asli dari firman. Kenapa? Itu kan narasi. Ada yang menyangka tentang firman, tapi nggak seluruhnya. Sama dengan di Perjanjian Baru. Jelas bahwasanya kalau di Perjanjian Lama Allah berfirman, jelas itu. Tapi kalau di Perjanjian Baru bukan Allah berfirman lagi. Yesus itulah firman, apa yang disampaikan dia langsung huruf merah gitu. Jadi contoh, setelah Paskah Yesus naik ke surga kan, itulah anti misi si Pak Saulus mau jadi memetongkan Kristen, tapi ternyata jadi bertobat. Disampaikan di 14 bab semua bukan Allah berfirman. Yesus berfirman enggak. Udah jelas dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh Yesus. Jadi tidak ada bahasa di di Perjanjian Baru Allah berfirman begini-begini, enggak. Kenapa? Semua adalah bermuara kepada Yesus. Jadi intinya abang, yang disampaikan Anda pertanyakan apa sih yang kita ikuti dari yang sampaikan Yesus? Itulah hukum yang utama tadi, hukum Perjanjian Baru, bahwasanya disebutkan bahwasanya kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Jelas kok. Kenapa ada perintah baru? Karena sebelumnya sudah ada perintah untuk mengasihi sesama. Misalnya di Taurat ya, di Imamat 19 ayat 18. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Jelas kok di di Imamat 19 ayat 18. Tapi Yesus menghidupkan kasih itu dalam bentuk lebih sempurna, nyata melalui dirinya. Kasih Yesus ya standar yang contoh harus diikuti. Demikian abang, lanjut. Oke, baik. Nah inilah cacat berpikir yang terpelihara gitu ya. Beragama dengan modal ilusi. Kan menyampaikan data. Tadi kita baca itu kan ayat. Habis ini. Itu bukan sebuah buah. Habis ini. Oke, lanjut. Saya katakan lanjut. Anda beragama itu ilusi. Saya bantu menguatkan data-data Anda. Ketika saudara saya ini mengambil Yohanes 13:34, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Catat itu. Berarti ada perintah baru. Perintah baru itu harus terrealisasi teori prakteknya. Apa perintah barunya? Supaya kamu saling mengasihi. Apa itu? Apa itu saling mengasihi? Lihat apa yang dicontohkan Yesus. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Permasalahannya sekarang, apa yang ditorehkan Yesus ketika Yesus mengasihi murid-muridnya? Mempraktekkan menuhankan, menyembah dirinya pada hari Minggu kah? Mempraktekkan makan babi kah? Tidak bersunat kah? Lihat bagaimana aku mengasihi kalian. Bagaimana Yesus mengasihi orang-orang Yahudi pada saat itu? Yesus mempraktekkan, dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Yesus mempraktekkan apa? Mengasihi Bapa dengan cara apa? Melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa. Jelas kan? Yesus memberikan praktek kan di hadapan murid-muridnya kan? Jelas itu. Prakteknya tidak menjadi seorang Kristen, prakteknya menjadi seorang Yudaism yang taat. Yohanes 8:29, Bapa yang mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Aku Yesus mempraktekkan kemudian teori praktek di hadapan murid-muridku. Untuk apa aku memberikan teori itu? Untuk apa aku mempraktekkan itu? Wujud kasih, supaya mereka juga melakukan hal yang sama. Karena apa yang kulakukan adalah menghantarkan aku kepada hidup kekal. Maka muridku harus mencontoh, aku harus menjadi toladannya. Lalu kemudian implementasi apa yang saya uraikan ini, apakah terekam dalam Bible? Ada? Di mana itu Bang Suma? Baca Yohanes 12. Dari data mana? Data 44 misalnya. Apa kata Yesus?
Yesus berkata, Yesus berseru kepadanya, barang siapa percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Bapa yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau kamu seorang yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Apa yang diperintahkan Bapak, apa yang diinstruksikan Bapak, aku praktekkan. Untuk apa aku praktekkan itu? Agar menjadi contoh bagi pengikutku. Makanya di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6 dikatakan begini, barang siapa yang mengatakan bahwa Yesus ada dalam dirinya, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup seperti apa? Yudaism atau Kristen? Itu cerminannya. Jadi kalau Anda mengatakan kasih sesama manusia, inilah perintah baru yang aku berikan kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Nah, kalau orang-orang Yahudi saling mengasihi, apa itu maksudnya? Jangan kau lakukan lagi ibadah Sabat. Enggak ada. Kau makan babi saja. Jangan ada lagi aturan Tuhan kau pakai. Semuanya sudah bebas. Janganlah kau sunatkan dirimu. Kita bukan lagi hamba. Kita adalah anak. Begitu maksudnya. Begitu maksudnya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu sabar. Sabar. Supaya kamu saling mengasihi. Nah, saling mengasihi itu apa? Menghapuskan? No. Yesus yang mengatakan dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, kemana dia pergi? Surga atau neraka? Neraka. Jadi kalau mengasihi, jangan menghilangkan hukum Torah. Jadi orang Kristen dengan orang Kristen ini bukan saling mengasihi, tapi saling membinasakan. Yang disebut mengasihi manusia, kata Yesus, ajarkan ke orang lain agar jangan menghilangkan setitik pun dari hukum Torah, meskipun yang paling terkecil. Itu baru mengasihi. Seperti itu. Silakan Anda bantah. Oke, Bang. Saya bukan bantah. Narasi Abang sungguh tepat. Tapi kan saya sedikit menyampaikan. Narasi Abang asik kepada hukum Taurat keseluruhnya global itu. Karena di hukum Taurat 10 tak ada tertulis itu memang makan babi sama sunat. Tapi diglobalkan. Karena kalau punya si Musa yang 14:4 ini sampai ulangan itu memang susah kalau kan ada narasi tentang bukan hanya firman saja. Ada juga narasi tentang kisah ya. Artinya begini, Bang. Kalau Kristen itu jelas, saya sampaikan juga, muara daripada kasih bukan langsung seperti itu, langsung kasih, bukan. Artinya begini, cobalah seandainya Abang Juma mengikuti ajaran Yesus masalah perintah baru tentang kasih. Kalau udah mengasihi sesama, coba apa yang terjadi, Bang? Ini surga dunia ini, buktinya nggak ada mencuri. Hukum Taurat memang jelas dilarang mencuri, nggak ada memperkosa, nggak ada yang lain-lain, harus menghormati orang tuanya. Intinya kumpulan aja sebenarnya. Makanya dia, kalau Abang bilang tak satu-satu yot, artinya di hukum Taurat yang 10 itu sebenarnya, tapi Abang kok mengarah semuanya yang namanya sunat lah dihilangkan. Karena Yesus tidak ada memerintah kepada muridnya, Anda harus sunat, tak ada. Dia harus ngikutin ya tradisi Yahudi, karena Yahudi di bawah Nabi Ibrahim, semua orang Yahudi sampai sekarang jadi, termasuk juga ajaran yang sekarang ada di Adventis ya, karena kan masih perjanjian lama mengikuti itu. Ya baru ke gereja mereka itu di hari Sabtu. Kristen itu pengajaran Yesus jelas kenapa baru hari Minggu ya, karena itu tadi kebangkitan beliau. Kalau sekarangnya bangkit di hari Kamis, mungkin kami ke gereja hari Kamis kan gitu. Jadi istilahnya gereja itu adalah merupakan satu jemaat.
biasanya kalau berdoalah di kamarmu, tapi dengan makin banyak orang kita berkumpul jadi jemaat. Jemaat itu artinya gereja, kan gitu. Sehingga ada tempat. Ya bentuknya bagaimana bebas-bebas saja. Ada bentuk, ada salib, bebas seperti karismatik. Tak ada jelas cuma ruko doang atau yang lain. Yang penting hatinya bahwasanya memuji Tuhan. Nah, tadi abang bertanya, ngapain di gereja? Cuma 3 poin abangku di gereja. Bukan seperti Anda harus punya aturan tunduk berapa kali, harus posisi kaki bagaimana. Kami tidak. Artinya di sana cuma 3 poin. 1, memuji nama Tuhan ya. Berdoa atas kita berdoa kepada beliau sama mendengar khotbah. Memuji karena karunia dia. Jadi 3 poin, habis itu pulang. Cuma 1,5 jam atau 2 jam. Artinya nggak ada tata ibadah harus bagaimana kepala. Kalau sempat kami nyembah kayak apa, berarti kami nyembah pendetanya dong, kan gitu. Kalau menyembah istilahnya kita harus berhadapan daripada apa yang kita sembah. Kalau Anda melakukan bilang soal itu nyembah, itu saya kira kurang tepat dengan KBBI. Kenapa? Anda menghadap siapa yang disembah? Contoh, teman-teman menyembah ya ada pohon. Itulah yang dianggap sebagai dewa misalnya. Anda menyembah kan saya nggak tahu harus sesuaikah dengan surah 106 ayat 4 atau An-Nahl ayat 91 itu harus mengarah ke sana, tapi nggak paham. Anda bisa menjawab. Artinya begini, kami ke gereja adalah cuma mengucapkan syukur melalui nyanyian, berdoa, dan mendengar khotbah. Di luar tuh nggak ada. Makanya kami nggak perlu harus buka sepatu, karena itu gedung apalah gedung, kan gitu. Bisa kita di rumah biasa. Demikian abangku. Mohon ditanggapi lagi. Iya, baik. Jadi yang terakhir ini, Yesus mengatakan begini. Datanglah orang-orang Farisi, ahli Taurat, Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan, bla 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 dan seterusnya." Apa kemudian pernyataan Yesus? Benarlah apa yang dinubuatkan kemudian oleh Yesaya tentang kalian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ini yang menggenapi ini siapa yang barusan? Ke gereja hanya melakukan 3 bla bla. Itu yang memenuhi nubuatan Yesaya ini siapa? Kristen ke gereja perintah siapa? Menyembah kepada Yesus perintah siapa? Masuk ke bait yang katanya suci menggunakan alas kaki perintah siapa? Perintah manusia. Ini yang kalian genapi. Berasa paling benar, tetapi dasar pijakan agama tak ada dasarnya kepada pengajaran Yesus, apalagi kepada Bapa Elohim. Belum lagi kalau berbicara mengenai perintah. Anda mengatakan, ya kami memang apa? Bukankah di dalam kitab saudara sendiri, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib. Ngerti kata wajib nggak? Wajib hidup sama seperti Yesus Kristus telah hidup. Ayo, mari kita terawang. Yesus ketika dia hidup, ngapain dia? Hari ke-8 ngapain? Lalu kemudian di mana dia selalu beribadah? Gereja, sinagoge, mikdas. Kitabnya apa? Kitab apa? Dia membaca kitab apa? Perjanjian baru apa perjanjian lama? Apa yang dipraktekkan dalam hidupnya? Isi Torah atau isi perjanjian baru? Surah Paulus. Harus hidup wajib seperti Yesus hidup. Nah, bagaimana hidup Yesus? Dia praktekkan tuh. Ia yang mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, berarti Yesus punya perilaku kan? Yesus punya perbuatan kan? Yesus punya teori dan praktek dalam hidup. Kenapa nggak dicontoh? Sementara perintahnya wajib hidup sama seperti Yesus. Jadi saudara Kristen ini hanya menjual nama Yesus, tapi dalam praktek keagamaan mereka mengikuti entah siapa. Bukan mengikuti entah siapa, mengikuti makhluk yang keluar dari kubur. Yesusnya memberikan teori, Yesusnya mempraktekkan hidup keberagamaan itu seperti ini loh. Seperti ini loh.
Dan jikalau kalian merasa hidup di dalam Yesus dan Yesus ada dalam diri kalian, kata murid Yesus nih, katanya murid Yesus, kalian wajib hukumnya hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidupnya kayak mana? Dunia harus tahu, aku mengasihi Bapa, aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Kemana otaknya saudara-saudara Kristen ini? Kemana akalnya gitu loh? Kemana akalnya? Yesusnya mengatakan dalam Yohanes 14, jika engkau mengasihi aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Lah, otak kemana? Ke gereja kami melakukan ini, blada. Hei saudara, itu kamu dapat ilmu dari mana ke gereja? Siapa yang ngajarin ke gereja? Sejak kapan Yesus ke gereja? Hidup Yesus itu menekuni apa yang diperintahkan Elohim kepada dirinya. Menjadi apa? Menjadi seorang Muslim. Berserah diri, tunduk kepada apa yang diperintahkan. Yesus disuruh sujud-sujud. Yesus disuruh salto-salto, Yesus disuruh berenang-berenang. Apa yang diperintahkan Bapa kepadanya, itu yang dia lakoni. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan setiap pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Subhanallah. Jadi dari sini dapat kita ketahui, ketika saudara Kristen tetap aja mengatakan apapun yang kau katakan, kau tidak ngerti tentang Bible. Buktinya kami mentaati apa yang diperintahkan Yesus, kami melakukan apa yang diperintahkan Yesus, kami melakukan ketaatan terhadap Yesus. Oke, kalau begitu Yesus yang Anda ikuti untuk bersunatkan orang Kristen. Gantian Gabriel. Ya, saya buktikan Yesus memerintahkan bersunat dalam Kristen. Boleh? Coba. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang tidak meniadakan yang paling terkecil sekalipun dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Apa itu? Masuk nggak di dalam hukum Taurat itu sunat? Masuk nggak? Perjanjian kekal Tuhan itu loh. Masuk nggak itu? Kalau Anda melihat kemudian di dalam Kejadian 17 nomor 14, bunuhlah orang yang tidak bersunat, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Yesus ada nggak kemudian membantai itu? Ada nggak? Ada nggak? Tidak ada. Bahkan Yesus mengatakan sekali lagi, Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada larangan perintah bersunat itu hilang. Itu kata Yesus. Nah sekarang saya kembalikan kepada saudara. Anda masuk ke gereja, Anda mengatakan itu ketaatan. Nah, sudah terbuka kan? Ternyata Anda taat kepada makhluk yang keluar dari kubur, bukan taat kepada makhluk yang keluar dari rahim Maria, tapi yang keluar dari rahim bumi. Silakan. Oke abangku ya, narasi abang cukup padat ya. Tapi sampaikan juga seperti abang bilang tentang Yesus sendiri. Ya, selama hidupnya di dunia, Yesus memang mengikuti ajaran Yudaisme, tepatnya Yudaisme pada pertama, yang merupakan bentuk masa sebelum kehancuran Bait Allah tahun 70 Masehi. Ini sebagai bukti ya, dia disunat sesuai dengan hukum Taurat, karena dia kan masih orang Yahudi ya. Buktinya Yesus mengikuti ajaran Yudaisme, disunat sesuai hukum Taurat, Lukas 2 ayat 21. Dan kita genap 8 hari, ia harus disunat. Ia diberi nama Yesus. Bukan kayak Anda, Isa, nggak tahu. Disunat apa tidak, nggak tahu. Ya, ini baru kedua. Ini menunjukkan bahwa Yesus berdasarkan sesuai hukum Musa. Seperti halnya anak laki-laki Yahudi. Kedua, merayakan hari raya Yahudi. Paskah, abang tahu kan? Paskah itu kan dirayakan. Yesus merayakan Paskah. Di Lukas 2 ayat 41-42. Termasuk perjamuan terakhir yang dilakukan saat perayaan Paskah ya. Baru kedua, hari raya Pondok Daun, Sukkot, pada hari raya roti tidak beragi, itu jelaskan itu kan punya Yahudi. Masih dia taat pada perayaan agama Yahudi seperti yang diajarkan hukum Taurat. Ketiga, pergi dia ke sinagoga dan mengajarkan sana. Betul bang, makasih bilang tadi narasi abang saya setuju. Jelas kok di Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret. Pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat seperti sinagoga. Jadi abang jangan samakan sinagoga dengan gereja. Kenapa? Abang paham tidak? Selama hidup Yesus sampai tahun 34, umur 34 tahun lah, karena masih sebagai berapa sih? Dia kan masih di bawah ya Yudaisme, di situ kan belum ada gereja. Artinya kan saya sampaikan dari awal, namanya Kristen setelah beliau naik ke sorga,
yang banyak dinarasikan oleh Paulus, bukan kami menongkan Paulus bukan, tapi kita harus bukan seperti Farisi, harus nampak dia berdoa kayak munafik gitu kan, orang Yahudi apa kan gitu Farisi itu, supaya keras-keras suaranya, intinya dalam kamar saja. Tapi Kristen itu mengamalkan apa kasih, ya otomatis ya di rumah saja. Tapi kalau kita berkumpul ya bentuknya apa? Ya tempat. Makin lama ini namanya jemaat. Jemaat itu artinya sama. Jemaat dalam bahasa Inggris adalah church, gereja. Artinya jangan Anda menganggap itu apalah arti bangunan. Dirontokkan pun nggak ada guna bagi kami. Tapi itu tempat. Ya, bukan kami kuduskan sebagai tempat suci. Tak ada gereja itu tempat suci. Kalau suci jelas seperti Baitul Maqdis. Ya, gak sembarangan orang masuk ya. Tertentu orang yang dikuduskan. Kalau kita kan bebas. Buktinya pakai sepatu. Kalau kudus tidak mungkin dipakai sepatu. Tapi Anda berbeda. Gedung Anda memang harus dibuka semua. Kami tidak. Terus mengutip pengajaran Taurat hukum Musa. Yesus sangat sering mengutip kitab Taurat ya. Kitab Taurat ya, Torah. Maka di sini kan saya sampaikan. Yesus sering mengutip kitab Taurat, bahasa ininya Torah. Anda gabungkan antara Torah dengan hukum Taurat. Jelas sampaikan, hukum Taurat yang 10, tak satu iota pun dihilangkan, malah dimenggenapi. Kalau Anda mengarah kepada kitab Taurat, ya semua dong mana ada kisah seperti yang lain harus diimanin, bukan perintah semua atau aturan. Dalam Matius 5 ayat 17 berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat atau kitab para nabi ya. Aku datang bukan melainkan untuk menggenapi. Bukan hukum Taurat, kita para nabi juga termasuk, kan gitu. Ia tidak menolak Taurat tetapi menggenapi, artinya menunjukkan makna terdalam dan tujuan hukum itu sendiri. Yang kelima nih, jelaskan mengikuti aturan kebersihan dan makanan. Walaupun Yesus kadang mengkritik cara orang Farisi menjalankan hukum secara kaku ya, karena jelas hukum Taurat itu jelas. Terkutuklah orang zaman Yahudi ya, apabila tidak melaksanakan salah satu dari hukum Taurat itu sendiri. Coba menghujat Tuhan. Yesus kan dianggap dia karena dibilang Allah, dia harus disalibkan. Kalau orang mencuri, potong tangan. Kalau berzina langsung dirajam. Itu kan berat, sehingga dia menggenapi. Jadi walaupun dia sedang kritik cara orang Farisi menjalankan hukum secara kaku, dia sendiri tidak pernah melanggar hukum Taurat. Ia tetap hidup sesuai dengan hukum makanan Yahudi, kasfruf, dan sesuai dengan hukum-hukum ritus. Jadi fakta jelas kok abangku. Yang abang bilang tadi betul. Yesus itu disunat di Lukas 2 ayat 21. Mereka raya Paskah, Injil jelas. Ibadah Sabat di sinagoga tertulis kok abang seperti yang bilang tadi di Lukas 4 ayat 16. Tapi zaman Yesus sendiri kan belum ada gereja. Karena gereja itu ada tempat dibuat oleh orang-orang jemaat yang mengikuti ajaran Yesus. Nggak dibuat pun di gereja boleh-boleh saja, gedung biasa saja. Buktinya abang kan pernah melihat orang karismatik kan, tidak ada buat namanya apa itu, nggak ada. Paling-paling contohnya Besaida atau apa, ada bahasa apalah. Jadi yang kadang-kadang banyak contoh yang seperti pesan ada gereja ini atau GPIB segala mengajarkan hukum Taurat jelas kok dia di Matius 5 ayat 7. Jelas ya abang bilang tadi. Itu saya kira bisa ini kan saya sampaikan ke abang sebagai tanggapan saya. Terima kasih abangku. Mungkin ada tanggapan lain. Kedua, ada kawanku mungkin ada yang nambahin, saya nggak paham saya. Tadi singkat tadi udah hilang ya. Lanjut, host. Oke, baik. Jadi gini bang, ya Kristen mau tidak mau harus berdalih. Harus dalihnya itu harus pembelaan terhadap keyakinannya, kepercayaannya. Meskipun nabrak semua aturan-aturan Yesus. Sekarang ketika Anda berbicara gereja, Anda lihat kemurkaan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi di Yehezkiel 4:4 itu. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Elohim, cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel. Apa perbuatan kejimu itu? Yaitu membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun bersunat daging kulupnya masuk dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus, dan kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajibanmu terhadap aku di dalam tempat kudusku. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan kulupnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Ya,
setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Anda mendengarkan itu yang barusan saya baca? Betapa najisnya orang Kristen itu. Betapa hinanya. Tidak boleh orang Kristen itu masuk ke rumah ibadahnya orang Israel. Kekejian-kekejian, perbuatan-perbuatan keji yang orang Israel pernah lakukan itu belum seberapa dibandingkan perbuatan keji ketika mereka memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam tempat ibadah mereka. Dengar nggak yang saya baca? Betapa hinanya kalian itu. Jadi beda tempatnya orang Yahudi, tempatnya Yesus ibadah dengan gereja. Jadi kalau Anda bangga pakai sepatu, ya memang. Karena itu bukan rumah ibadah suci. Rumah ibadah suci itu harus suci. Suci dari segala hal. Itu makanya dikatakan rumah ibadahnya orang Yahudi itu sinagoge, mikdas. Tempat yang suci, bersih dari tame. Bersih, orang yang masuk di sana harus taharah. Tidak boleh kemudian orang-orang yang tidak mandi junub, tidak mandi tahir, orang yang tidak bersunat, orang yang menyembah kepada berhala, orang yang kemudian makan makanan yang dipersembahkan kepada tumbal, kepada sesajen-sesajen, semacam babi, tikus, balau, pararang, padale, nggak boleh masuk ke dalam rumah ibadahnya orang Yahudi. Anda harus bedakan itu. Kalau saudara mengatakan waktu itu kan Yesus belum ada gereja, ya memang nggak ada. Karena gereja itu rumah ibadah yang bukan rumah ibadah kudus. Itu Anda harus pahami. Apa cerminannya? Yehezkiel 4:4 yang tadi. Ternyata orang kudus tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Nah, kalau orang Kristen membuat rumah ibadah sendiri, sesama orang yang tidak kudus, ya silakan aja kalian di sana di dalamnya ciuman kudus. Nggak ada urusan. Yang penting jangan kamu masuk ke rumah ibadah orang Yahudi. Karena nanti begitu masuk pintu langsung diludahin. Jadi gitu saudara. Yesus itu, kalau Anda lihat dalam pola keagamaannya, Anda mengatakan ya Anda harus membedakan antara Taurat dengan hukum Taurat. Apa sih? Tadi Yesus mengatakan yang paling terkecil. Tidak boleh. Anda Kristen memilih-milih. Anda lupa. Kalau Anda masih memilih-milih, kami Kristen masih melakukan 10 hukum Taurat itu. Kan koplak. Galatia 2 nomor 16, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat, termasuk yang 10. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah loh. Aku tidak menolak kasih karunia Elohim. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh kasih karunia oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ayo. Kalau Anda masih mengatakan ada kebenaran, 10 hukum Taurat itu kebenaran, berarti sia-sia dong kematian Yesus Kristus. Jangan Anda sepele terhadap Paulus. Harus Anda kekeh sebagai pengikutnya. Ya sudah, hukum Taurat itu batal, seluruhnya batal. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Kristus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta semua ketetapan yang ada di dalamnya. Jadi nggak usah milih-milih. Kami masih menjalankan sebelum. Bullshit. Penipu, pembohong, laknat. Oke. Sabar. Hukum pertama, dengarkan. Hukum pertama aja kalian sudah langgar. Jangan ada ilah lain. Lah kamu menyembah makhluk kuburan. Di mana? Buktinya? Yesus. Di mana? Kalian tidak menyembah Yesus. Dari kejadian sampai. Kalian tidak menyembah Yesus. Buktikan. Kalian tidak menyembah Yesus. Kalian tidak menyembah Yesus. Tunggu dulu. Kalian tidak menyembah Yesus Kristus. Enggak. Saya tanya. Kalian tidak menyembah Yesus Kristus. Kalian tidak menuhankan Yesus Kristus. Tapi menyembah. Yesus adalah menyembah. Udah selesai. Jadi kalian itu cuman orang-orang bengek, orang-orang yang tidak percaya diri terhadap agamanya, sehingga mereka masih berkata, kami masih melakukan yang 10. Saudaraku, sabar dulu. Kutanya sama saudara saya ini. Nah, kamu menyembah Yesus yang keluar dari kubur atau tidak? Jawab dulu. Kalau bernarasi abangku harus sepadan ya. Tunjukkan kepada saya dari kejadian sampai wahyu di mana tertulis Yesus sembahlah aku.
Akulah Tuhan. Ada tertulis tidak? Saya ulang lagi. Apakah Anda menyembah Yesus yang keluar dari kubur atau tidak? Jawab dulu. Yang bangkit Kan dari udah aku kubur. jawab. Apa? Tadi. Saya udah tunjuk. Anda sembah atau tidak? Anda sembah. Anda sembah atau tidak? Aduh. Di mana tertulis sembah saat Bagi dikit bawang merah. Justru saya yang bertanya, kok Anda bertanya? Hukum utama adalah, jawaban saya. dengarlah Itu Israel, jawaban saya, Pak. Tuhan kita itu adalah Elohim, Tuhan itu Esa. Itu jawaban Jangan saya. ada ilah lain. Pertanyaan saya, jangan ada ilah lain. Apakah di gereja Anda menyembah makhluk yang keluar dari kubur atau tidak? Jawab. bukan seperti Anda jemaah-jemaah nggak jelas. Kami tidak bersembah. Mulai Kami ngaco. memuji, berdoa. Udah, terima aja nasib Kan lu. beda, kan? Kalian itu adalah manusia-manusia Bukan. tame, manusia najis yang diharamkan Silakan, masuk ke rumah ibadahnya saya orang hargai Yahudi. pendapat Anda. Kan gitu. Nah, Saya sekarang pendapat saya Anda. tanya Oke, sama aku lu saudara. ngomong. Aku lu ngomong. Tunggu. Saya Oke. minta kejelasan. Apakah di dalam gereja kalian menyembah makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu? Jawab, ya atau tidak? Jawab tidak Bang Juma. Tidak Bang Juma. Hah? Kalian tidak menyembah Yesus? Tidak, kami nggak ada sampah-sampah pakai berdupa atau tunduk-tunduk, nggak ada. Lah, Kami maksud saya kalian tidak hanya- menuhankan Yesus, kalian Apa tidak itu? mengilahkan dia. Mengilahkan Yesus, Sekarang menyembah Yesus. saya tanyakan. Menyembah Yesus, mengilahkan Yesus. Nah, dari kalian lah itu berdua. Silakan kalian berdua selesaikan dulu. Habis itu saya masuk lagi. Silakan. Satu mengatakan menyembah, mengilahkan, yang satu mengatakan tidak. Ayo silakan. Ributlah kalian. Ribut dimulai. Kata Enggak, kaunya, narasimunya yang terlalu hebat, No Juma. Kenapa kau bilang yang bangkit dari kubur itu bukan Yesus? Pandai-pandaian kau. Dia Itu kau mengaku namanya Yesus. Dia mengaku Yesus. Dia Jangan mengaku iya, Yesus. sekarang dia, ya memang dia Yesus karena dia Yesus, maka dia mengaku Yesus. Ya, silakan aja. Tapi yang saya tanya, kamu ribut dulu. Selesaikan dulu dengan saudaramu ini. Dia mengatakan bahwa dia tidak menyembah Dengar, Yesus. kawan. Silakan. Nggak, saya Makhluk udah kuburan kasih itu kuasa kalian ke sembah Bang atau tidak? Gabriel. Silakan. Bang Kalian Gabriel, berdamai dulu. Silakan Silakan. teoper. Nggak, silakan teoper sama Bang Juma. Aku kasih Silakan kuasa Gabriel, sama Gabriel silakan Gabriel. Jawabannya Kuira tadi bahwa mulai dari Kejadian sampai Wahyu, Yesus tidak bilang bahwa dia adalah Tuhan. Silakan. Dan Yang dia benar? tidak bilang bahwa dia Mesias. Iya. Silakan. Memang Yesus Kuira. tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Iya, diulang lagi Kuira. Jawabanmu tadi Kuira. Dari Kejadian sampai Wahyu ada apa Kuira? Silakan dibuka mute-nya. Udah sampai ke sama Bang Juma tadi, dia yang ngotot maksa. Kan saya kan menjawab Bible, bukan nambah-nambah. Tapi kalau Anda tanya sekarang, tahun 34, Yesus ada di mana? Ya kembali ke kekuasaan, ke kemuliaannya, sama dengan yang punya firman. Ya Tuhan di situ. Tapi kalau waktu di Bible, Anda menerangkan narasinya, jelas dia utusan seperti yang Anda inginkan gitu. Lanjut. Ah, utusan katanya Gabriel. Memang utusannya Yesus itu. Silakan konsili dulu. Kok konsili? Apa yang dikatakan sendiri? Pendapat saya dengan Bang Gabriel sama. Jangan Memang benturkan. utusan. Bang Juma, tanya Bang Gabriel itu. Nah, Lanjut. sekarang gimana Juma? Kok pandai-pandaian? Kok bilang Yesus itu yang bangkit dari kubur itu iblis? Oke. Baik. Saya katakan kepada saudara, Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 30. Di mana tulisan Tunggu dulu. kalian tulisnya? Tunggu dulu. Jangan kesini. Dan juga kenapa jadi pusing kamu? Kamu kan bertanya. Jangan kau simpulkan kitab orang. Ya, sekarang kamulah yang simpulkan, meskipun dengan tata cara yang salah. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang itu kapan? Sekarang itu kapan? Sekarang kapan? Sekarang. Enggak, waktu Yesus mengatakan itu. Sekarang yang dimaksudkan Yesus itu sekarang dan berlaku sampai ke depan. Nah, itulah gilamu. Inilah makanya saya malas diskusi dengan orang yang tidak menggunakan akal sehat. Masa Oke, sekarang itu adalah waktu dan udah. Mending saya diam. Makanya kalau nggak paham Alkitab jangan nyimpul-nyimpulkan Alkitab. Bro, yang namanya sekarang itu bukan yang akan datang. Masa bahasa Indonesianya harus diajarin sih Bang Juma ya?
Heran gua. Itulah makanya aku Herman. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Inilah mereka. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti banyak orang ini juga akan menjadi penyesat. Ini buktinya. Kata bahasa Yunaninya nun. Nun itu sekarang. Bicara waktu sekarang. Diartikan sekarang itu maksudnya waktu itu dan sampai sekarang. Berarti pada hari ini telah lahir bagimu. Berarti hari ini lahir. Di mana lahirnya Yesus? Ayo, rumah sakit mana dia? Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus, Juru Selamat. Di mana? Saya mau datang, mau bawakan popok. Hari ini lahir katanya. Pada hari ini telah lahir bagimu. Di mana? Rumah sakit mana dia lahir? Di rumah sakit atau masih di kandang, di Palungan? Dengar coba Bang Zuma. Yang ngomong itu bukan manusia loh Bang, yang Lukas 2 ayat 11 itu. Malaikat. Ya, sekarang jangan sembarang ngomong. Enggak, dia mengatakan sekarang itu menurutmu kapan? 2000 tahun yang lalu. Anda kalau bicara tentang Yesus beda dengan tahun 2000 yang lalu. Nah, itu begitu. Anda ngomong Tapi kalau dia mengatakan jelas, Anda kan belum lahir. Nah, sekarang Yesus Anda mengatakan, belum lahir. Yesus mengatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Menurut saudara, pendalaman materi ucapan Yesus ini itu terjadi kapan? Nanti setelah dia datang kedua. Ini lebih parah lagi. Sekarang kok nanti. Penyesat ini memang lucu gitu loh. Kalian itu penyesat. Itu apabila Anda kan punya Isa juga, Isa penghakiman si Isa itu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Anda jangan ikuti narasi itu, banyak kan gini loh. Gila memang penyesat-penyesat ini kan. Inilah yang dikatakan Al-Quran kan ya. Orang-orang kafir itu adalah saudaranya setan, membantu setan di dalam menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhan. Masakan dalam keadaan sudah modern seperti ini, kata sekarang itu nanti. Saya uji apa? Saya uji apa? Bang Zuma. Bro, kau ditanya. Bro. Pantaslah kalian nanti jadi mempelai wanita nanti. Allahu Akbar, saudaraku ini aneh. Udah Bang Andi, masuk Bang Andi. Silakan. Diam dulu Bang Zuma. Bro, kau ditanya dulu. Ntar dulu, jangan seandainya. Kau ditanya. Sekarang itu maksudnya apa, bro? Bang He, Anda nggak masuk. Saya dengan Bang Zuma. Anda diam dulu. Iya. Saya itu sudah Bang Zuma. Wih, kau ditanya Bang Zuma. Sekarang itu maksudnya apa itu doang? Saya cuma meluruskan. Jangan dimut-mut. Anda jangan nggak bisa masuk ke Bang Handi. Kamu diam dulu di bawah. Sekarang itu maksudnya. Sekarang itu maksudnya apa? Nanti ku jawab. Jawab aja sekarang. Biar aku berrelasi dengan beliau. Ya, pertanyaannya Bang Juma itu sekarang. Wih. Pertanyaannya Bang Juma sekarang itu maksudnya apa itu dulu aja. Ya, baru lanjut, silakan. Bang Hendy di bawah, nanti ku jawab abangku. Aku bicara dengan Bang Juma. Ya, oke. Nanti ku jawab ya. Sama aja tuh pertanyaan jadi Bang Juma kata yang sekarang. Baik, Bang Juma yang baik. Apa? Begini abangku. Aduh. Sekarang maksudnya apa itu? Nggak bagus ini. Host, buang dulu si kawan itu si Handi ini. Kayak nggak jelas ya orang ini. Kok nongol-nongol. Sekarang maksudnya apa? Sekarang. Nanti ku jawab karena ada mau sampai ke Bang Juma. Kenapa mesti ditunda kata sekarang itu dijelaskan? Itu aja sekarang. Kenapa mesti ditunda? Kalau kau punya akal langsung jawab dong. Apa maksudnya kata sekarang? Itu doang. Itu doang kok. Nah, baru lanjut. Percuma lanjut kalau kau nggak ngerti bahasa Indonesia. Ayo. Sekarang artinya, wih, kabur kan dia. Sekarang telah sekarang. Masa sekarang yang akan datang gimana sih? Baju kita pergi sekarang ke Bolangi ya. Artinya jangan berangkat sekarang cuma yang akan datang aja udah. 5.000. Hai. Ini telah lahir. Berarti hari ini lahir Yesus ya. Hari ini loh itu tertulis. Teman-teman coba cek di mana Yesus lahir hari ini ya. Hoi, ada yang bisa cek di rumah sakit mana hari ini lahir? Di Kota Garut. Apa Kang? Di Kota Garut. Oh di Garut. Ayo Bang Ben. Bang Ben, ayo Bang Ben masuk. Ya. Ya gimana? Apa arti sekarang? Apa itu? Apa arti kata sekarang? Pembahasannya apa ini? Sekarang.
arti kata sekarang doang bahasa Indonesia, nggak ada urusannya dengan iman. Apa? Ini. Oh, sekarang ini, oke. Kalau hari ini telah lahir, kapan itu lahir? Pembahasannya apa? Indah, ini bahasa Indonesia doang. Hari ini telah lahir. Udah ganti tema lah, aku baru masuk. Ganti tema kita. Ya ini sebentar. Hari ini telah lahir. Iya, ganti tema kita. Boleh? Ya, bentar dulu ini dulu. Hari ini telah lahir. Kapan lahir? Aku nggak ngerti tadi apa pembahasan kalian. Ya udah, katanya Banyuma ganti topik Banyuma. Lanjutlah. Aku baru nyampe juga nih. Ini mesin rusak juga ini Bang Andi. Alah. Mesin rusak. Semalam dia nggak tahu siapa yang benar surganya. Ini sekarang katanya mesin rusak. Mesin rusak ini. Oke, kita lanjut semalam Bang Juma. Gimana tentang surga? Kasih aja kunci dongkrak. Gimana Bang Juma? Kita lanjut tentang surga. Gimana? Ngomongin surga lagi, emang ada surga di tempat lu? Iya. Betulkah nanti kamu di surga menjadi mempelai wanita? Saya tanya dulu, kan saya ini pendatang, saya yang bertanya. Nanti baru kamu bertanya. Boleh? Ribetnya. Ya, gimana? Kan saya pendatang, seharusnya kamu bertanya ada apa ke sini. Saya ingin bertanya gitu. Kok langsung bertanya? Bolehkah saya bertanya? Iya. Di surga kamu jadi mempelai wanita nanti ya? Bolehkah saya bertanya Bang Juma? Ya, itu pertanyaan saya. Apakah di surga nanti betul kau jadi mempelai wanita? Saya di sini sebagai pendatang, penonton. Ya udahlah, ngapain kau bahas surga kalau kau sendiri tidak tahu kau nggak jadi apa di sana nanti? Cuma. Jadi kau dulu bertanya, oke? Apa pertanyaanmu? Berarti aku sini sebagai moderatornya, oke? Narasumbernya. Pertanyaannya apa Bang Juma? Apakah nanti kamu di surga jadi mempelai wanita? Ya, benar sesuai dengan firman Tuhan. Apa ini? Ras yang gue tahu. Sudahkah kamu mempersiapkan gaun pengantinnya? Apa ini pembahasannya? Lah, kamu jadi mempelai wanita. Kamu pernah lihat wanita mempelai wanita? Kamu tidak paham tentang ayat itu? Coba kau jelaskan ke saya. Bagaimana ketika Anda masuk surga menjadi mempelai wanita? Saya jelaskan ya. Nanti kamu saya tanya. Silakan. Silakan. Artinya kita sebagai mempelai wanita, apa ini? Kok ngantuk? Enggak. Dengarin dulu lah. Iya. Biar kamu juga pintar. Jangan kau bilang mempelai wanita itu ya kayak seperti di bumi ini, bukan itu. Iya, udah jelaskan gimana ceritanya. Nah, dengar ya. Arti mempelai wanita itu di surga, artinya itu bukan seperti di dunia ini kawin mengawinkan, tetapi Allah mengikat kita di surga. Artinya mengikat itu. Lah, kenapa larinya ke situ? Kenapa larinya ke sana? Kenapa larinya ke situ? Ini kan mempelai wanita, kok larinya ke situ? Mengikat. Mempelai itu mempersatukan, tapi kenapa harus menjadi mempelai wanita? Iya, terus kenapa harus mempelai wanita? Tidak ada diikat oleh Tuhan. Kenapa? Kalau di bumi ini aja, laki-laki nggak boleh mempelai wanita, apalagi di surga. Surga itu tempat suci. Kenapa kau jadi mempelai wanita di sana? Kamu percaya diri tuh jadi perempuan. Maksudnya gimana tadi? Di sini aja nggak bisa mempelai wanita. Maksudnya gimana itu? Di dunia aja itu tidak bagus kalau ada laki-laki menjadi mempelai wanita. Apalagi di surga tempat kudus. Makanya kamu nggak pernah membayangkan dirimu jadi perempuan gitu? Beda dengan di bumi. Indah cuma gitu loh. Apa sih orang ini? Beda. Bukan masalah beda atau tidak. Mempelai wanita itu artinya pengantin perempuan. Kamu jadi pengantin nanti di sana. Kau jadi mempelai wanita nanti. Kamu sangka surgamu kayak surga kalian?
Lah, kamu itu sudah jelas-jelas mempelai kamu loh. Kami tetap di surga kami tetap menjadi laki-laki. Dan memperistrikan bidadari. Lah kamu laki-laki masuk surga jadi perempuan kau. Giliran kayak gitu kau enggak, jangan kau samakan, jangan kau samakan. Sudah, udah kau turun, kau ke gereja sana, kau ke gereja, kau latihan pakai baju daster mulai dari sekarang. Mulai, kau kasih lubang pantatmu itu lipstick, mulai dari sekarang, ya, pipi pantatmu itu kiri kanan kasih bedak, kau belajar latih itu pantatmu itu. Giliran bidadari di Islam dihina. Ya dia sendiri jadi mempelai wanita di sana. Aneh. Lucu. Masih kita bahas surga. Surganya Islam itu begini. Nah, terus kalau surgamu, bagus. Kami di surga kami bagus. Kenapa bagusnya? Kami jadi mempelai wanita loh. Aku tampar juga mulutmu pakai sendal baru tahu rasa kau. Iri dia. Iri, laki-laki di sana dapat bidadari daripada dia nggak dapat apa-apa, dianya yang jadi bidadari. Masolang generasi. Di surganya nggak ada bidadari, jadi mereka jadi bidadari. Bayangkan aja tuh bom, kedipan matanya. Mempelai wanita, kita lihat sudah berjalan dari kerumunan orang banyak di bawah hujan rintik-rintik. Kita sambut Bom Wati. Tadadeng, deng. Wah, panitia ribut. Kamu lupa ya cukur bulu betisnya? Nggak apa-apa, biarin aja. Tapi bukan itu masalahnya. Kenapa? Betisnya itu loh kayak betis pemain bola kesebelasan, tim kesebelasan besar betisnya, harusnya dipapas dulu. Bom Wati. Malam pertama Bom Wati dadanya berbulu. Masolang generasi. Allahu Akbar. Bagaimana pula itu yang botak kepalanya jadi mempelai wanita? Oh, pakai wig. Masolang. Aduh, belum lagi bom mata kakinya besar. Tahu acu. Allahu Akbar. Aduh, pantasan setiap dia live itu, bukan setiap, selalu pakai wig. Ternyata sudah latihan dari sekarang ya. Jadi orang-orang yang kemudian dikawinkan di rumah ibadah mereka mungkin berpikir gini, ya kita kan latihan dari sekarang mas. Kan mau tidak mau ujung-ujungnya kita semuanya juga nanti akan menjadi mempelai wanita kok. Aku bayangkan Saifuddin Ibrahim kemarin dia itu pakai filter perempuan. Bibir setebal itu pakai anting nanti bibirnya. Terus gaun pengantin yang pakai renda-renda corak batik. Allahu Akbar, Masya Allah. Ngerinya mi deh. Ngeri. Jadi mending kita bidadari. Mereka yang berubah menjadi bidadari. jadi bidadari dia di sana. Allahu Akbar. Masolang tawasu. Udah dikasih otak malah miring. Allahu Akbar. Seanjing-anjingnya anjing nggak mau dia menjadi anjing jantan jadi mempelai anjing betina. Aduh parah. Ini ajarannya Bang Handi nih. Ajarannya Bang Handi. Jadi nanti tuh berubah semua namanya. Martenwati,
Peter Wati. Apa lagi? Apa lagi? Daniel Wati. Apa lagi? Apa lagi? Peter Wati, John Wati. Apa lagi? Markus Wati, Lukas Wati, Edi Swati, RK Wati, Bom Wati udah pasti namanya yang paling depan. Robert Wati, Leo Wati, Rikar Wati, Rio Wati, Oki Wati. Dongki Yang paling Wati. sulit. Ya Dongki Wati. Allahu Akbar. Paulus Wati. CP Wati. Yosef Wati. Kepas Wati. Rudi Yohanes Wati. Lugawati. Lugawati masuk Lugawati. Bagus Muri itu. Waliwati. Muri Waliwati. Aduh, Nuri Waliwati. Kalau bisa sih tambah Siti di depannya. Siti Luga. Allahu Akbar. Siti Kenapa? Lugawati. Siti Bom. Aduh, parah Pak. Siti Martin. Teman-teman ini ada ajarannya. Siapa suruh lo tidak suka dengan bidadari? Ya kembali lah. Bidadari tidak disukai Selamat dia siang, sendiri. Rumah Sari Batang. Iya, siap. Yang cuma insan ribatang ini remo ladin. Apa ini cuma apa Apa dibahas? yang cuma remo ladin? Cuma Jomblowati Itu yang Jomblowati. apa pembahasan ini, Gusku? Pembahasannya Kasih dulu, kenapa Kristen nanti berubah jadi wanita di sana di surga? Oh, yang Kenapa di jadi Wahyu mempelai wanita? Itu kan bahasa alegoris itu cuma Oh, penyatuan. Itu kan yang penyatuan. perkawinan anak perkawinan anak domba itu kan penyatuan. iya. Satunya. Jadi Gereja berarti dengan setara lah Kristus. kalian ya. Kalian setara dengan Tuhan kalian di sana ya. Setara bagaimana maksudnya? Iya. Tuhanmu itu suamimu, kamu istrinya. Kalian suami istri. Saya sudah bilang tadi itu kan bahasa alegoris. Ya saya kan mengatakan bahasa memang. Kamu suami istri bikin rumah tangga dengan Tuhanmu nanti kan ya. Betul gak? Enggak dong. Salah itu, Bu. Apaan sih? Jadi namamu nanti di sana Aldaninwati. Alladini. Kamu sudah Alladini. setuju. Kamu kan sudah setuju itu bahasa alegoris. Gimana sih? Ya maunya kamu lah. Mau alegoris karena sudah tidak masuk akal. Maka alegoris. Setiap yang tidak masuk akal alegoris. Kan gitu. Tuhan keluar dari Itu kubur kan menyatu tidak masuk akal. jemaat, menyatunya gereja dengan Kristus. Begitu, Bosku. Jadi mempelai wanita kalian betulan. Iya, betul. Enggak masalah. Nah, kenapa bahasa itu tidak dipakai kemudian di dunia ini? Kalau itu cuman alegoris bahwa Kristen itu boleh dipanggil perempuan dalam hal alegoris. Iya kan tidak mungkin menyatu dengan sesama itu. Sesama. Lah kan ada dalilnya. Dalilnya kan ada dalam kitabmu. Iya tahu ada. Ya makanya saya jelaskan itu kan alegoris, tapi maknanya kan bukan seperti pernikahan di dunia, enggak dong. Indah, yang maksudnya ini mempelai. Kan ada bahasa Iya, lain. mempelai. Kenapa harus mempelai wanita gitu loh? Bisa nggak Tuhan itu bersatu, Tuhan bersatu dengan hambanya tanpa harus kata mempelai? Bisa nggak?
Buktinya Itu kan dia turun sendiri menjadi manusia. Kenapa nggak bisa? turun menjadi manusia. Bisa berarti. Terus kenapa harus menggunakan kata mempelai? Akhirnya menyebabkan sebagian dari kalian itu laki, ya, berfungsi sebagai perempuan. Bible itu kan diterjemahkan sesimpel mungkin, sebisa mungkin manusia itu mengerti, begitu Zuma. Lah, justru karena saya mengerti, mempelai wanita itu artinya seorang laki-laki menjadi mempelai wanita, mempelai pria. Yesus mempelai pria, kalian mempelai wanita. Ya, satu pasangan suami istri lah. Iya, tapi jangan dimaknai seperti Ya, mau tidak mau harus dimaknai. Mau tidak mau harus dimaknai. Karena kita masih bisa menggunakan dong. bahasa dunia. Bahasa dunia. Anda menggunakan bahasa dunia kan? Memahaminya. Nah, artinya ketika Anda mempelai wanita, ya siap-siap aja. Jalannya itu harus belajar dari sekarang. Pakai lipstick, Tapi pakai di sana bedak, kan- dan tapi di seterusnya. sana kan bukan dunia, Zuma. Faktanya, Bukan. faktanya ketika Kristen mati itu didandan ala pengantin. Cuman Anda salah konsep. Ketika Kristen mati, harusnya semua laki perempuan itu pakai dandan gaun pria, wanita. Ini kok masih ada yang pakai jas? Itu kan menurut tradisi masing-masing aja. Ya, harusnya mereka mati laki perempuan itu ya pakai gaun pengantin wanita dong. Itu kan kalau tentang gaun itu Aja ini pakaian orang udah pernah menang melawan Edis, cara berpikirnya ke belakang. Bukan ke belakang, justru maju. Ya, namanya mempelai wanita harus maju ya, wanita dong. Maju wanita, jadi pengantin wanita. jangan bahas kemana-mana, Zuma. Lah, itu fakta real kan? Itu jelas kan? Kamu setuju kan bahwa nanti di surga kalian menjadi mempelai wanita? Kalian setuju kan? Iya, tapi jangan dimaknai seperti pernikahan. Lah, di mau dunia. tidak mau harus dimaknai. Karena Yesus itu adalah laki-laki. Dan Yesus mempelai pria. Kalian perempuannya. Mau tidak mau. Kan di gereja ada kan? Sejenis, ada yang menjadi wanita, ada yang menjadi pria. Itu kan sudah contoh. Sudah diperhatikan. Kan sudah mulai sekarang Anda harus paham bahwa apa yang dilakukan gereja untuk kemudian mengkawinkan laki-laki itu sudah menjadi cerminan bahwa nanti memang kalian itu sama seperti itu. Di dalam ajaran Paulus pun sudah membuka tabir itu. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Makanya kalian itu boleh. Laki sama laki sah, suami istri boleh. Perempuan sama perempuan sah, suami istri boleh. Dalilnya ada kok. Mulai sekarang katanya tidak ada lagi Yahudi, Yunani, tidak ada lagi hamba perempuan, laki-laki, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan, karena kamu semua adalah satu. Nah, jadi kalau ada seorang laki-laki suka kepada laki-laki, ya, dia tidak menganggapnya laki-laki. Aku menganggapmu perempuan karena kita ini sudah satu. Begitu juga yang satu mengatakan, iya, aku juga menganggapmu laki-laki. Nah, karena kita sudah dalam satu dalam Kristus. Itu dalil dalam Bible. Jadi jangan salahkan kalau Amerika menerbitkan Bible khusus untuk mereka, karena memang dalam Bible ada legalitasnya, begitu loh. Legalitas apa? Kamu mau lari ke LGBT lagi? Mana Nah, ada? itu kan dalilnya tadi, Galatia 3 nomor 28. Tidak ada lagi laki, tidak ada perempuan, semuanya satu. Nah, itulah yang terjadi. Dan itu juga ternyata di surga begitu juga. Kalian semua jadi mempelai wanita. Salah nggak ketika kemudian orang-orang ini yang dinikahkan sejenis di gereja ini mengatakan, ya kita praktik memang dong, dari sekarang kita harus latihan dong, supaya kita nggak kaget nanti di sana jadi mempelai wanita. Ya udah, sah. Karena Bible menguatkan itu, Galatia menguatkan itu, Wahyu menguatkan itu. Apalagi yang kurang? Sudah diperhatikan bukan? Jadi sekuat apapun kalian mengatakan, tidak, kamu salah mentafsirkan. Kalau begitu, kalau saya salah mentafsirkan, buktinya dipraktekkan di agamamu. Mana? Matius 22 baca, tidak ada kawin mawin di surga. Itu maksudnya Lah.
Tidak ada kawin mawin. Tidak ada di situ kawin mawin di surga. Bukan surga di situ, tapi kebangkitan. Bukan surga yang dimaksud di situ. Itu hari kebangkitan, tidak ada kawin mawin. Memang ayam baru keluar dari kandang langsung cari lawan jenis. Orang baru keluar dari kubur kok langsung mau kawin mawin. Orang bangkit dari kubur itu dihakimi dulu, barulah masuk ke neraka Kristen, baru ke Islamnya masuknya ke surga sesuai dengan dalil Bible, kan begitu. Begitu saudara, memang pahit tapi itulah fakta, itu real, harus kalian akui itu, mau tidak mau ya itulah yang ada. Begitu saudaraku ya, makanya ya kalian itu sudah lebih dulu tahu ada Bible khusus mereka. Kalian juga tahu di rumah ibadah kalian itu boleh mereka. Kenapa? Memang sudah dibenarkan. Terus kedua, nanti di surga memang laki jadi mempelai wanita, kan begitu. Ya sudahlah, kalau kamu nggak terima, ya sudah, terserah kalian lah. Bukan nggak terima, justru saya terima. Saya terima kok, dan Ya, memang kamu terima, itu tontonan kamu kan. terima, itu tontonan. Kamu terima enggak? Itu perumpamaan. Terima tidak? Bukan perumpamaan, itu praktek. Nah, kok Itu sudah bukan? dipraktekkan. Tadi terima. Saya terima. Anda mengatakan itu alegori, silakan. Tapi faktanya sudah dipraktekkan. Kamu terima nggak kalau itu alegori? Saya katakan kepada saudara dari awal loh, dari sebelum Anda loh, saya katakan orang Kristen ketika tidak masuk akal alegoris. Faktanya sudah diterima. Tadi kamu terima, sekarang kamu nggak terima. Kamu coba jangan standar ganda semua. Mulai dasar karisteng. Udah aku bilang dari awal orang Kristen itu pas giliran tidak masuk akal alegoris. Ya kan? Masalahnya Anda mau menggiring saya menerima ataupun tidak, sudah diperhatikan agamamu. Coba kita bahas tentang ajaran kasih aja Zuma. Ayo, mau nggak? Sudah diperhatikan dalam agamamu. Apa itu kasih coba? Silakan. Apa itu kasih? Coba. Implementasi kasih dalam ajaran Kristen dan pandangan Yesus. Coba, gimana itu? Ya kamu tidak. Lah, kan saya sudah mulai itu. Nah, kau duluan itu. Kau implementasikan itu ajaran kasih dalam kitabmu. Coba. Kamu duluan lah. Kamu yang membawa kasih itu. Silakanlah cepat. Ya kamu, jangan dipotong. Kamu aja. Coba kau perhatikan ilusi yang ada dalam agamamu itu. Sebentar. Silakan. Tunggu bentar. Aku pindah tempat dulu. Nanti aku digeruduk soalnya. Yang penting jangan diteror, jangan dijajah. Kalau kamu belum dijajah, belum apa-apa itu. Seperti yang dilakukan oleh agamamu 350 tahun di Nusantara ini. Izin dulu Mbak Nyoma. Iya, siap. Teman-teman di bawah, ini kan Mbak Nyoma di sini. Nah, kalau ada yang mau syahadat, kan nggak pakai mobil truk juga, pakai pesawat ke sini. Tinggal suruh pindah ke sini, kan ada di sini gitu. Kenapa harus Mbak Nyoma harus pindah sih? Kalian ini gimana sih, orang Mbak Nyoma lagi dialog teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang ngerti bahwa ini yang nulis-nulis silakan aja ke sana. Nah, Mbak Nyoma menunggu di sini, oke? Oke, lanjut Mbak Nyoma, makasih. Iya. Mana orang itu? Jadi ya, itu ya Zuma di Dodo 8 lah. Hukum yang terutama yang pertama itu kan, di situ dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Kristen itu kalau ada yang menghina atau apa segala itu kami nggak kesetanan begitu. Kalau ada yang membubarin itu nggak cepat kesetanan gitu. Itu yang disebut kasih. Betul. Itu yang disebut kasih. Coba mana dalilnya di dalam kitabmu? Matius 22. Oke, Matius 22. 40. Matius 22. 38, 39, 40.
Oke, kita baca. Ketika orang Farisi mendengarkan Yesus berbuat orang Saduki dan bungkam, kumpulah seorang mereka, seorang ahli Taurat bertanya kepada mereka, guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, ini kan cerita Taurat. Yang saya tanya Kristen. Taurat itu kan milik Yahudi. Yang saya tanya agamamu, Kristen, Karisteng, agama penjajah. Loh, Saya tidak Kristen tanya itu tentang kan agama nggak Yahudi. usah lari kemana gitu loh. Saya tidak tanya orang Yahudi. Karisteng yang gue tanya. Karisteng. Loh, definisi Karisteng. Kristen itu apa coba? Karisteng itu Kristen itu agama kan yang dibawa oleh penjajah pengikut masuk ke Kristus. Indonesia. Jangan kau bawa-bawa ajaran Yahudi ke sini. Yesus itu mengajarkan hukum Taurat kepada muridnya. Sedangkan Karisteng diajarkan Paulus untuk meninggalkan Taurat. Jangan kau bawa-bawa yang berbau Taurat di sini. Jadi berarti menurut kamu, Zuma, menurut kami Yesus itu hanya untuk orang Yahudi. Ya iya memang. Baca Yesaya 53. Apa? Yesaya 53. Yesaya 53. Ini kok lari ke kitabnya orang? Hei, saya Udah. tanya Karisteng. Saya tanya Karisteng. Karisteng yang kutanya. Karisteng. Karisteng. Agama di situ yang untuk- dibentuk oleh Paulus. Bentar dulu. Agama didirikan oleh Paulus. Karisteng yang kutanya. Agama kasih Karisteng. Bukan agama kasih Yahudi. Jangan kau bawa-bawa kitabnya Yahudi. Enggak baca Yesaya 53. Jangan kau bawa-bawa kitabnya Yahudi. Yesaya itu kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Karisteng. Oke, Jangan Matius kau 28 tipu ayat 19 umat baca. Islam. Jangan kau Matius baca 28 ayat kemudian 19 kitabnya Yahudi untuk menipu orang lain. Jangan. Udah, baca Karisteng, Matius Karisteng, 28 ya. Yahudi. Apa? Matius 28 ayat 19 baca. Nah, itu baru Karisteng. Oke? apa Itu lagi? baru Karisteng. Nah, sekarang tolong kau tunjukkan ucapan dari makhluk yang keluar dari kubur itu tentang kasih. Silakan. Lari kemana-mana lagi. Loh, kamu kan berpola kepada makhluk yang keluar itu kan? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Iya, kalau begitu saya Ajarlah kembali. mereka. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan. Apa yang kuperintahkan. Mana perintah makhluk kuburan ini tentang kasih? Silakan. Jangan kau lari ke orang Yahudi ya. Jangan kau lari ke ajaran orang Yahudi ya. Yesus itu orang Yahudi. Sekarang saya tanya, Ajaran- mana dalilnya anak Maria? Matius tidak bisa 28 lihat kau bawa kan? Matius 28 nomor 19. Makhluk itu keluar dari kubur. Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa. Nah, saya minta makhluk ini ajarannya tentang kasih mana? Oke. Ayo. Oke, kau tidak terima ucapannya. Sebentar. Lah, Kau kan tidak, sebentar dulu kan. tadi ngomong ucapan dong. Yesus Matius 22 itu ucapan Iya. Yesus yang kemudian implementasinya bermuara ke Taurat. Itu untuk Yahudi. Iya. Yang kutanya Aliteng. Oke. Kan kau di sini kan kau tidak percaya ucapan Yesus setelah penyaliban kan? Oke, sekarang baca Matius 26 ayat 26. Oke, sekarang kita baca Matius 26 lagi. Silakan. Kita lari kemana-mana. Matius 26. Oh, lo nggak kemana-mana. Matius Ya 26. kemana-mana karena kau mengambil lagi ucapan orang-orang yang datang kepada Bani Israel. Ketika mereka Apa sedang itu? makan, Yesus itu, mengambil itu ucapannya sendiri. Silakan baca. mengucap, memecah, memberikan kepada murid-murid. Ini murid-muridnya orang Yahudi yang saya tanya orang Karisteng. Enggak. Ini Saya tanya orang Karisteng. Hei, Cuma ini sebelum orang penyaliban atau Karisteng. setelah? Orang Karisteng itu Enggak, ini sebelum muncul penyaliban atau sesudah? Sebelum penyaliban Karisteng itu belum sebelum. ada. Sebelum penyaliban ajaran Yesus itu pure untuk Bani Israel, nggak ada Karisteng. Karisteng itu Kamu agama kok dari kemana-mana, barat. Zuma. Kamu yang kemana-mana, kamu yang nggak ngerti, kamu itu Nggak, cuma gini loh, penumpang gini. gelap. Sedikit-sedikit ngambil ajaran Yahudi. Zuma, Yesus bisa ketika gantian ngomong berkata, nggak? dengar, hei, pasang mulutmu, dengar. Yesus ketika dia berbicara, Yesus berbicara kepada orang Yahudi, bukan berbicara kepada Karisteng. Adapun ajaran ke Kristen itu ajaran dari makhluk yang keluar dari kubur yang mengutus nabinya Paulus kepada orang-orang non Yahudi Karisteng.
Oke, Nah, Matius paham 26 sampai ini situ? Matius 26 ini sebelum penyaliban atau sesudah? Ini sebelum penyaliban. Sebelum. Kau Nah, terima ini perkataan yang saya tanya. Yang saya tanya Kau apa? terima ini apa enggak? Yang saya tanya apa kepada saudara? Ajaran kasih kan? Kasih Kristen kan? Nah, yang kau sampaikan ini Matius 26 ini ajaran Yahudi dengan gurunya Yesus. Yang saya tanya kasihnya Kristen mana? Kasih. Woi, kasihnya Tadi Kristen kan mana? Kau minta ucapan, kau bilang tadi mana ucapan makhluk yang keluar dari kubur. Oke, Iya, berarti mana ucapan? Sebentar yang dulu. yang kau Aduh, Matius 26 ini itu gimana bukan sih? ucapan. Matius 26 Bisa itu gantian bukan nggak? ucapan makhluk yang keluar. Dengar, pasang kupingmu. Matius 26 itu bukan ucapan makhluk yang keluar dari kubur. Itu ucapan orang Yahudi namanya Yesus sedang mengajar muridnya. Muridnya itu orang Yahudi. Yang saya tanya, kasih dari Karisteng itu mana? Kok lari ke Yahudi? Zuma. Definisi Kristen itu apa sih? Coba aku tanya kamu. Karisteng adalah pengikut Kristus, makhluk kuburan. Belum Gimana dalilnya? Belum Kristus paham. makhluk kubur? Kamu gimana sih? Aduh, ini. lah. Aduh, Zuma belajar lagi, Zuma belajar. Sekarang ku tanya samamu. Yesus orang Yahudi ada nggak mengatakan ketika dia datang kepada Yahudi, aku diutus untuk seluruh bangsa? Ada nggak? Baca nubuatan Yesaya 53 ayat 10. Lari ke kitabnya agama lain. Loh, ini Yang kamu saya dikasih- tanya kamu Yesus. dikasih dalil, kamu nggak mau terima. Yang saya tanya Yesus Yahudi. Kamu orang luar Yahudi mencoba untuk menipu lawanmu dengan menjiplak, mengais-ngais kitabnya Yahudi. Apa kamu nggak malu? Oke, baca Matius 26 ayat 28. Ayat 28 nya baca coba. Matius 26 Ayat 28. itu masih ucapan orang Yahudi kepada orang Yahudi. Enggak, Yang itu saya ucapannya tanya, siapa? Coba saya tanya. itu ucapan Yesus kepada orang Yahudi. Ucapan Yang saya tanya, ucapan Kristus kepada non Yahudi. Seperti kamu. Baca ini ayat 28 coba. Kita baca dulu. Selesaikan baca. ayat Kamu 28. waras nggak? Kamu waras tidak? Kamu masih bisa waras nggak? Matius Bukan, kamu 26 selesai itu baca ayat 28. Matius 26 itu ucapan Yesus Yahudi kepada orang Yahudi. Hah? Kau itu waras nggak kau itu? Matius 26 itu ucapan orang Yahudi kepada orang Yahudi. Yang saya tanya, ucapan Kristusmu kepada non Yahudi, kepada Karisteng. Alamak. Udah saya coba. Nah, ini coba ayat 28 nya selesaikan dulu dibaca coba. Bahlul, kau ke neraka aja sana. Hus. Bahlul, Azam. hus. Kau ke sana ke neraka. Kau itu belajar dulu, waras dulu sedikit apa? Matius 26 itu ucapan orang Yahudi untuk orang Yahudi. Di mana ruang lingkup pengajarannya, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu ucapan orang Israel kepada orang Israel. Yang saya tanya, kasih di Kristen. Kalau kasih di Kristen harus berpacu kepada makhluk yang keluar dari kubur. Beritakanlah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Gitu loh. Ini temanya apa sih? Selamat siang. Ya, siam. Ya, selamat siang Bang. Temanya apa ya, Bang? Temanya terkait ajaran kasih Kristen. Nah, tadi teman saudara itu capek dia mencari data kasih di Kristen, ternyata dia nggak temukan. Gitu. Kasih Sulit. di Kristen gak ditemukan. Ya, nggak ada ternyata. Kalau itu tulisan Paulus, Ya, mana kasih itu? Banyak. Mana? Coba Banyak, tunjukkan. Ya, silakan. Karya. Satu Korintus ya. Udah banyak sih, tapi yang paling inilah. Kasih itu panjang sabar, murah hati, ya, tidak cemburu, tidak mementingkan diri sendiri, tidak sombong. Nah, itu kan tulisan Paulus kepada orang Di mana itu pengikut Kristus.
Bentar, Bang. Nomor 4-nya ya. Kasih itu sabar, murah hati, 4 sampai 7 ya itu. ya, tidak cemburu, tidak menggugahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Lah, itu ajaran semua agama itu, Bang. Sama aja ternyata. Kan tadi kan ditanyain kasih di Kristen mana, ya itu salah satunya. Iya, betul. Saya setuju itu. Saya setuju. Saya setuju. Jadi, saya ulang ya. Kasih dalam Kristen pertama, sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak bermegah diri, tidak sombong, tidak melakukan hal yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kemudian kasihnya tidak berkesudahan dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya. Nah, itu kan lah bedanya dengan agama lain apa? Agama lain nggak ada kayak gitu. Lah, Coba tampilkan perintah agama lain yang seperti itu. Oke, dengarkan dulu ya. Ketika kitab saudara mengatakan kemudian kasih itu sabar di dalam 1 Korintus, dalam kitab saudara, boleh Anda buka? Bisa dibuka? Iya. Ada, sudah Anda buka? Sudah Anda buka? Korintus berapa? Ya, tadi itu loh. Korintus berapa? 1 Korintus 13 nomor 4. Iya. Coba, Iya, coba Anda baca. Sabar, kasih itu murah Ya. hati, ya tidak cemburu, ya tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. Iya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, Itu teori di atas kertas ya. Yang harus dicontoh. Itu dilakukan Paulus juga. Oke, yang harus diperhatikan oleh orang Kristen ya. Iya, itu memang harus dipraktekkan. Itu tertinggi. Itu buah roh yang paling tinggi itu kan kasih. Baik. Nah, sekarang saya minta dalil yang setara dengan kitab suci saya. Kalau yang tadi itu kan, kalau dalam Al-Quran itu kan banyak perintah sabar. Dalam Al-Quran itu perintah memaafkan dan seterusnya. Itu sifat-sifat terpuji dan itu adalah karakter orang-orang yang soleh. Itu amalan soleh dalam Islam. Nah, sekarang ada dalil dalam Al-Quran. Ada ayatnya, Bang, yang seperti itu kira-kira bisa ditunjukkan. Amalan soleh. Tercerahkan. Amalan soleh. Soleh itu dirinci ya? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya, jadi banyak dalil-dalil. Justru terjemahan itu entah dari mana datangnya, ada dalam Bibelmu. Sekarang begini. Sabar. Ada nggak murah hati? Ya tidak memegahkan diri, tidak murah hati pemarah, itu pemaaf. itu ada nggak? Murah hati itu pemaaf. Al-Quran sudah menjelaskan. Di dalam Al-Quran, dalam data-data Al-Quran itu banyak. Qulil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauma bima kanu yaksibun. Udah banyak di dalam banyak. Hendaklah kamu orang-orang beriman memaafkan orang-orang yang tidak takut kepada Allah, yaitu memaafkan orang-orang kafir. Itu Al-Quran. Ayat itu apa? Kitab apa? Surah apa? Saya mau bertanya sama kamu. Dengar. Ada di ayat apa? Surat apa? Ayat berapa? Biar saya lihat juga. Ya, silakan kamu buka dalam kitabmu, di dalam Al-Quranul Karim, baca terjemahannya di dalam surah Al-Jasiyat ayat ke-14.
Anda baca di situ. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 40 sampai 43, memaafkan orang yang berbuat jahat. Al-Araf ayat 199, perintah untuk menjadi pemaaf. Banyak dalil-dalil dalam Al-Quran itu yang dicontoh oleh Kristen. Sekarang begini, ada sebuah dalil di dalam Al-Quran yang tidak pernah saya temukan di agama lain. Ya kan, kalau misalnya sabar, pemaaf, jangan pemarah, jangan Bang, ini, terus jangan itu. Jangan lari dulu Bang. Ini kan Asy-Syura 40 saya baca dulu ya. Kalau saya salah ya koreksi. Ya Bang ya. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi Mengapa sampai? wabarakatuh. Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bun. Ari, Felix. Bang Andi lanjut Gurunda. Halo. Nah, yang buat orang kafir mana Bang? Ya itu orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu apa? Kafir dah itu. Orang-orang yang tidak beriman Itu kepada nggak Allah itu disebut kafir. Asy-Syura 40 emang nggak ada disebutkan. Di sini disebutkan sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim. Itu kan Allah nomor nggak 4. menyukai orang-orang zalim. Asy-Syura Ayat 14-nya. Udah, kamu terlalu berat kalau bahas Quran. Ini saya mau lihat ini. Agamamu kan kasih. Nah, saya kan mau belajar juga Quran ya. Siapa Udah, tahu kamu kan turun. Kamu saya belajar di menemukan bawah, di kebaikan pendeta. situ. Kamu di bawah. Kau belajar di pendeta saja. Kalau gitu. Kau belajar Al-Quran di Edis. Di Edis sana kau belajar. Tidak ada dalil di dalam agama orang Kristen yang sama seperti Al-Quran. Kalau kasih yang tadi sabar, pemaaf, bla 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 bla, itu kan semuanya ajaran Islam. Itulah yang disempurnakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, akhlakul karimah. Kita lihat di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahadum minal musyrikin astajarah fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Jika ada kaum musyrikin, ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Nah, saya minta dalil di Kristen ada dalil seperti ini. Coba ada nggak orang Kristen yang mampu? Kalau yang tadi itu ngeyel aja. Kalau ajaran-ajaran yang kayak tadi itu 1 Korintus 13:4 itu dan seterusnya itu kan cuman dasar, itu dasar. Semua orang pemaaf, la taqrabu, jangan pemarah, kemudian amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu kan Islam, itu cakupan Islamnya itu justru itu. Sekarang yang lebih dari itu ada nggak di agama Kristen? Yang lebih dari itu. Wa in ahadum minal musyrikin, apabila kemudian di antara orang-orang musyrik, orang-orang kafir meminta perlindungan kepadamu, ada nggak seperti itu dalam Kristen? Maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman. Ada nggak seperti itu di Kristen? Pada saat perang, lalu kemudian musuh meminta perlindungan. Ada nggak? Lalu hantarkan kemudian orang-orang yang minta perlindungan ini untuk kemudian mendapatkan situasi atau suasana aman. Yang kita tahu di dalam kitab yang mereka gunakan, kepunglah, aja berdamai. Kalau berdamai, tawarkan perdamaian. Kalau mereka terima, perbudaklah. Suruhlah mereka kerja rodi. Kalau tidak, bunuhlah semuanya. Itu yang ada dan itu yang dipraktekkan. Kalau yang tadi itu semua agama mempraktekkan itu. Sabar, jangan sombong. Ya, itu kan sifat-sifat terpuji dalam Islam. Minta dalil dia. Seakan-akan umat Islam itu tidak mengajarkan hal tersebut. Padahal di dalam Islam itu
ada sifat-sifat terpuji yang kemudian Allah terangkan. Yang pertama itu amanah, kemudian memiliki sifat malu, kemudian adil, kemudian berani karena benar, rendah hati, kemudian komitmen, optimis, sabar, lalu kemudian merendahkan diri, suhud, kemudian menghargai orang lain, bertakwa, ridha, kasih sayang, kemudian apa lagi? Lemah lembut, qanaah. Karena itu merasa puas dengan apa yang Allah berikan, merasa bersyukur, banyak bersyukur dan seterusnya. Itu kaitannya dengan Islam itu semua. Itu ajaran Islam. Nah sekarang ketika kita berbicara apa yang lebih daripada itu dari agama mereka, semua agama mengajarkan itu. Ya. Bang Suma, gimana Bang? Maksudnya waktu menolong orang yang sedang minta tolong itu perbuatan kasih ya Bang ya? Menolong orang pada saat, iya jelas itu. Iya, oke. Itu kan cuma praktisnya doang kan? Maksudnya? Ya kan? Soal-soal teknis begitu kan nggak perlu diatur. Yang perlu diatur kan prinsip. Lah itu dia, sama seperti dalil agamamu. Sabar, apalagi murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri. Itu kan aturan-aturan biasanya itu. Ada di iya. Udah, boleh saya tanggapi? Boleh, silakan. Sabar itu kan ada di level prinsip. Lah, iya emang. Itu di ajaran agama kami. Iya. Sesungguhnya orang yang bersabar itu bersama dengan Tuhannya. Innallaha ma'as sabirin. Cara kencing yang penuh kasih juga perlu diatur. Oh iya pasti. Oh iya, makanya Yesus mengajarkan masih banyak hal yang ingin aku sampaikan kepadamu Bani Israel, bukan Kristen ya, Bani Israel, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Dialah yang datang, dialah yang akan datang mengajarkan segala sesuatu. Ngerti enggak segala sesuatu itu maksudnya? Hah? Islam itu diajarkan adab. Ya kalau kamu saling mengencingi malah. Jadi apa tuh? kitab Muslim ini mengatur sampai soal-soal teknis. Oh iya dong. Di dalam agama Yahudi ada yang disebut kitab Talmud. Mereka diajarkan tentang taharah. Hanya Kristen ini yang seperti hewan. Tidak ada aturan-aturan seperti itu. Bebas, seperti kera. Tapi kalau dalam agama langit, agama Yahudi, mengkuduskan diri itu adalah satu hal yang mutlak harus dilakoni. Bayangkan aja, orang Yahudi ketika ingin masuk ke rumah ibadah, melepaskan sendal, membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah. Di agamamu, sama seperti masuk kandang binatang. Lebih hormat orang masuk ke dalam kafe daripada masuk ke rumah ibadahmu. Kalau orang masuk dalam rumah makan masih bisa melepaskan sendal, sepatu. Tapi masuk di gerejamu. Nah, sementara orang Yahudi itu tidak boleh masuk ke rumah ibadah orang-orang yang najis. Nah, kalian itu Kristen dianggap najis sama orang Yahudi. Baik. Pertanyaan saya begini, Bang. Kalau kita bicara tentang hukum, bicara tentang aturan, ya. Kalau kita bicara hierarki, yang lebih tinggi itu konsep atau idenya atau pada tataran aturannya, yang lebih tinggi mana? Orang yang dengarkan, orang yang memiliki akal, mereka akan lebih mengedepankan perintah Tuhannya daripada prinsip-prinsip yang dibuatnya sendiri. Makanya percuma mereka memuji aku, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, sementara amalan yang mereka lakukan adalah pekerjaan manusia. Itu akidah, itu adalah satu teori praktek dalam sebuah agama, konsep namanya, konsep. Makanya di dalam agama Yahudi itu di Amsal 3 dikatakan harus berpangku kepada firman Tuhan, bukan kepada pikiranmu sendiri. Nah, Kristen ini berpangku kepada pikiran sendiri, bukan kepada Tuhan.
Seakan-akan orang Kristen itu merasa lebih Tuhan daripada Tuhan. Pertanyaan Kan saya, itu poinnya. pertanyaan saya, dalam konteks kasih, orang Kristen mana yang perbuatannya bertentangan dengan konsep kasih yang diajarkan oleh Semua. buktikan Semua. mana? Iya, semua. Oke. Yang mana? Kasih itu pertama, hukum utama apa? Kasih kepada siapa? Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, tapi juga Itu pintar. Anda pintar berarti. Pintar. Kasih kepada Tuhan itu maksudnya mentaati perintahnya atau membatalkan perintahnya? menaati perintahnya. Menaati perintahnya. Tolong tunjukkan satu perintah Tuhannya Yahudi yang dilakoni Kristen. Apa? Mengasihi. Mengasihi Itu kan kasih tadi loh. Kembali lagi, jangan muter kayak anjing kejar ekor. Kasih yang pertama adalah mengasihi Tuhan Bapa. Mengasihi Tuhan Bapa itu cakupannya di dalam mentaati hukum yang datang kepada Nabi Musa. Betul? Betul. Mana hukum Taurat yang datang dari Musa yang dipraktekkan oleh Kristen? Nah, gini. Tadi kan pertanyaan saya, buktikan perbuatan orang Kristen yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Sekarang itu menjadi Kristen. Menjadi Kristen itu, dengar. Menjadi Kristen itu sama dengan, tapi Anda menyuruh. menjadi Kristen itu sama dengan tidak kasih kepada Tuhannya Yahudi. Itu menjadi Kristen. Untuk menjadi Kristen, maka siap-siaplah membatalkan seluruh perintah dari Tuhannya Yahudi. Maka orang-orang Kristen itu tidak ada kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang Kristen membatalkan seluruh perintah Tuhannya Yahudi. Itu paham tidak sampai situ? Paham sampai situ? Kalau Anda kasih kepada Tuhan, jangan jadi Kristen. Tidak boleh. Kalau kasih kepada Tuhan. Kalian menjadi Kristen, menyembah makhluk yang keluar dari kubur, itu karena kalian tidak kasih kepada Tuhannya Yahudi. Makanya kalian lebih memilih menyembah kepada makhluk ciptaannya. Dalilnya mana? Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati agar ia bangkit menjadi Tuhan. Nah, siapa yang menjadikan dia Tuhan? Siapa yang membangkitkan? Tuhannya Yahudi. Kalian sembah itu malah. Harusnya yang kau sembah itu Tuhannya Yahudi, bukan Tuhan yang dibangkitkan oleh Tuhannya Yahudi. Kalau kau kasih, kamu tidak akan meninggalkan Tuhannya Yahudi. Begitu maksudnya. Paham ya? Jadi ketika Anda bertanya kepada saya, mana ajaran kasih yang dilanggar oleh Kristen? Ya, Kristen itu berdiri di atas pelanggaran firman Tuhan. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kristen membuat ilah baru, makhluk kuburan disembah. Apalagi, jangan kau kotori hari Sabatku. Orang Kristen merubahnya menjadi Minggu. Jangan kau makan babi. Kristen makan babi. Apalagi, jangan kau tidak bersunat. Kristen bersunat. Apalagi, jangan kau menambahi Tauratku. Jangan kau mengurangi. Kristen menghapus semuanya. Jadi Kristen itu bukan kasih. Bukan kasih Kristen itu. Kenapa? Karena Kristen berdiri di atas pelanggaran firman Tuhan. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus dibunuh untuk dosanya Kristen. Korbankanlah binatang, jangan korbankan manusia. Kristen balik, korbankan manusia, jangan binatang. Dibalik semuanya. Dibalik. Itulah kamu. Jadi di Kristen itu tidak ada kasih. Karena kenapa? Justru karena melanggar ajaran kasihlah Kristen itu hadir di atas muka bumi. Gini Dan, jangan ngalur ngidul kemana-mana. Kita stay pada konteks, konsep. Kita berbicara tentang kasih. Kok ngalur ngidulnya kemana-mana? Saya simpulkan kalau gitu. Saya simpulkan, izinkan saya. Saya simpulkan. Kita belum berdebat. Kasih, dengar. Kasih kepada Tuhan menghapuskan Taurat atau mempraktekkan segala Taurat? Jawab.
Kasih kepada Tuhan, mempraktikkan isi Taurat, atau menghapuskan isi Taurat. Coba, saya ingin uji dulu situ. Kasih adalah mempraktikkan segala isi Taurat atau menghapuskan segala isi Taurat. Dibuka mute-nya, Bang Petani. Bang, hukum Taurat itu turunan dari hukum kasih. Mulai ngaco. Hukum Taurat itu, hukum Taurat itu, hukum Taurat itu, kalau kasih kepada Tuhan, dengar, kalau kasih kepada Tuhan, mempraktekkan isi Taurat atau menghapuskan Taurat. Pandangan Anda, Bang, Anda tidak bisa memaksakan pandangan Anda. Nah, kan dasarnya kasih kepada Tuhan, kan kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhannya Yahudi, menghapuskan hukum Taurat atau mempraktekkan hukum Taurat. Jadi Bang Suma ini bicara sendiri, komentar sendiri, gitu. Pertanyaan saya jelas, pertanyaan saya itu jelas. Apakah kasih kepada Tuhan membatalkan hukum Taurat atau mempraktekkan hukum Taurat? Dengar baik-baik ya. Hukum Taurat itu bentuk praktis dari hierarki yang lebih tinggi, ada disebut hukum kasih. Mulai ngaco. Kasih itu menghapuskan hukum Taurat atau mempraktekkan hukum Taurat? Kasih tidak menghapuskan. Anda logikanya salah, Bang. Kasih itu hierarki berarti oke, baik. Nah, Kristen ini pelaku Taurat atau pembatal Taurat? Kami pelaku kasih. Udah selesai. Ya selesai kan? Buktikan di mana hukum Taurat yang bertentangan dengan hukum kasih. Buktikan. Dengarkan saya. Hukum kasih itu adalah menjalankan segala hukum-hukum yang ada dalam Taurat. Saya bacakan dalilnya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, dengar. Di dalam kitabnya orang Yahudi, di Yosua 22 disebutkan bahwa kasih adalah mentaati dengan setia segala apa yang diperintahkan kepadamu melalui Musa. Mengasihi Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan oleh Musa, tetap mengikuti segala perintah yang diajarkan oleh Musa, berpaut kepada aturan yang datang melalui Musa, berbakti kepada Tuhan melalui ajaran Musa dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Itu kasih. Jadi esensi dari semua hukum-hukum itu adalah kasih, kan? Artinya kasih betul. Lebih tinggi. Iya, kasih konsepnya lebih tinggi dari hukum Taurat. Karena semua justru kamu itu aneh. Hukum Taurat itu ketika dikatakan kasih kepada Tuhan, menurut hukum Taurat adalah melakukan dengan setia hukum yang diperintahkan Tuhan melalui Musa, yaitu dengan mengasihi Tuhan, hidup menurut segala aturan Tuhan yang ditunjukkan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, terpaut kepada aturan Tuhan, berbakti kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa sesuai dengan diperintahkan Musa. Oke, jadi Anda sepakat tidak? Kasih lebih tinggi dari hukum Taurat. Anda sepakat tidak? Tidak bisa disebut kasih kalau tidak melakukan Taurat. Implementasi, manifestasi, intisari daripada Taurat itulah kasih. Untuk mendapatkan kasih, orang itu wajib hukumnya mempraktekkan hukum Taurat. Bahlul. Oke. Bagaimana mungkin Anda mau disebut kasih sementara Anda tidak mempraktekkan? Yang disebut kasih itu mempraktekkan Taurat, setia dengan menjalankan perintah hukum yang diperintahkan Nabi Musa. Mana perintah Nabi Musa ibadah minggu? Oke. Perintah Musa ibadah minggu mana? Pertanyaan saya kan tadi sederhana. Ya sederhana juga ini. Mana perintah Musa ibadah minggu? Melakukan ibadah minggu itu perbuatan yang tercela atau perbuatan kasih?
beribadah kepada Saya Tuhan. ulang lagi, mana perintah Musa ibadah minggu? Orang Kristen kitab Kristen tidak mengatur detail, dia mengatur konsep. Itulah saya katakan Kristen itu berdiri di atas pelanggaran ajaran kasih. Agamamu itu berasal dari pelanggar kasih. Kasih itu menjalankan segala perintah Taurat dengan setia. Itu baru kasih. Kalau Kristen itu bukan kasih, itu kasino inro. Kamu diskusi itu pakai otak napa sedikit? Pakai otak sedikit aja, sedikit aja, sedikit aja, sedikit. Sedikit aja. Saya jelaskan ya Bang Suma ya, tapi diam ya, jangan potong-potong ya. Di dalam teori hukum ya, gagasan itu lebih tinggi dari aturan teknis. Jangan potong Bang. Kasih itu adalah gagasan besar yang melahirkan aturan praktis seperti hukum Taurat. Kasih itu di atas aturan praktis. Dia ada di level gagasan. Itu perlu belajar lagi tentang Hans Kelsen, tentang teori hukum itu. Nah, terus yang kedua Bang ya, aturan praktis, jangan ini, jangan itu, boleh ini, boleh itu lahir dari gagasan yang disebut kasih. Jadi hukum Taurat, kalau berbicara tentang hukum Taurat, itu turunan dari hukum kasih. Kasih itu gagasannya lebih tinggi di atas hukum Taurat. Jadi, kalau soal praktis, hal-hal praktis harus A, harus B, harus C, itu tidak relevan lagi buat orang Kristen di masa perjanjian baru. Itu tidak relevan lagi. Gitu dong, akui. Kan gitu lebih bagus. Lebih baik kau jujur bahwa di Kristen itu nggak ada kasih. Dan selesai dari tadi kek. Saya belum habis bicara. Ujung-ujungnya ngaku juga. Ternyata memang nggak cocok, nggak relevan lagi. Memang. Karena Kristen, kan tidak salah yang ku bilang. Kristen itu agama yang membungkus ajaran kasih supaya tidak lagi diajarkan. Lalu mengatakan kami kasih loh. Ini begini, belum habis jelas. Gitu. Lah Anda sudah mengakui, kami cuma butuh pengakuan bahwa ternyata agama ajaran kasih itu sudah tidak relevan lagi dengan Kristen. Selamat. Hukum Taurat tidak relevan lagi dengan kekristenan karena kita mengacu. Ya udah, berarti tidak ada lagi ajaran kasih di Kristen, karena untuk sampai kepada level kasih kepada Elohim harus dengan setia menjalankan segala aturan, perintah, ketetapan, ketentuan Elohim yang datang kepada Musa. Aku ngomong lain, lo ngomong lain. Ya, saya menanggapi pengakuanmu yang mengatakan bahwa dalam Kristen tidak relevan lagi. Ya sudah, berarti di Kristen tidak ada kasih. Terima kasih. Saya bilang hukum Taurat tidak relevan lagi karena kita menggunakan hukum kasih, hukum yang lebih tinggi, bukan berarti hukum kasih tidak ada. Lu ngaco, lu ngarang sendiri. Dompala, dengar. Kasih itu bisa dikatakan kasih orang itu kepada Tuhan. Dengar. Pasang mulutmu. Nah, biar kuludai masuk, biar kau paham ini. Kasih itu bisa tercermin hanya ketika orang itu dengan setia melakukan segala ketetapan, hukum, ketentuan, perintah dan larangan Tuhan yang datang melalui nabinya Musa. Kamu tidak melakukan itu semua lalu mengatakan kamu kasih, itu namanya paluka. Itu namanya anak setan. Itu namanya asu berpakaian domba. Dengarkan lagi, sekali lagi. Buka mulutmu. Dengar. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohimmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan Elohimmu. Dengan cara apa? Berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Ulangan 11 nomor 1. Itu baru disebut kasih. Kamu tidak melakukan itu semua, tapi kamu tampil. Kristen itu kasih loh. Mau ku tampar mukamu pakai sendal, mau? Mau? Syarat kasih, dengar. Syarat kasih, dengar. Orang bebal, dengar. Kau masih punya kuping kan? Dengar. Syarat orang itu disebut kasih ketika mereka mentaati perintah-perintah Tuhan melalui Musa. Sedangkan Kristen agama yang menghapuskan semua perintah-perintah yang datang kepada Nabi Musa.
Lalu Kristen mengaku kasih. Kristen mengaku kasih, tetapi tidak melakukan, bahkan membatalkan segala syarat untuk kasih. Syarat untuk kasih kamu hapus. Habis itu kau mengatakan, Kristen itu agama kasih loh. Kau kalau dekat-dekat sini, ku cebur kau di got. Boleh saya bicara Bang Suma? Ya, dengarkan. Ini, kau bicara habis ini. Dengarkan. Orang bisa disebut kasih apabila dia mempraktikkan hukum Musa atau tidak? Jawab. Mempraktikkan hukum Musa. Ya, gitu dong. Oke. Apakah kemudian Kristen makan babi? Kristen makan babi. Nah, apakah itu mempraktikkan hukum Musa? Mempraktikkan hukum Musa. Hah? Iya, karena kami bukan orang Yahudi. Saya Kesian. Udah, kamu turun ke bawah, kamu ke bawah. Kau di bawah cuci piring. Hus. Cuci piring. Kau tidak pantas dialog dengan saya. Jadi saudara-saudara, lihat kalimat terakhirnya. Kami mempraktikkan perintah Musa. Kenapa? Karena hukum Musa itu bukan untuk kami. Hei, Bahlul, Dongo, Dompala, anak kucing, anak tikus. Dengarkan baik-baik. Kenapa saya panggil kau anak tikus? Karena kau tidak punya otak. Tikus masih cembu marah. Ngapain lu Bang Suma sama-samakan aku sama manusia tadi itu? Sorry dong, tikus aja nggak mau disetarakan samamu. Dengarkan. Syarat untuk kasih kepada Elohim harus menjalankan seluruh hukum Taurat. Nah, ternyata kamu tidak melakukan hukum Taurat. Berarti kamu tidak untuk mendapatkan kasih utama dan terutama, kamu tidak lolos ke sana. Makanya di Matius 19:16, Yesus, apa yang harus aku lakukan agar aku memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Tuhan. Nah, berarti untuk mendapatkan hidup kekal harus menjadi Yahudi dulu. Dompala, Kardoba. Untuk mendapatkan hidup kekal harus turunan dari Yahudi. Kalau bukan turunan Yahudi, ngaku-ngaku turunan Yahudi, itu jemaat iblis berdasarkan Wahyu 3 nomor 9. Itu serigala yang nyamar domba. Oke? Jadi bagaimana solusinya Bang Suma? Solusinya adalah dinul Islam. Jangan kau bebal. Jangan kau sok paten. Jangan kau sok pintar di hadapanku. Jangan ya. Jadi sekali lagi, ketika saudara mengatakan bahwa taat kepada hukum Taurat karena makan babi itu bukan perintah kami, itu sudah mencederai ilmu pengetahuan itu. Itu sudah merusak akal sehat. Itu sudah melanggar etika dalam berpikir. Itu sudah merusak norma-norma ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena Anda mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan relevansi, baik berdasarkan logika maupun berdasarkan hukum Taurat itu sendiri. Maka saya katakan betul, kamu memang cocok menjadi pemakan hama saja. Bukan hama kamu itu, tapi pemakan hama. Pemakan hama kau itu. Hukum Taurat itu kalau dilaksanakan baru disebut kasih. Kalau tidak dilaksanakan, mau kau robek mulutmu, kami adalah penganut kasih loh. Nggak ada. Bullshit. Itu semua penipuan, pembohongan. Syarat untuk kasih kepada Tuhan adalah melakukan segala hukum Tuhan yang datang melalui Nabi Musa alaihissalam. Yosua 22 nomor 5, Ulangan 11 nomor 1, dan Yesus Matius 5 nomor 19. Jadi kalau kamu mengatakan kasih gini, ya itu kasihmu. Kasih ibu kepada kamu, tetapi kasih buta, kasih tuli, kasih buta, dan
bisa bicara yang benar, matamu pun buta terhadap kebenaran. Bicara yang benar, matamu pun buta terhadap kebenaran. Kupingmu tengek, bengek dan congek, tidak mampu melihat dan mendengar yang benar. Itulah kamu manusia ilusi yang tak punya akal sehat, yang ada hanya akal-akalan. Jadi kesimpulannya, kasih kepada Tuhan hukum terutama. Kasihilah Tuhanmu, Shema Israel, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan dan akal. Apa itu? Akalmu harus berpangku kepada praktek teori. Jiwamu harus berpangku kepada teori praktek. Kekuatanmu harus berpangku kepada teori praktek. Apa itu? Implementasi hukum Torah. Harus kamu mendedikasikan hidupmu seluruhnya untuk taat kepada hukum Musa. Hukum Musa babi haram atau babi halal? Haram. Kalau kau kasih kepada Elohim, Tuhannya orang Yahudi, maka kamu harus mendedikasikan hidupmu menjaga lambungmu dari makanan yang diharamkan oleh Elohim. Itu. Kalau kamu tidak melakukan itu semua, lalu kau mengaku ajaran kasih, boleh nggak mulutmu itu saya ganjal pakai linggis supaya nggak tertutup lagi, biar dia ngangat terus supaya kau nggak berbohong. Kau kemana-mana supaya seperti hewan, tidak mengerti apa kau bilang, daripada kau bisa bicara tapi otakmu tidak berfungsi sama sekali. Mending mulutmu ku ganjal linggis supaya nggak rapat. Daripada kau tipu-tipu semua orang, kau bodoh-bodohi semua orang dengan ajaran membungkus. Kasih apa pula kau? Kasih kepada siapa? Kasih kepada siapa kau? Kasih utama apa? Kasih kepada Tuhan Bapa. Coba kau buktikan. Kasih kepada Tuhan Bapa itu maksudnya apa? Mentaati segala perintahnya. Apa perintahnya? Salah satunya apa? Kasih. Ya, kasih itu apa? Mentaati perintah Bapa. Salah satunya apa? Kasih. Kasih kepada Bapa. Apa itu kasih kepada Bapa? Mentaati segala perintahnya. Apa perintah saya kasih? Begitu terus. Kayak asuh kejar ekor. Gitu aja terus. Kasih itu harus ibadahnya di sinagoge, kitabnya Torah atau kitab Tanak, ibadahnya hari Minggu, tidak ada di menu makanannya babi, dan kuluknya tidak pakai payung. Ibadahnya sabat, ibadahnya sabat. Rumah ibadahnya di sinagoge, di mikdas. Kitabnya kitab Tanak. Itu kasih kepada Elohim. Nah, kasih kepada manusia apa? Mengajarkan turunannya untuk melakukan hal yang sama, yaitu taat kepada hukum Tuhan dalam kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Dan itu hanya ada di Bani Israel saja. Di luar daripada itu, kasih tak sampai. Saya kira begitu sementara. Saya asar dulu, silakan diambil alih sahabat-sahabat sekalian. Kalau ada yang ngeyel kayak gitu tadi, cakupan ajarannya sudah mulai membohongi diri mereka sendiri, turunkan aja. Silakan. Mantap sekali penjelasannya Banyuma. Poinnya sangat jelas. Inilah resikonya kalau ada kitabnya Yahudi, hukum Taurat nempel di kitab itu. Kalau kitab itu ditempelkan menjadi satu kitab yang Anda anggap sebagai pedoman hidup, kitab suci, yang mestinya Anda lakukan secara konsekuen. Tapi persoalannya adalah kitab itu ditempelkan, kemudian ada perjanjian baru yang cenderung dan bahkan mengeliminasinya, begitu ya. Bahkan membatalkannya. Efesus 2:15 kan gitu ya. Jadi fungsinya adalah hanya sebagai pelengkap membungkus ajaran yang sebenarnya, begitu. Jadi kitab Torah yang menempel di situ hanya sekedar membungkus ajaran dari Roma, begitu. Masuk ke Indonesia dibungkus pula dengan, kalau soal saya kecil nggak usah diprotes Mbak, gitu ya, nggak usah diprotes kalau kecil. Daripada saya nggak ngomong gimana? Kira-kira begitu ya. Jadi masuk ke Indonesia dibungkus pula dengan keislaman.
Nah, mau diapa lagi kalau sudah begitu? Artinya apa? Pertanyaan Bang Yuma memang agak sulit untuk dijawab, kecuali jujur bahwa ajaran kasih kami itu tidak ada hubungannya dengan Torah Musa, tapi ajaran kami itu bersumber dari Perjanjian Baru yang cenderung tokoh yang paling dominan adalah ajaran Paulus. Jujur saja, selesai sudah, kita maklum gitu loh. Tapi kalau Anda selalu mau abu-abu, ya beban pembuktiannya, beban penderitaannya ya ada sama Anda semua. Ya kalau kami Muslim jelas. Ya kami Muslim jelas, tidak nengok kiri, tidak nengok kanan. Konsisten Al-Quran dan hadis, ada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkannya. Tapi tetap Torah kami imani pernah ada di zaman Nabi Musa, Injil pernah ada di zaman Nabi Isa alaihissalam. Sebatas itu aja, bukan sebagai pedoman hidup umat Islam. Tapi wajib mengimani pernah ada pedoman hidup umat Islam, sumber dari segala sumber, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jelas kalau Muslim itu yang menjadi beban pembuktian, yang menjadi berat mereka dalam kehidupan, dalam keagamaan, ya adalah Anda semua ini. Kenapa? Anda ini tidak punya identitas. Soal ajaran kasih saja tadi itu sepertinya Anda mengalami bumerang. Pertanyaan sederhana, ajaran kasih itu apa? Ajaran kasih adalah mengikuti seluruh perintah Bapa atau Elohim yang dipraktekkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Setelah penjabarannya item per item dijelaskan oleh Bang Yuma. Coba jelaskan ajaran Nabi Musa yang Anda anggap kasih itu. Dikasih contoh satu. Ada nggak perintah Elohim kepada Nabi Musa pergi beribadah di gereja di hari Minggu? Macet. Ada nggak perintah Elohim kepada Nabi Musa bahwa babi itu boleh dimakan? Macet. Ada nggak perintah Elohim kepada Nabi Musa bahwa bersunat tidak bersunat up to you 3 botol? Enggak ada juga. Ajaran Nabi Musa alaihissalam yang diterima oleh dari Elohim, babi haram, kuduskan hari Sabat, ibadah di sinagog, wajib bersunat. Tapi ada agama tertentu seperti orang-orang tadi ini membungkus diri di situ ajaran kasih, tapi praktek implementasi dalam kehidupan semua dilanggar, tapi diakui. Bagaimana coba menyatukannya ya? Semua dilanggar aturan itu, tapi diakui. Artinya apa? Hanya sebatas mulut saja, prakteknya di luar semua ajaran para nabi. Prakteknya bersumber dari mana? Bersumber dari PB yang ada 13 kitab yang ditulis oleh saudara Paulus. Jadi lebih jujur sekarang teman-temanku Kristen yang ada di sini, jujur saja supaya jelas. Anda gini Bang tidak Andi, ada. Dan dulu Anda tidak ada hubungannya dengan Torah. Kalau Bang Excel mau menjawab, silakan jawab pertanyaan berikut. Oke, gini. Apakah siapa yang mengajarkan kalian untuk disunat? Surat An-Nahl 123, Millata Ibrahim Hanifah. Ikutilah milah Ibrahim. Nabi Ibrahim disunat, ya kita mengikuti perintah Al-Quran itu. Jelas ya. Mengikuti juga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad disunat, ya kami harus disunat. Kok itu pertanyaan diulang-ulang ya? Nah, saya tanya balik lagi, kenapa kalian Kristen berkulup semua? Siapa yang Anda ikuti? Yesus sendiri disunat. Kenapa punya lu beda sama punyanya Yesus? Sedangkan kau pengikut Yesus. Kan kena kepalamu kalau saya tanya jawab. Saya tanya balik, kena kepalamu langsung kan? Langsung kau jantungmu geser ke lutut. Udahlah, jangan kau begitu. Lebih kau ikuti saya sekarang. Kalau kau benar-benar ingin mengikuti ajaran para nabi, karena ajaran Nabi Musa hanya di kaumnya Bani Israel, ajaran Nabi Isa hanya kaumnya di Bani Israel. Kalau ingin mengikuti ajaran para nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, pelabuhan terakhir teman-teman hanya di mana?
Saya pengen Anda juga di bawah ini, jangan sampai nggak nonton, nggak mendengarkan. Pelabuhan terakhir agar Anda bisa hidup kekal di surga, pelabuhannya di agama mana teman-teman? Jawab. Jawab semuanya. Pelabuhan terakhir agar Anda selamat di surga, pelabuhan terakhirnya di dinul mana? Dinul agama mana? Kristen. Gimana lu masuk surga kalau lompat babi? Lu masuk surga lompat babi kuciluk. Gimana ceritanya? Gimana lu masuk surga lompat babi? Lu berkulup? Bukan itu Bang Andi. Babi itu kan di perjanjian lama diharamkan. Setelah Yesus datang tidak ada lagi haram itu Bang Andi. Oh berarti sekarang setelah yang Kristen ini haram bebas. Diam dulu. bentar, saya jelaskan. Enggak usah jelaskan. Udah jelas. Bebas sudah. Jadi Kristen. Ini juga ini satu ini. Simen merahi. Yang haram itu Bang Andi, apa yang keluar dari mulutmu itulah yang haram. Bukan soal makan dan minuman lagi. Contoh, kamu makan, kamu muntahkan, itu haram. Kalau apa yang kita muntahkan itu yang haram. Jadi setiap apa yang keluar dari mulut kita itu yang haram, seperti perkataan-perkataan yang tidak benar. Itu yang haram Bang Andi, bukan lagi makanan dan minuman. Mana Bang Andi kok turun? Bang Andi kebental Bang Andi. Kena ban kali. Itu di situ datanya berbicara masalah perkataan. Bukan masalah makanan di situ, Bang. Perkataan yang keluar dari mulut kita akan menyakiti orang. Di perjanjian lama betul babi itu haram. Tapi setelah Yesus datang kan tidak ada lagi diharamkan itu. Nah, kata Yesus di Matius 5. Apa Bang, yang keluar dari mulutmu itulah yang haram. Matius 5 Bang, baca Bang, Matius 5. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah. Itu bukan hukum Taurat itu. Loh. Perintah Tuhan itu, larangan-larangan Tuhan itu di kitab Torah itu. Babi itu dilarang di perjanjian lama. Nggak ada deh. Kau terserah kau lah, makanlah kau Bang. Karena memang kau mengingkar ajaran Tuhan kau memang Bang. Silakan. Oke Bunda, gini aku boleh bertanya Bunda tentang masalah sunat tadi? Selain kamu ya apa ya dibilang ya rakus lah ya perintah Tuhan. Di mana dalilnya dikatakan Nabi Muhammad itu sunat? Diadakan di Al-Quran atau di hadis? Coba tunjukkan. Di dalam sebuah hadis apa kata Rasulullah ya? Di dalam ada 5 fitrah orang Islam. Pertama sunat. Iya, saya tanya, Nabi Muhammad itu disunat atau bukan? Atau belum? Udah disunat. Nah, mana hadisnya? Itu maksudku. Itu ada hadisnya mengatakan bahwa ketika Rasulullah umur 7 hari disunat oleh kakeknya. Tapi ada pun hadis mengatakan bahwa beliau sudah tersunat sejak dalam kandungan. Lahir sudah bersih. Iya, ada beberapa nabi begitu. Nabi Musa pun begitu. Coba ada data di Bible Nabi Musa sunat. Iya, saya tanya mana dalilnya Nabi Musa Nabi Muhammad disunat? Di mana dalilnya? Tidak ada. Itu tadi aku sampaikan. Ada dua perkataan yang hadis yang kita dapati bahwa Rasulullah disunat ketika beliau baru lahir, ya. Masih bayi. Nah, kemudian ada pun hadis mengatakan bahwa beliau sudah tersunat sejak dalam kandungan. Oke, mana dalilnya? Dalilnya mana? Ya Allah, tunggulah. Aku simpan dulu ini kerjaanku ya. Aku cari dulu Bang. Ya, apa-apa. Yang jadi masalah itu Tuhanmu sunat, kok nggak sunat? Kenapa sih? Kok kepala batu Bang? Karena sunat itu diwajibkan pada bangsa tersebut, bangsa Romawi. Loh, terus apa kata Yesus? Terus kenapa kau menuhankan Yesus sementara dia orang Yahudi? Karena jadikanlah semua bangsa muridku lah, dan ajarlah mereka. Itu kata Yesus. Memang kau ini yang nggak taat dengan jalan kebenaran dan hidup. Kata tidak Yesus ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Apalagi? Iya, melalui dia. Lusur itu apa ajaran Yesus? Melalui dia. Apa kau akan melindas Yesus? Melalui Yesus artinya ajarannya.
Yang pertanyaan masalah sunat tadi, sunat itu hanya itu diwajibkan di bangsa Romawi dulu. Ini kan Terus kita kenapa? Indonesia. Kenapa berarti kau tidak taat dengan hukum-hukum Tuhan? Bukan tidak taat. Setuju, baca Itu Matius 7. kewajiban pada zaman dahulu di bangsa itu. Coba baca Matius 5. Aku datang bukan untuk mendadak hukum Torah. Barang siapa nih Cari kata Yesus dulu ya. Bunda dalilnya tadi, Dengar, cari dulu, kau cari dulu. Kau dulu diam. Kau dulu diam, dengar dulu ya. Barang Iya, dalilnya siapa cari dulu yang di mana menghilangkan- Muhammad itu Nah, inilah. disunat. Ya baru ku jawab, baru ku cari hadisnya ya. Ya, Barang cari, ku siapa- tunggu ya. Ini, dengar dulu ya kata Yesus ya. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Torah sekalipun yang terkecil dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terburuk. Iya, betul. Nah, betul. Ya, cari dalilnya, mana dalilnya? Bentar Nabi dulu, Muhammad apa kata Paulus? disunat. Apa kata Paulus di Efesus ya? Dengan matinya Kristus maka dia Cari membatalkan. dulu Bunda, Memang mana dalilnya? Membangkang ini Paulus membangkang. Nah, kalianlah ini buah-buah dari pengajaran Paulus, pembangkang ajaran Yesus. Oke ya? Kalian itu memang ya pengingkar ajaran. Mana dalilnya? Tunjukkan. Mana dalilnya? Kalau aku nggak mau, kan sudah aku sampaikan. Kau juga kan bilang Dalilnya di mana? Bahwasannya Nabi Muhammad itu disunat di mana dalilnya? Nah, di dalam Al-Quran tertulis summa auhayna anit tabi milat Ibrahim Hanifah. Ikutilah milah Ibrahim. Itu Iya, agama yang itu lurus. dikatakan di hadis kah, di Al-Quran kah? Saya cari kalau memang Kalau ada. kalau cerita tentang kisah tentang Rasulullah disunat itu oleh kakek dan oleh masih di dalam kandungan udah tersunat di hadis. Kita buka ya. Hadisnya yang mana? Cepat saya buka. Nanti kau kasih saya ya, apa hubungannya Kristen dengan Yesus ya, yang kau tuhankan ya. Saya minta data ya. Apa hubungannya legalitas Yesus tentang Kristen ya, kasih ya. Kalau nggak ada, Bang, kau Ya, sesat. cari dulu itu di mana Nabi Muhammad disunat. Oke, kita cari ya. Hadis kah atau dalam Al-Quran? Udah dibilangin hadis, Bang. Memang oteng kepala batu ya, pemakan segala omnivora. Bukan dalilnya, biar saya baca atau biar saya cari cepat. Pemerintah sih. Boleh ditendang. Nih, mana di? Aduh, kok saya masuk di Shopee. Sabar. Perintah hadis tentang Rasulullah sunat ya. Hadisnya aja dia mengatakan fitrah manusia itu ada 5. Pertama khitan sunat. Potong kuku. Tuh 5 itu ya. Kita ya hadis. Sunat. Bentar, minta saya data legalitas Yesus kepada Kristen. Kalau yang saya baca di Matius 7, kalian akan diusir. Nyahlah kau kafir. Nah, kalau diusir di Mana dalilnya? Kok jadi yang dari Anas nih. Mana? Dari Anas. Anas berapa? Dari Anas radhiyallahu anhu, aku tampilkan aja ya. Tampilkanlah. Nggak apa-apa teman ya. Kita Oten-oten begini harus kita ini ya. Sebentar kita minta lagi dia apa ya, kita tanya balik. Jangan kabur Bang ya. Bos, kecilkan bos. Bunda naikkan bunda. Saya kecilkan aja biar nampak. Aku cari semua pulpen kok. Gak dapat pulpen. Nah ini ya teman-teman, mana dia? Kecilkan aja saya host. Naikkan bunda. Nggak apa-apa kawanku di bawah ya, biar kita tunjukkan hadisnya. Dari Anas bin Malik, mana? Nih. Mohon maaf yang nggak dapat pulpen. Dari Anas bin Malik, moderator mungkin tidur ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, ini apa aku pakai lipstick. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk bagian
keramahku, kemuliaanku dari Allah. Aku dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan, telah disunat, dan tidak seorang pun melihat auratku. Nih hadisnya ini nih. Dalam apa itu? Hadis apa? Anas? Dari Anas sih yo. Udah tahu baca ini nih. Siapa yang dikatakan itu? Sekarang saya minta dalilnya. Tunggu dulu. Konfirmasi Yesus tentang karesteng itu, pemakan babi mana? Nah, Udah ini kita tunjuk data kok, kenapa sih? mana? Nih, hadis riwayat At-Tabrani ya. Cari nih hadis riwayat At-Tabrani. Ini nih. Oh, Hadis riwayat At-Tabrani, HR At-Tabrani ini. iya di mana? Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk bagian karamahku atau kemuliaanku dari Allah. Aku dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan dan tidak seorang pun melihat auratku. Nah, kalau Tuhanmu itu kan aduh, dilihat itulah yang bergandol-gandol itu dilihat. Aduh, menjijikkan kali. Dari sunat apa? Ketika diceboki Tuhanmu itu bagaimana itunya latok-latoknya itu dipegang-pegang sama manusia Tuhanmu itu Setelah dia Nah, ini kemuliaan Rasulullah ya, kemuliaannya ya, bahkan dia dikhitan sejak dalam kandungan. Nah, sehingga tidak seorang pun melihat auratnya. Kalau Tuhanmu kan diceboi, itunya dipegang-pegang bergandol-gandol. Mama ngeri kali lah Tuhanmu itu. Daya aku tunjukkan datanya ya, cari ini. Hadis riwayat At-Tabrani. Udah ini ku tunjukkan ini. Kalau kau nggak tahu ya udah. Pertanyaan saya, apakah surat itu sebelum lahir atau sesudah lahir kita disunat? Kau nggak bisa baca Indonesia, baca-baca. Coba kau ulang, baca-baca. Kalau Tuhanmu itu lato-latonya dipegang loh. Ketika diceboi, ketika dia beol kalau dia. Kalau misalnya mamaknya makan kan, mamaknya lagi makan, tiba-tiba anaknya beol Tuhanmu, aduh mama Tuhanmu beol. Oke, berarti kira-kira bagaimana itu Tuhanmu dipegang ininya, gandol-gandolnya, apa Tuhanmu itu agak geli-geli gitu? Ini Tuhan loh. Mulai nelpon. Kacau. Jadi kalian ngikuti sunat itu siapa gitu loh? Itu kan dikatakan Nabi Muhammad. Sunat itu siapa? Nabi Muhammad disunat dia sebelum dia lahir. Jadi kalian disunat setelah dia lahir. Siapa yang kalian ikuti? Pertanyaannya itu. Macet. Kacau. Ini HP ku kalau habis jeda double soalnya kawan-kawan. Ini HP ku kalau habis jeda double soalnya kawan-kawan.
Halo, sekarang nggak mute, nggak noise lagi kah? Ustadz Felix lagi ini di sini ya, masuk. Ustadz Felix lagi ini di sini ya, masuk. Ustadz Felix. Lagi di jalan saya, Bunda Rahma. Lagi di jalan, sebentar lagi sampai. Lagi sampai. Iya bang, iya siap. Sore. Bang Hendy nggak ada di bawah, kepental tadi. Ustaz Felix, monitor. Beliau lagi di jalan, Ustaz. Naikkan Bentar dulu lagi ya, sampai. Bunda Rahma ya, saya naikkan dulu. Gimana nih, Excel siapa yang turunkan tadi? Jangan dulu, aku lagi noise. Gimana nih, Bisa. Excel siapa yang turunkan tadi? Lagi noise aku bang. Aku lagi noise. Gimana? Ya, cabe apa nih? Cabe giling. Selamat sore. Cabe giling, selamat sore. Cabe giling, selamat sore. Selamat cabe giling. Saya turunkan ya. Tone Nori, selamat sore. Tone Nori, selamat sore. Saya bang. Halo, nggak noise lagi kah? Sudah enggak, udah. Alhamdulillah. Gitu HP ku ini Ustadz, kalau jeda sedikit ada tadi telepon langsung noise. Jadi begitu Ya, teman-teman. berarti akun sampean itu ditautkan ke akun di HP satunya udah. Sama dengan saya. Iya. Benar. Oh gitu ya. Jadi bisa Ya. dibuka di HP satu. Ya, dua device-nya itu sama-sama dalam satu akun. Betul. Iya kan? Ya betul Ustaz. Iya. Aku bisa buka di akun HP satu. Jadi begitu ya kawan-kawan ya. Mereka menuntut. Udah kita kasih data dalil. Ada hadisnya. Nah di dalam Bibelnya Yesus yang dituhankan tidak ada datanya. Kenapa nggak kritis mereka berpikir ya? Nggak ada data di Bibel itu Yesus Tuhan. Kok mereka imani loh? Apa mereka ini masih sehat atau lagi sakit jiwa semua? Kalau kita ada dalil, apa yang kita imani berkesesuaian dengan dalil yang ada. Rasulullah Nabi Muhammad itu Rasul, utusan, itu kita imani seperti itu. Nah, karena ada tertulis di dalam Al-Quran kami, Al-Quran kita ini orang Islam, Muhammad Rasulullah, Khataman Nabi, ada semua seperti itu datanya, dalilnya. Nah, kekristenan ini memang gak ada akal ya saudara-saudaraku ya. Di dalam Bible mereka Yesus tuh gak ada tertulis dia Tuhan. Yesus Tuhan, dia hamba, dia utusan, dia nabi, dia rasul, dia imam. Tapi kenapa mereka tuhankan? Yang gak ada dalilnya itu loh. Sementara mereka menuntut perintah sunat itu harus sesuai dengan keinginan mereka.
Padahal di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifah." Ikutilah milah Ibrahim yang lurus. Jadi kan udah ada perintahnya Allah, kita harus mengikuti agama Abraham. Milah itu agama atau pengajaran. Kita harus ikuti, udah ada perintah. Nah, di dalam Biblenya tertulis bahwa Yesus itu utusan, Yesus nabi. Terus kenapa kau tuhankan, saudara? Akal di mana ini akal? Nggak ada tertulis Yesus di Bible itu dia Tuhan. Sementara kamu menuntut harus sempurna sesuai dengan apa yang kau inginkan. Hadis ada sudah ditunjukkan kan? Ya kan? Intinya ya, Nabi Ismail itu dikhitan, disunat di umur 13 tahun. Nabi Ishak kan beliau itu nabi kami juga. Nabi Ishak itu disunat pada usia 7 hari, 7 atau 8 hari. Ya, Nabi Isa pun begitu. Jadi kami ini kan mengikuti mila Abraham. Mila Abraham. Abraham itu kan anaknya 2. Ishak dan Ismail. Ismail disunat di umur 13 tahun. Ishak itu di umur 8 hari. Jadi Bunda bukan mengikuti Nabi Muhammad. Lah, Nabi Ibrahim kan itu perintahnya di situ. Ikutilah mila Abraham. Perintahnya di situ di Al-Qur'an kan? Nah, Abraham itu kan 2 anaknya, Ismail dan Ishak. Ismail itu umur 13 tahun baru datang perintah. Jadi Ya kan? Nabi Muhammad disunat umur berapa tahun? Udahlah, udah dikasih tahu dalil tadi ya. Karena memang akalmu itu nggak nyampe, saudara. Bibelmu aja Yesus itu utusan, Yesus nabi, kau tuhankan. Jadi memang akalmu itu secuil kayak tai kuku kayaknya itu. Ini akalmu gitu loh. Kecil kayak biji kacang hijau, nggak nyampe, nggak bisa kau kelola ini data-data ya, nggak bisa. Jadi kenapa kita saudara-saudara muslim, anak-anak kami bisa disunat di umur 7 hari, 8 hari bisa. Kemudian 13 tahun bisa. Bisa karena memang ada aturannya, ada yang ada yang melaksanakan seperti itu. Nabi Ismail dan Nabi Ishak itu nabi kami. Perintahnya ikutilah mila Ibrahim. Itu nggak masalah bagi kami ya. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, hadisnya mengatakan dia sudah dikhitan sejak dalam kandungan supaya auratnya tidak kelihatan. Itu pun bagus. Itu ada hadisnya ya. Dan adapun hadisnya pun tertulis bahwa beliau disunat ketika umur 7 hari oleh kakeknya. Nggak masalah bagi kami. Yang jadi masalah itu harusnya kalian nggak sunat, makan babi, makan segala yang haram, nggak ada aturan. Manusia kalian ini kayak kayak hewan lah. Hewan itu nggak ada aturan loh. Coba kau lihat itu, adakah guguk disunat? Jadi kalian itu kayak guguk makananmu itu loh. Nggak ada aturan itu bagi hewan tuh nggak ada aturan. Hewan itu nggak dikasih akal, cuma insting. Nah kalian nih orang-orang Kristen dikasih akal. Itu karunia dari Allah, akal. Tapi sayang akal ini tidak kalian tidak kalian fungsikan loh. Kalian matikan akal itu. Ya. Tuhan kok dilahirkan, diceboki, ditetei. Aneh-aneh kalian pikiran ini. Akal kalian di mana sih? Kakak Gema. Selamat sore Bunda. Selamat sore. Ya Bunda, dari tadi saya perhatiin ini percakapan sama yang tadi siapa namanya? Bang XL ya? Iya Bang. Itu orang nggak ada ilmu Bunda. Dari kemarin saya join di live ini ya. Udah dikasih data, udah dikasih dalil, nanti dia mengelak ke yang lain Bunda. Dan memang gitu Bang. Iya Bunda. Jadi saya juga yang dengarnya jadi gimana ya? Jadi gatel gitu, pengen saya garuk gitu tenggorokannya orang itu Bunda.
garuk mulutnya, benar. Iya bunda, percuma orang seperti itu tuh percuma bunda. Mau dikasih data juga tetap mereka menolak. Bahkan Bible mereka sendiri mereka banyak yang tidak dilaksanakan gitu kan. Mereka Apalagi dengan ya, Quran makanya gitu. gue bilang ya, sok-sok kritis ke luar, ke dalam itu dia tumpul. Dalam Bibelnya kan Yesus hamba. Masa hamba ini Tuhan? Gak ada akal memang mereka saudara-saudara ya. Tapi Iya, ya Bunda. itulah mereka ya. Mohon maaf teman-teman. bunda, dihindari aja lah diskusi sama orang seperti itu bunda. Saya izin turun ya di bawah ya. Terima kasih Assalamualaikum. Bang. Yo, waalaikumsalam. Mana Bang Zuma? Bang Zuma kemana? Ngebental mungkin. Memang dia di gunung ini, Ustaz, lagi di gunung dia. Naik Pak De Sugi, naik Pak De. Oh itu ada Gurunda. Jadi begitu teman-teman. Gak ada masalah bagi kami. Anak saya kan umur 13 tahun loh. Nanti mau masuk SMP baru kita sunat, boleh. Nabi Ismail begitu kan, umur 13 tahun. Nabi Ishak itu 7 atau 8 hari ya kalau saya nggak lupa ya di Bible tuh. Bahkan Nabi Abraham itu 90 tahun baru dikhitan karena perintah itu baru datang. Perintah sunat. Jadi nggak masalah saudara ya. Yang masalah itu kalian yang nggak sunat. Kayak binatang aja kalian tuh ya. Oh 8 hari ya, oke. Berarti kayak Yesus ya 8 hari. Mereka aja nih yang menjijikkan ya, bau. Ini aneh lah kalian ya. Tajam keluar, tumpul ke dalam. Memahami Bible aja kalian nggak bisa, apalagi masuk ke Al-Quran. Otakmu itu kayak biji-biji apa ya aku bilang, biji kacang tanah lah, bukan, biji kacang hijau. Kecil jadi nggak bisa berkembang. Menerima dalil-dalil yang kita sampaikan itu kalian sulit. Yang ada di kepalamu itu cuma lemak babi. Lemak babi ini membungkus dogma doktrin dari bapak gereja kalian. Nah inilah yang membungkus kecerdasan kalian, ini lemak babi yang dipenuhi dogma doktrin. Makanya nggak bisa berkembang, kalian berpikir cuma dogma doktrin di otakmu. Silakan lanjut. Di sini aku mau sholat. Disapa dulu Bunda. Ini ada tamu Bunda. Oke siap. Perempuan masalahnya ini. Evita, selamat sore. Mbak Evita. Kristen. Ya. Kristen. Kristen. Oh, suaranya lembut kali ya. Silakan Ustadz Felix. Atau mau menanggapi dulu ya sebelum saya sholat. Silakan Mbak Evita. Ya, apa yang mau saya tanggapi ya? Nah, gini loh, ini mendasar ya. Di dalam Bibelmu Mbak, tidak ada satu dalil pun tertulis bahwa Yesus itu Tuhan. Oh, ada di Yohanes 13 ayat 13. Oh, kau sebut aku guru dan tuan. Tuan itu Mbak, kurios. Penerjemah ini yang menyesatkan kalian, teman-teman. Ya, memang ada yang Tuhan, ada yang Tuhan. Tapi di situ kurios. Yesus di dalam Bible itu nggak pernah memang Tuhan, memang DDB ada Tuhan. Kalau LAI Tuhan. Ya, karena itu dia salah terjemah. Dia mau menipu penerjemah, membodohi kalian supaya kalian sesat. Kalau kita merujuk ya di dalam isi Bible itu, tidak sekalipun Yesus itu disebut Theos. Selalu kurios itu untuk Yesus. Kepada Bapa lah itu Theos. Bukan Theos, bukan. Iya, Theos itu apa terjemahannya Theos? Tuhan banyak ya Tuhan. Nah, kita kasih data dulu ya. Ya Allah ya Rabbi, gara-gara ini aku nggak ini ya. Bentar, 1 menit. Saya kasih data ya, biar aku tercerahkan sedikit Mbak Evita ya. Theos. Saya sudah tercerahkan. Di Bible ini saya sudah banyak tahu. Iya, tapi kan itu Bapak gerejamu kan. Kalau kita ini tanpa perpuluhan, murni menyampaikan. Nah, ini saya kasih lihat ya. Apa itu Theos? Jadi Bunda ini dari grup mana ya? Dari grup Kristen atau Islam? Kami Islam, tuh berjilbab tuh. Gimana sih Mbak ini? Oh, ya. Ya nih, kalau kita lihat ya, apa itu Theos? Di dalam Bible
Yesus itu tidak pernah digelari Theos, disebut Theos. Tapi dia selalu Kurios. Ya, saya tidak tahu. Nah, tapi kan yang dia kasih tahu itu bapak gerejamu penipuan, kok dibodohi Mbak? Kalau kami ini tanpa kau bayar perpuluhan, kami jujur nih. Supaya apa? Kalian itu nggak nggak Saya tersesat. tidak ada perpuluhan, Nih. malah tidak memungut Ini, sumbang. oke, saya bisa membesarkan ya. Izin saya sebentar Mbak ya. Karena kau itu apa ya aku bilang ya. Apa? Kau Nih, baru Mbak izin. ketemu sudah bilang Di dalam Bibelmu, Mbak, aneh kan? Theos. Ya. Ini kamu dengar dulu, belajarlah sedikit. Nggak apa-apa kau belajar. Kau terima atau enggak itu Saya sudah urusanmu tahu kan, Theos bukan itu lagi sama urusan dengan kamu. God. Elohim, Theos itu God. God. Elohim. Boleh, begini. Oke. Theos itu sama dengan God. Bahasa Inggrisnya Theos kan God. Ini bahasa Yunani. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi God. God diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia harusnya kan Tuhan. Ya kan? Nah, kenapa di Bibelmu ada kata Allah? Kenapa begitu? Oh, gitu. Theos menjadi kata Allah, ya, padahal dewa ya. Theos itu dewa. Nih Indonesia. Mana di Sudah Indonesia? sering Oh, ini. mengenai Ini Yunaninya. Kamu diam dulu dong, biar nyimak. Kau terima atau enggak masalah ya. Bagi kami enggak masalah. Yang penting kami sudah sampaikan. Indonesianya dewa. Yunaninya Theos. Kenapa di Bibelmu di sini menjadi Allah? Pasti kau maling. Kita pembuktian ya. Nih, bahwa bentar pembuktian dulu. Karena kita Islam bahasa tuh Indonesia. Kau tidak bisa bilang begitu ya. Ya sebentar baru kubuktikan bahwa kau maling. Bentar kubuktikan baru kau maling. Sabar. Nih saya buktikan dulu bahwa Oh, saya tidak terima ya saya dibilang maling. Kau lah ya yang maling. iya. Kau setelah aku urai baru kau protes ya. Sebentar. Merujuk ke pribadi berarti kau maling. Iya, maling ya. kalian maling. Nih sebentar ya. Di Korintus 1 Korintus 86 1 Korintus 86 86. Aduh, siapa pula yang nelpon ya Allah nih. 1 Korintus 86. Ya. Tapi kamu menyerang pribadi orang, kau tidak seperti Kok menyerang itu fakta bukti kau maling. Di situ kan dewa. Kan udah kau lihat, Theos itu dewa toh. Kenapa jadi Allah di Bibelmu kalau enggak maling? Secara pribadi Kau maling itu. Nih. Ini bukti kalau kau maling ya. Ini bukti ya Allah ya yang Rabbi. maling. Kenapa sih? Yang maling. Kenapa kau ini diam dulu lah biar kau pintar sedikit. Di mute dulu host atau teman-teman ya. Di dalam di sini Bibelmu ya. Di dalam Bibelmu ini yang kau maling nih ya. Ya Allah. Yang kau maling ini yang kau maling nih. Ini kan Allah ini nama sembahan orang Islam. Tadi kita lihat original Bibelmu tuh Theos. Apa Theos? Dewa. Kenapa aku harus diskusi sama Ya kok supaya otakmu itu yang buntu itu lancar sedikit. Kan agak buntu otakmu ini. Nah, coba ya. Allah di sini. Aduh ya Allah ya Rabbi, kau diam dulu lah, biar kau sedikit aja kau tercerahkan ya. Kau terima atau enggak itu? Allah bukan Allah. Allah bukan Allah. Aduh, ada lagi monyet satu ini. Kenapa kau naik dulu monyet? Dulu monyet. Aku pun ini mulai monyet sholat dulu, sebentar dulu. Gantian Evita dulu. Izin cuma sebentar ini Evita ya. Aku mau sholat ini ya Allah. Ini di sini Allah. Nama sembahan orang Islam Allah ini secara KBBI ya. Dalam Al-Quran pun kami adalah Allah. Kau yang ngambil ke Bibelmu yang tadi Theos berubah jadi Allah, diterjemahkan Theos harusnya Tuhan. Kalau kau malu pakai dewa, pakai kata Tuhan, jangan pakai kata Allah. Kenapa Lai tidak mau memakai di sini Tuhan? Karena Yesus Tuhan nih. Yesus yang Kurios ini diterjemahkan menjadi Tuhan. Harusnya di sini Tuhan. Di sini Tuhan. Karena kalian maling memaksakan yang Tuhan ini menjadi Tuhan. Kurios ini diterjemahkan menjadi Tuhan padahal ini Tuhan. Harusnya ini Tuhan di sini nih. God. God kan Theos kan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris God. God diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu Tuhan. Bukan Allah.
Kenapa lain maling kata Allah? Karena untuk Tuhan dia kasih ke Yesus. Ini kurios ini untuk Yesus ini. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus nih. Dia nyolong kata Allah karena di sini harusnya Allah, di sini harusnya Tuhan, ya bukan Allah. Karena di sini adalah Theos, God atau Tuhan. Kalian taruh di sini untuk Yesus. Makanya harus maling kalian. Nenek cepot, kenapa kau dihadirkan di sini? Aku harus hadapi kau jadinya, Nenek cepot. Aduh, coba strong numbernya itu Bunda. Memang monyet, manusia monyet begitu ya. Nih strong numbernya ya. Nih Theos. Astaga. Theos di sini ya, Theos. Kepanasan memang kalian kalau dikasih dalil kebenaran, kepanasan memang karena kalian itu apa ya, Lucifer, kalian tuh iblis. Kalau iblis dikasih pencerahan, dikasih kebenaran, kepanasan, terbakar dia. Theos itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris adalah God. Harusnya dewa, tapi kalian malu kan pakai dewa. Udah kentara kali kalau dewa kalian pakai itu pagan kan. Jadi larilah kalian ke bahasa Inggris God. Sayangnya kemalingan kalian itu nggak tahu malu kalian ya. Masuk ke Indonesia jadi Allah ini Theos. Padahal harusnya di situ kan God atau di situ dewa. Kalau Tuhan nih, Tuhan ya. Tuhan bahasa Yunaninya Tuhan nih. Kita lihat bahasa Yunaninya, apa itu bahasa Yunaninya Tuhan? Walaupun kalian itu ngambil God ya, Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi God, harusnya dewa itu loh. Nah, kita lihat apa itu Tuhan ya teman-teman. Tuhan. Apa bahasa Yunaninya Tuhan? Nih, bahasa Yunaninya Tuhan ya. Bahasa Yunaninya Tuhan itu Arkontas. Harusnya Yesus itu Arkontas, bukan Kurios. Ini Arkontas kalau Tuhan ya. Kalau dewa baru Theos. Ini kalian karena umat terjemahan. Ini dewa. Gantian. Saya sapa dulu Bang Daniel. Selamat sore Bang Daniel. Selamat sore. Iya, dari Kristen sekte mana Bang? Katolik Bang. Oh ya, Katolik. Mau diskusi? Boleh lah. Ya silakan. Yang lain diam dulu ya teman-teman Kristen yang lain. Bunda Netral. Selamat sore Bunda Netral. Ya, selamat sore. Ya, Bang Daniel. Silakan dibuka mute-nya Bang. Baru naik ke Komal ini Bang Daniel. Baru pertama kalinya Bang sini. Oh iya. Anda di mata Anda Yesus itu sebagai apa Bang Daniel? Dalam keimanan Anda, dalam pemahaman Anda. Oke ya, mungkin sholat ya Ustadz aku mute. Dalam pemikiran saya Bang. Iya, sesuai dengan yang ada di Bible. Tapi saya nggak pernah baca Bible Bang. Hah? Gimana? Kebanyakan gini Bang, teman saya kan kebanyakan Muslim Bang. Iya. Saya mencari itu Bang, pencerahan Bang. Oh, minta pencerahan. Nah gitu Bang. Mudah-mudahan Gerunda sebentar lagi sudah selesai beribadah. Kenapa Bang Kristen Yesus dianggap Tuhan? Aku pun bingung dari kecil Bang. Nah, itu tanya ke Bang SL ini. Bang SL, di mana Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan? Bang SL. Gimana? Bang SL. Dari kecil aku Bang, aku kepikiran Bang terus Bang. Apa itu? Ya, di mana Yesus mengaku Tuhan? Itu sama-sama Kristennya. Allah itu beda kalau kami. Waduh, ini ada ada pertanyaan dari saudara seiman Anda. Di mana Yesus menyatakan sebagai Tuhan? Kami Allah, Tuhan kami Allah, Tuhan kan Allah, kan beda kan? Bukan Yesus ya, Tuhan Anda. Yesus ya itu Yesus manusianya Yesus. Ada berapa Tuhan? Tetap satu Allah. Ya berarti Yesus Tuhan ya, baru BXL ya. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Allah yang sudah bisa ditangkap sudah saya paham. Tuhan nih. Kemudian Bunda Netral sebentar, Bunda Netral dulu, gantian Bang Esel. Gantian dulu Bang Esel. Bunda Netral, apakah Yesus itu adalah Allah itu sendiri Bunda Netral?
Ya, kalau menurut Yesus, Yesus itu bukan Allah. Itu aja. Ya, posisinya apa? Utusan, Bunda Netral. Posisinya utusan. Nah, utusan Bang Sel. Tapi dia bukan hanya sekedar utusan, karena dia diberi wewenang untuk menjadi penguasa ya, baik di langit maupun di bumi. Seperti itu. Tapi dia bukan Tuhan. Tapi dia diberi kuasa gitu loh, dari bapaknya yang memberi kuasa dia. Begitu Daniel Francisco, bahwa kalau yang sebenarnya itu Yesus itu bukan Tuhan tetapi Tuhan. Adapun kalau misalnya orang Kristen bilang Yesus itu Tuhan karena dia adalah penguasa, kalau secara itu ya nggak ada masalah sih. Tetapi dia bukan yang maha kuasa gitu loh. Bukan yang maha kuasa, sedangkan saja Musa disebut Allah ya kan, Allah yang gitu kasih gelar Allah, tetapi Musa itu bukan Allah, tetapi Allah bagi orang waktu itu Firaun, Mesir. Ya. Nah, jadi Musa itu dikasih juga gelar Allah, tetapi dia bukan yang berkuasa karena pada saat itu dia berkuasa. Allahnya orang Firaun gitu loh. Sama seperti Yesus. Kalau ada pun orang Kristen Yesus itu Tuhan, nggak ada masalah. Tetapi bukan yang maha kuasa. Tetapi yang sebenarnya lebih bagus kita mengatakan Tuan, Guru dan Tuan gitu loh. Ya, makin seru ini kayaknya. Kang Dito, monitor Kang Dito. Ya, Kang Dito. Sebelum ke Gurunda mungkin bentar lagi monitor. Ada 4 Kristen di sini dengan pemahaman yang berbeda. Gimana ini? Gabriel, Melvin. Ya, Yesus Tuhan. Nah, Tuhan. Daniel, Yesus Tuhan apa enggak, Daniel? Bingung aku Bang. Tuhan kalau Daniel Francisco, Yesus itu bukan Tuhan, tetapi Tuhan. Sebenarnya kalau kita lebih cepat Tuhan, Melvin. Ya. Bang, berarti Kenapa itu dikatakan Tuhan? Karena dia adalah waktu itu direvisi lah Tuhan bukan Tuhan itu ya. Bukan, itu Tuhan. Guru dan Tuan gitu loh. Kenapa dikatakan Tuan? Karena dia kan adalah raja kan, diangkat sebagai raja kan gitu. Tapi adapun kalau bilang Tuhan, ya tetapi bukan yang maha kuasa, karena itu hanya gelar. Gitu. Tunggu ya, aku ada nanti aku masuk dulu ya, ada telepon ya. Ya, di mute dulu Bunda Netral, jangan turun, nggak apa-apa, jangan turun, di mute. Ya, apa yang mau disampaikan, Kang Dito? Tampilan kamu narasi di atas. Biar makin rame. Ini yang ada di pahanya itu kan tertulis Raja segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Ini sama-sama kurios ini, gimana nih? Tuhan ini kurios juga nih. LAI ini agak memang beleng-beleng dia. Terjemahannya nggak sekalian gitu loh. Kalau kurios itu diterjemahkan Tuhan, kenapa di sini nggak ditulis Tuhan di atas segala Tuhan? Kenapa? Ayo. Modar kon. Ayo. Tuhan segala Tuhan ini maksudnya apa itu? Ayo. Mampus. Itu Tuhan itu. Tuhan di atas segala Tuhan itu. Ya, original teksnya kurios. Kurios itu kan dengan kurios itu ya beda lah Gabriel. Waduh, Melvin. Ada masalah itu. Tuhan tuh. Ayo Bu Netral ini aku bantu Bu Netral. Kalau disepakati kurios itu Tuhan, lalu ini oten-oten yang nganggap Tuhan itu Tuhan itu macam mana nih? Ayo. Ini tatonya nih yang ngomong ini. Tuhan tuh Bang. Itu tertulis tuh Bang. Iya, original teksnya kurios. Tuhan dengan Tuhan itu bisa disamakan ya itu. Kalau Tuhan itu sama dengan Tuhan, maka ini Tuhan di atas segala Tuhan berarti. Kalau dari segi makna, Tuhan itu kurios itu kan tuannya itu. Jadi Yesus Tuhan, bukan Tuhan. Yesus pun adalah Tuhan. Nah, Tuhan apa Tuhan? Kau jangan pelin-pelan kau. Loh, kenapa kok paksa milih? Karena original apakah kalau dia Tuhan tidak boleh jadi Tuhan? Kalau dia Tuhan, maka di sini adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Mampus kon, bongkok kon. Kon jadi wanes kon sekarang, ayo.
Ayo. Kenapa diperkosa si Pitu ini harus kalau nggak Tuhan? Nah, bukan, ini tulisannya salah atau benar? Kalau Tuhan nggak boleh jadi hamba, kenapa? Nah. Kalau Tuhan jadi hamba, wah longor kali. Kenapa kalau dia Tuhan nggak boleh jadi utusan? Kenapa? Substansinya dulu kita bahas. Original teksnya adalah kurios. Jadi begitu. Jangan paksa itu. Utusan itu yang diutus berarti Melvin, bukan pengutus, tapi utusan itu diutus. Ada yang mengutus. Ya mampus kon. Nah, muter-muter otakmu kebalik kau sekarang. Jungkir kau kayak jambu monyet. Ayo. Jadi jambu monyet kau sekarang. Ayo, jambunya nggak ada, tinggal monyetnya. Melvin. Jangan jadi jambu monyet, jambunya nggak ada, sisa monyetnya. Dengar, kau itu pemerkosa Alkitab orang. Ini teksnya sudah itu dibaca-baca lagi Melvin. Siapa yang berkosa? Coba dibaca itu Tuhan apa Tuhan? Kau paksa biar Yesus tidak menjadi Tuhan. Gimana caranya? Masuk Gurunda kalau udah ready Gurunda. Yesus jangan jadi Tuhan. Itu yang kerja iblis. Hanya satu kerja iblis gitu. Mau kita rekon. Itu tertulis Vin. Melvin. Itu sudah tertulis Vin. Melvin coba dibaca lagi Vin. Raja segala raja dan tuan di atas segala tuan. Tapi kok beda sama kurios. Udah netral mungkin mau masuk? Ya, oke. Silakan. Ya, itu yang tertulis itu benar itu. Benar itu. Jadi gini Bapak ya, bukan Tuhan ya, Bu Netra. Sebenarnya yang benar itu tuan, ya kan? Betul. Tuan dan raja. Akan tetapi begini, kan kalau Tuhan itu pohon aja bisa disebut Tuhan kalau dia menyembah pohon itu, batu juga bisa disebut Tuhan. Jadi kalaupun ada orang Kristen bilang Yesus itu adalah Tuhan, nggak ada masalah kan? Tetapi dia bukan yang maha kuasa gitu loh, sama dengan tidak maha kuasa Melvin. Waduh. Bukan yang maha kuasa. Iya. Gitu. Karena dia bisa dibunuh. Sama Ibu Bunda Netral ini dulu. Moder Gabriel moder kon. Apa kon? Apakah Yesus tidak maha kuasa? Iyalah, sudah dibilang oleh Bu Netral tadi. Yesus itu diberi kuasa. Artinya ada yang memberi kuasa yang lebih maha kuasa gitu loh. Dia hanya diberi kuasa. Ya, seperti itu. Berarti Yesus berkuasa saja ya, tidak maha kuasa? Tidak maha kuasa, karena kan Yesus bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa ya, dia bilang begitu. Kalau bukan Bapa yang memberi dia. Ya, kalau Yesus tidak dinaungi oleh Roh Kudus, nah Roh Kudus itu milik siapa? Milik Allah. Nah kalau Allah cabut itu, Yesus tidak bisa bikin apa-apa. Artinya dia tidak ada apa-apanya kalau Allah tidak memberi dia kuasa itu. Berarti yang maha kuasa ya Bapaknya, bukan dia. Jadi saat ini yang berkuasa di bumi dan di sorga siapa? Ya Yesus. Jangan mau digiring, Bu Netral. Bu Netral. Ibu Netral jangan mau digiring. Ini ular beludak ini. Biar saya makan dulu. Jadi mampus kan. Bentar dulu. Wewenang untuk itu. Iya, benar Bu Netral. Sebentar, sabar dulu. Ini Gabriel, Bang XL, Daniel. Coba sebutkan dalam iman rasuli poin yang kedua. Anak tunggalnya yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita apa Tuhan kita jadinya? Mampus kon, modar kon. Ayo. Tuhan tertulis. Tuhan apa Tuhan yang benar? Modar kon. Ayo, tertulis. modar kon. Ayo. Kalau Tuhan pun nggak masalahnya itu. Tuhan kita pun nggak masalah. Yang betul Tuhan. Tuhan apa Tuhan? Iman rasuli itu. Poin kedua. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi, maha tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus. Mana? Tuhan apa Tuhan? Dibaca. Waduh. Saya nggak berani baca. Macet kon. Pada jubahnya dan pada Tuhan kita. Kalaupun dibilang Tuhan atau Tuhan sama aja itu, nggak masalah. Kalau dibilang sama si netral ini Tuhan, nggak apa-apa juga. Ya coba dibantah, katanya Yesus itu tidak berkuasa. Kalau kau bilang tidak berkuasa. Coba kuasanya di mana? Katanya Bunda Nita itu. nggak bingung aku agama ini, sumpah.
Karena kau bodoh. Daniel tergoncang. Daniel tergoncang. Lupa aku bingung aku dari kecil loh. Makanya kok Daniel, kalau belum kokoh, belum punya. Nggak usah curhat kau, Gabriel ular beludak. Memang kau lah penyesat sebenarnya. Memang ini orang-orang kayak Gabriel ini, Daniel, ini yang menyesatkan banyak orang. Ini adalah penyesat guru palsunya ini. Kalau kau dengar rusak kau macam Al-KTP, macam Ziholong, hancur semua ini. Apalagi yang ilmunya kurang, buradul semua dibuat sama apologet ini. Tunggu Bang Zuma aja. Sekarang saya balik ya. Sebentar. Jadi gila lah anak-anak yang main. Karena nggak ada ilmumu ya gila lah kau. Gerunda monitor Gerunda. Bentar lagi masuk Islam ya kau. Tenang aja lah kau. Jangan kasar lah kau. Bentar lagi lah masuk akan ngikut kau seperti Ziholong dengan Sal KTP. Tunggu aja. Enggak lah, udah netral enggak sampai sekarang. Kimai kau berkopian. Walaupun pemikirannya Yesus itu adalah Tuhan. Lagi sahadat kau Daniel. Udah diam dulu kau, Melvin, Gabriel, diam dulu kau. Oke. Sekarang yang ini, karena anak manusia adalah Tuhan apa Tuhan? Entar dulu. Ini Tuhan apa Tuhan yang benar sebenarnya? Karena anak manusia adalah Tuhan apa Tuhan? Jawab. Sesatkan dulu si Daniel ini. Jawab dulu Daniel. Kau pun sebenarnya kau udah mentok Gabriel. Kau nggak ada ilmu kau. Cuma jadi ular beludak aja kau. Ya aku. Gitu. Ini ada pasien satu si Daniel ini mutar sesat lagi nih. Sesatkan dulu dia nih. Ya sekarang posisinya Bunda netral. Bunda yang tadi mengakui Yesus Tuhan. Nah di sini anak manusia adalah Tuhan. Ayo mau pilih yang mana? Ya memang kenyataannya begini. Makanya Daniel bingung. Inilah yang kalian yakini. Apa yang betul? Satu Tuhan. Kau diam dulu lar beludak. Kau nggak ada ilmu. Diam dulu lah Gabriel. Diam dulu gantian. Kang Dito ini kan juga pernah pemakan babi juga Kang Dito ini. Pernah Katolik. Kang Dito ini pernah Katolik kan gitu kan. Kalau udah otaknya udah kejungkir semua, guru udah masuk, udah lembut kalian semua. Hancur lebur. Ayo. Jadi kalau pemahaman kita membaca Bible kok ada dibuat seperti ini sama LAI, maka dalangnya adalah LAI. Kalian dipaksa untuk satu memilih Tuhan, untuk satunya memilih Tuhan. Kok bisa kayak gini gitu loh? Apakah ini disebut dengan firman Tuhan? Firman Tuhan apa firman Tuhan? Siapa yang mengatakan ini firman Tuhan? Kalau dianggap ini adalah firman Tuhan. Ayo. Jangan dipaksa. Pemahaman seperti ini hanya menyesatkan orang. Mau dipilih, silakan dipilih. Tuhan di situ tetap Tuhan. Cuma itu yang apa? Salah ya Bu ya. Translate itu salah. Wah, salah berarti kan. Nah, inilah poinnya teman-teman. Pemahamannya sama dengan mereka ya, Tritunggal. Iya, pemahamannya begini. Ya, jadi begitu. Aku ingin begini. Aku ingin begitu. Balik-balik bambu. Aku puas loh kalau ada diskusi macam ini. Jadi kita letak edukasinya jelas. Poin-poin yang berbeda itu kita bisa tampilkan. Nah, sekarang kalau Daniel sudah mendapatkan pemahaman secara akal sehat, ini yang terjadi. Kita diskusi ini. Ais, kenapa kok kejang-kejang Gabriel? Sabar dulu. Inilah yang disebut dengan kebenaran, bahwa orang yang tidak menggunakan akal hanya mengikuti imani saja. Ibarat orang hanya mengikuti kata hati, tapi kepalanya lupa, nggak dibawa gitu loh. Nah ini sekarang kepalanya udah tak pasangin nih. Sinkron nggak? Mau ikuti nggak? Sinkron nggak nih kalau kayak gini nih? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lanjut Gurunda. Monitor. Ini otaknya udah bubuk semua nih, otaknya udah miring-miring semua nih. Ya aku enggak Bang. Oh enggak ya? Iya berarti aman. Oke, kalau enggak, kira-kira benar enggak ini pandangan iman rasuli yang tertulis di Bible? Terus ada pemahaman yang pada saat tadi yang ini kenapa di nah yang ini kenapa nggak diganti Tuhan? Apa alasannya? Takut. Nggak tahu. LAI takut.
Itu Itu dah. RA ya tuh. Oh iya makanya, aduh kodong. Berarti kebanyakan direvisi ya bang. Iya, jangan mau kalian disesatkan. Udah tinggalkan sajalah, buang, membuat kita pusing ngapain? Itulah. Masih banyak itu kan. Yang lain lah masih banyak. Silakan. Kalau bedanya Yesus sama Isa sama kah bang itu atau beda tuh bang? Ya, ada yang bilang beda, ada yang bilang sama sebenarnya. Biarkan si Dito yang jawab netral. Apa sih Melvin? Pertanyaannya ini pertanyaan orang yang memang sudah sadar atau yang masih bingung gitu loh. Masih mau belajar. Aku mau Nah, belajar itu dulu. Kalau cuma asal jawab buat apa? Tujuannya apa? Tujuannya apa dulu? Tapi kok berilmu? Ustaz Felix aja, Ustaz Felix. Aku masih sibuk. Takut dia jawab. Takut blunder kok dia. Nggak ada satupun yang ditakuti kecuali nggak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. API nanti kau. Apa? Salah jawab. Udah itu si Excel terdiam dia, bingung dia Excel. Hanya orang yang kurang iman, kurang ilmu di bidang agama Kristen yang bisa ditipu-tipu. Memang kau pintar bang. Udah bantah aja terus Daniel, sikat Daniel. Pendeta kau bang? Hah? Bukan. Dia tukang nyari belut aja di sawah. Mana ada pendeta begini. Ntar lagi Daniel, kau macam Al-KTP kau. Masuk Islam kau ntar lagi. Ya iyalah, kalau memang cari kebenaran, pengen cari kebenaran ya baca Bible, bukan mengikuti doktrin Bapak gereja. Di sini apologet ini guru-guru palsu semua ini. Enggak. Ya, aku nggak pernah bang ke gereja bang. Saya tidak pernah membawa-bawa apologet Islam ya. Coba kebun netral aja dulu. Kebun netral sama-sama Kristennya. Kebun netral ini Alkitabiah kan. Yesus itu Tuhan pencipta apa bukan? Kebun netral. Yesus itu bukan Tuhan, yang Tuhan itu Bapa. Kan di Korintus di situ kan sudah dijelaskan di situ, di Yohanes 7:17 ayat 3 kan dijelaskan di situ sangat apa ya, kelihatan di situ, tidak perlu dipintir-pintir, dan itu yang berkata kan Yesus. Kita ini kan pengikut Yesus. Jadi apa yang disampaikan Yesus, ya itulah yang kebenaran. Kita jangan pintir-pintir kan. Yesus bilang sembahlah Tuhan Allahmu. Ya kan? Bantah tuh Gabriel, bantah Gabriel. Kami diam sesama apologet Islam, diam. Silakan dibantah. Yesus kan, ya malahan Yesus kan kasih tahu, beginilah kamu berdoa, Bapa kami dalam sorga. Artinya kalau kita berdoa kepada Bapa, bukan Dia gitu loh. Jadi yang Yesus sampaikan itu benar, karena yang Yesus sampaikan itu adalah kata-kata dari Allah. Kata-kata dari Allah itu pasti benar. Makanya dikatakan Yesus itu firman, karena dia adalah penyampai firman kan. Nah, apa yang Yesus katakan itu benar. Jangan kita, dia karena sebagai manusia. Kalau begitu, Yesus itu asal-asalan gitu loh. Kalau banyak kan orang Kristen bilang, karena dia sebagai manusia dia berkata seperti itu. Kalau begitu, Yesus itu pelimpan kalau begitu. Tidak, Yesus itu yang disampaikan itu benar. Ya, seperti itu. Silakan bantah Gabriel, kami nggak mau ikut-ikutan. Ayo, konsili dulu. Dan Gabriel. Begini Pak Arif, banyak orang Kristen mengatakan dirinya pengikut Yesus, tetapi selalu membantah apa yang Yesus sampaikan. Selalu dia bantah. Padahal itu kebenaran dia sampaikan. Firman Allah, kata-kata Allah itu pasti benar. Firman-Mu adalah pelita, itu salah satu pelita, petunjuk yang dibawa Yesus, ya kan? Seperti makanya dia diutus untuk memberi petunjuk kepada kita semua, bukan cuma orang Kristen, semuanya.
Kalau Yesus Jadi bilang Allah itu esa, artinya ya satu. netral, ibu netral. Bukan Allah itu Tritunggal, Allah itu esa, ya satu. Oh, berarti betul gitu. Tak satu pun yang pernah melihat Allah. Ada Ya memang Tritunggal, tidak ada Gabriel. yang Gabriel, Netral. Gabriel. Netral. Roh Kudus itu Allah atau enggak? Bonyok kau. Roh Kudus itu bukan Allah, tapi milik Allah. Karena Roh Kudus itu adalah kuasa Allah. Makanya kalau Allah berfirman, maka jadilah, ya kan? Nah itu maka Allah berfirman. Nah, dia berkata, maka jadilah, yang menjadikan itulah kuasa kudus Allah. Karena Allah itu maha kuasa. Nah, Roh Kudus itu kuasa Allah. Nah, Roh Kudus firman Allah itu perkataan roh Allah. Jadi Allah kalau atau Allah tidak itu? berkata, Roh Kudus itu roh maka Allah atau bekerjalah Roh Kudus itu. Roh Kudus itu roh Allah atau tidak? Iya, roh Allah. Bukan artinya bukan artinya roh atau nafas Allah seperti itu, bukan. Itu kuasa Allah. Allah maha kuasa. Misalnya Allah menciptakan bumi toh, maka aku akan menciptakan bumi, maka diciptakan kan, makanya dikatakan itu melayang-layang lah kan, itu kuasa Allah yang melayang-layang, itu bukan Yesus yang melayang-melayang, tetapi kuasa Allah untuk membuat bumi ini seperti itu. Tidak perlu Allah turun ke bumi, dia kan punya kuasa, ngapain dia mau turun? Kuasa itu yang dia pergunakan, kuasanya itu yang dikatakan Roh Kudus. Nah, Jadi itu berarti roh sama dengan kuasa. ya, kuasa Roh Kudus itu kuasa Allah. Ada beberapa roh kan, ada beberapa rohnya kamu kan, kamu punya sendiri nafas kamu kan, begitu. Itu Roh milik Allah. Allah itu. Kalau Allah cabut itu ya kamu pasti mati gitu loh. Itu milik Allah juga roh kamu. Ada Kuasa tertulis kudus loh. itu juga milik Allah. Roh Kudus bersedih katanya. Ada itu nggak salahku? Hah? Roh Kudus bisa bersedih. Roh Kudus bisa bersedih. Yang bersedih itu Allah yang punya. Kalau kamu menghujat Roh Kudus itu, yang bersedih Allah, bukan Roh Kudus. Seperti itu. Ada nggak ayatnya itu kalau Roh Kudus bersedih? Nggak ada, itu dikarang itu. Kalau misalnya saya tidak percaya kalau Allah itu maha kuasa, itu sama dengan menghujat. Itu namanya menghujat. Nah, kalau kamu tidak percaya Roh Kudus, nah siapa yang menciptakan bumi ini? Ada dengan tiba-tiba kan enggak? Yang menciptakan itu ya Allah. Seperti itu. Firman itu perkataan Allah. Apa yang Allah inginkan pasti jadi dengan kuasa kudusnya itu. Gitu. Jadi kalau Yesus bilang Allah itu esa, ya itu benar. Tak satu pun yang pernah melihat Allah, ya benar. Artinya kalau begitu Yesus bukan Allah. Kenapa? Kan dilihat waktu zaman dulu. Nah, pada saat misalnya waktu zaman itu kita ada di depannya Yesus, Yesus bilang tak satu pun yang pernah melihat Allah. Nah, kalau kamu cuma diam, tidak itu. Tapi kalau misalnya berarti kalau begitu Yesus bukan Allah, kita bisa lihat sekarang, ya kan? Berarti dia bukan Allah. Allah tidak pernah mati. Yesus kan pernah mati. Artinya kalau begitu Yesus bukan Allah. Sedangkan Allah tidak pernah mati. Begitu. Itu kan gampang, nggak perlu terlalu banyak diputer-puter. Yesus sudah sampaikan dengan dengan jelas. Jadi Roh Kudus itu hanya kuasa saja. Ya kuasa Allah. Ini bumi ini tercipta kan atas kuasa Allah. Oh, berarti bumi ini diciptakan oleh Roh Kudus gitu. Diciptakan oleh Allah melalui Roh Kudusnya. Bagaimana Allah? Jadi Allah tidak perlu turun ke bumi, kan dia punya Allah nggak kuasa. turun. Ya, oke, Allah nggak turun ke bumi, yang berkreasi siapa? Menciptakan bumi ini. Ya Allah dong. Dengan Iya. kuasanya itu, maka terjadilah. Allah cuma ngomong, maka terjadilah. Jadi kerjaan Roh Kudus apa? Itu yang kuasa Allah. Itu begini, contoh gini ya. Tentara ya kan, kalau ingin menembak sasaran dia pakai apa? Dia pakai senjata, sasarannya dia tembak ke situ. Maka misalnya dia mau tembak siapa, dia kasih sasaran ke situ toh. Nah, bagaimana dia bisa bunuh kalau tidak pakai senjatanya? Begitu Allah, begitu itu kerjanya Roh Kudus seperti begitu. Sasarannya kemana? Dia tujukan ke situ lah. Kan itu Roh Kudus itu bisa melalui misalnya kalau Allah murka ya kan, bisa melalui air ya kan,
bisa melalui api, bisa melalui manusia, bisa melalui angin, ya kan? Seperti itu. Itu Roh Kudus itu yang Kalau bekerja. memang Roh Kudus adalah kuasa Allah, ada nggak Roh Kudus di hati si Arif RH ini? Bagaimana? Pada diri Arif RH ini Jangan ada nggak? bawa-bawa Muslim lah, Gabriel. Waduh. Nggak apa-apa, kan Allah Maha Jangan Kuasa. bawa-bawa Kak saya lah. Apakah ada Roh Kudus di hati Arif RH ini? Enggak ada. Begini, Nggak ada. itu yang menentukan bukan kita, Allah yang menentukan. Itu kuasa kudus itu, orang itu tidak suka kayak begini, tidak suka saling menyalahkan, kok tidak sabar orang, kalau itu ke orang Roh Kudus itu kalian lebih tidak suka bertengkar. Sebenarnya kalau orang dipenuhi Roh Kudus itu tidak malas mau seperti begini. Seperti itu dong. Kalau Roh Kudus biasa, kalau kebanyakan mereka dia tahu tapi diam, tapi mereka banyak tahu. Seperti itu, karena percuma mau baku ambil dengan orang yang tidak tahu apa-apa gitu loh. Jadi Roh Kudus itu tidak suka apa ya istilahnya, bentrok-bentrok kayak begitu. Kalau orang yang nggak suka bentrok, berarti ada kuasa Allah sama dia, ada Roh Kudus sama dia gitu. Bagaimana? Kalau orang yang nggak suka bertengkar, di hatinya Ya, tidak damai, suka bertengkar, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, kemungkinan besar itu ada. Tidak suka baku ambe, orang Manado bilang tuh tidak suka baku ambe dang. Begitu. biksu di Solin sana ibu nggak suka bertengkar itu, ada Roh Kudus di hati orang itu. Mana? Bagaimana? Biksu Solin di Cina sana ibu, orang tuh mereka baik-baik kok. Apakah di hati mereka ada Roh Kudus? Tidak seperti itu juga, tetapi siapa yang dia sembah dan harus sinkron. Tidak bisa siapa yang disembah. Jadi contohnya gini, walaupun kita berbuat baik, walaupun kita kasih kepada orang, tetapi kita tidak menyembah Allah yang benar, tetapi itu hangus. Seperti itu. Jadi yang pertama kalau kita beragama atau kita kebenaran, yang harus kita perlu dulu tahu siapa Allah, siapa utusannya, itu yang perlu kita itu. Jadi kalaupun kita berbuat baik, ya itu karena kita kasih kita juga kan, tetapi Allah tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan dibangkitkan kan, karena kan nanti kan akan diajar lagi kan Allah bilang semua orang akan dibangkitkan, baik yang adil benar maupun tidak adil benar, untuk diadili, seperti itu. Jadi ada pengampunan begitu. Jadi tidak harus sinkron. Misalnya orang suka ada orang suka kasih ya kan, seperti itu. Tapi tidak menyembah Allah yang benar, ya tetap saya rasa saya tidak mau menghakimi bahwa tidak akan diselamatkan. Itu kan urusannya Allah kan. Mungkin karena kasihnya itu mungkin bisa diselamatkan, tetapi dia harus karena kalau di Alkitab kan 1000 tahun itu kan setelah kematian ada kehidupan yang jauh lebih baik. 1000 tahun itu kita akan diajar lagi agama yang kebenaran, tidak melihat dari agamanya. Jadi Allah kan melihat secara pribadi kan. Jadi kita akan di 1000 tahun itu kita akan dipimpin oleh rajanya Yesus, dan kita akan diajar tentang kebenaran, bukan agama, tentang kebenaran. Nah kalau di 1000 tahun itu misalnya kan 1000 tahun itu kan setan kan dibelenggu. Ya, selama 1000 tahun itu kita diajar kebenaran, bukan agama ya. Kebenaran setelah 1000 tahun itu diajar kebenaran, maka dilepas lagi setan untuk sementara untuk menggoda kita ya. Cuma hanya sementara. Nah, kalau kita masih terpengaruh, ya kita akan mati untuk selamanya kan begitu. Nah, kalau kita kita tidak tergoda lagi, ya kita akan menuju ke abadian. Kalau yang saya belajar di Alkitab seperti itu. Jadi adil benar dan tidak adil benar itu akan dibangkitkan, kecuali memang itu orang sudah tahu kebenaran, tetapi dia tidak jalankan, itu yang katanya tidak akan ada kebangkitan. Seperti misalnya Adam itu kan sudah sempurna ya kan, sudah tahu kan kebenaran, tetapi dia tidak taat kepada Allah, ya kemungkinan tidak akan dibangkitkan ya, seperti itu. Tapi kita yang sudah diwarisi dosa masih ada kata pengampunan, karena kita tidak sempurna. Jadi kita ada pengampunan gitu loh. Kalau kita minta ampun dan kita mau taat, ya Allah akan
terima kita punya ampun begitu. Silakan. Apakah ada keselamatan di luar Yesus Kristus? Di luar Yesus Kristus ada dong, karena kan di situ kalau dia bertobat, kan makanya Allah kan kasih waktu kita, kan waktu kita untuk bertobat. Allah suka semua bertobat supaya akhir akan datang nanti kita akan semua selamat. Bisa nggak sih nggak pakai Bukan cuma orang gitu, Kristen. Bu? Bisa nggak sih nggak pakai Allah gitu? Ya. Bisa nggak pakai Allah gitu? Ya begini ya, kalau Allah kan itu kan memang sudah ada dari zaman sebelum agama Islam ada, kan sudah ada. Memang Nggak sudah ada, dipakai Bu. di tanah Arab, dan orang Kristen yang orang Kristen kan yang pertama masuk di Arab itu kan Kristen, bukan Islam kan. Islam kan nanti kemudian hari baru ada kan. Nggak seperti ada, itu. Bu, datanya, Dan kata Bu. Allah itu memang sudah ada. Adanya itu di apa Dito? Kau jangan ngarang-ngarang Dito. Itu di Coba googling dulu kau di apa sih ini? Apakah kata Allah sudah ada pra-Islam? Sudah katanya. Siapa yang bilang? Coba googling kau. Hah? Coba dulu kau googling dulu. Oh, minim literasi. Kau itu cuma Coba dulu, bisa jangan kau ngegacor ngeklaim dulu. aja. Kau suka kali kau ngeklaim. Sama kayak Habaib kau. Dan Kayak itu begini juga, aja itu juga diskusinya. sejarah membuktikan juga di batu-batu zaman dulu sebelum ada agama lain kan, sudah ada ditulis di batu-batu. Oke, ya kan? coba tunjukkan dalam bahasa Ibrani ada Allah itu. Ayo Bang Bahasa Ibrani nggak ada Ya Allah, kan tapi ini Allah itu kan memang jangan kan kau seret ke Ibrani Dito. Lah, kan original teksnya orang Yahudi Orang Arab kan yang pertama-pertama. Kristen di Arab sudah menggunakan kata Allah. Zoroaster Nah, pun sudah betul. menggunakan kata Allah. Tunjukkan Kristen datanya. khususnya di Arab gitu loh. Iya, Tunjukkan khususnya di datanya. Arab, benar. Ya, tunjukkan datanya. Yang dimaksud apakah yang ini? Tinggi Tar aku dulu. cari lah. Jadi masih minta data aja. Kerja aku cari aja sana ke perpustakaan sana. Aduh, congor doang. Ntar tak tunjukin. Ntar tak tunjukin. Kau asik Udah. minta aja. Kau nyari dulu kau. Capek dulu kau. Sabar dulu. Kan Dito di dalam Alkitab di Korintus kalau tidak salah banyak Allah kan, di situ banyak Allah kan, tapi hanya ada satu Nggak ada, Allah, Bu. yaitu Bapa gitu, dan hanya satu Tuhan yaitu Yesus. Nah, situ disebutkan, sedangkan pohon saja kalau disembah kan mereka bisa sebut Allah, Apa bisa sih? sebut Tuhan. Apa sih? Gitu. Batu pun bisa Tetapi jadi Allah kalau memang sembah. Alkitab bilang hanya ada satu Allah. Sebenarnya di dunia ini hanya satu Allah, cuma mereka berbeda pemikiran. Cuma ada Allah hanya satu, Allah yang benar hanya satu, Allah palsu Oke, cuk, banyak. diam. Tapi Saya Allah ngomong yang pakai benar data. hanya satu. Oke, saya ngomong pakai data. Yang ibu maksud adalah ini kan? Tak bahasa Indonesia kan aja lah. Bentar. Maksud adalah ini kan? Tak bahasa Indonesia. Oke, ini yang diklaim tadi bahwa ini duluan gitu ya. Poinnya di situ. Ini kodek Arab Gunung Sinai 151 ya. Isinya apa di sini? Kodek Arab Sinai 151 memang merupakan penemuan yang sangat menarik. Nah, nih terjemahan Allah dengan ilah kan sama. Ntar dulu bu. Terjemahan kitab bahasa Arab gede bisa nggak nih? Tertua, berarti ini yang paling tua ya, yang pernah ada. Dibuat pada tahun berapa bu? Tahun berapa? Ini duluan nggak nih? 867 Masehi. Ya, ini duluan nggak daripada Al-Quran? Ini 867. Al-Quran kapan bu? Ini data. Sedangkan pendeta bagi roh aja sudah ada sebelum Muhammad jadi nabi. Ular beludak dari tadi ganggu orang diskusi. Kalau nggak ada ilmu itu di bawah, ya. Kalau sudah ditampilkan seperti ini dikatakan Arab tertua. Maka inilah yang paling tua. Lebih duluan Al-Quran atau ini bu? Ya, itu dulu. Ini yang diterjemahkan.
Poinnya di mana? Ini baru menggunakan tetap Allah. Ah, nih sudah mulai Allah nih. Astagfirullahaladzim. Janganlah, jangan kami ini debater ini sebenarnya kalau mau tendensi ya hancur kalian. Tapi kita maunya edukatif. Kalau klaim-klaim tidak ada data, maka lawannya adalah data. Nih. Berarti duluan itu lah bang. Ya, kalau ini duluan, ini 867 Al-Quran kapan? Zaman Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad di Masehi itu berapa? Nggak tahu aku bang. Nah, kalau nggak tahu orang seperti Gabriel tadi, pasti jawabannya dia juga nggak tahu. Quran itu abad ke-6 atau bisa dikatakan abad ke-7. Ini abad ke-9 nih. Begitu. Aduh, ada yang jatuh lagi. Iya kan itu gini kan, Alkitab kan lebih dulu muncul daripada Al-Quran. Maka di sini ada tapping di sini di Lukas itu, di Lukas 8 dan 4 kan itu lebih dulu muncul kan. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu ya kan, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini kan di kitab apa kan, di Injil ini gitu loh. Jadi ini memang lebih dulu menggunakan di Alkitab, memang lebih dulu menggunakan kata Allah itu. Nah, di Lukas saja kan ini ada, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sebenarnya sih Allah itu hanya satu, mau Allah, mau ilah, mau apa, tapi pribadi yang sama. Sebenarnya kalau kita jujur, Allah itu hanya Allah yang benar, hanya satu sih sebenarnya. Sang pencipta itu hanya satu. Cuma kita sebagai manusia selalu ingin mempertahankan ya kepercayaan kita masing-masing kan. Tidak ada masalah sih. Tuh buat saya tidak ada masalah. Tapi kalau kita mau diskusi atau belajar sama-sama, kita jangan egois seperti itu. Kalau mau siapa yang lebih dulu menggunakan dan apa, ya tetap kan tujuannya itu ya Allah sang pencipta. Ya sang pencipta kan hanya satu, ya Allah, ya Bapa. Kalau orang Kristen bisa sebut Bapa, ada yang menyebutnya Yahweh, ada menyebutnya YHWH, tapi pribadi yang sama. Gitu, ada yang menyebut Allah. Nah itu kan cuma ucapan, karena kan setiap kan negara atau etnik kan biasa kan berbeda pengucapan, tetapi sama sebenarnya ya sang pencipta, tertuju kepada sang pencipta itu saja. Pakai data Bu netral, pakai data netral, Bu netral pakai data Bu netral. Ya, pakai data Bunda netral, karena di Amerika itu Kristen Amerika tidak pernah menyebut kata Allah. Iya kan berbeda paham, namanya orang kalau berbeda paham ya pasti beda. Ada yang menyebutnya, ada yang tidak. Kalau saya sih yang menyebut namanya saja tanpa menyebut kata Allah bisa saja. Misalnya Yahweh, Yehuwa, apalagi itu dia Yehova, itu kan Allah. Jadi tanpa menyebut Allah, kalau bilang Yehova berarti dia Allah. Gitu loh, dia pesan pencipta. Begitu. Ini Bu makin bingung aku Bu. Gimana nih Bu? Bagaimana? Muter tadi Bu, aku dengar Bu. Nih, ini Khaboris Kodek ya. Apa itu? Nih Khaboris Kodek nih. Ini tentang original versionnya. Nih tak kecil downloadin suaranya kan Dito. Oh, kecil suara saya. Waduh, ya badang tiba-tiba mengecil. Beliau ini kayak Bunda Noi ya, di Zoom dulu yang saksi Yehova ya, SSJ. Betul kah? Mbak Netral, Bunda Netral. Mbak Noi ya yang dulu. Gini, saya ini pengikut, saya kan baca baik. Enggak, Bunda Noi ini yang dulu di Zoom. Oh, bukan. Oke. Berarti Bunda ini, tapi Bunda ini saksi Yehova kan? Saya pengikut Yesus. Jadi semua hampir semua gereja, hampir semua denom-denom saya pelajari. Ternyata 99% mengatakan Yesus itu adalah Allah. Tetapi dalam Alkitab tidak seperti itu. Jadi Bunda tidak bergereja. Tidak bergereja. Oh, kami tidak punya gereja. Saya tidak itu. Jadi saya cuma baca di Alkitab.
Saya baca, jadi semuanya 99% bahwa Yesus itu Allah, sedangkan dalam Alkitab tidak bilang seperti itu toh. Jadi saya belajar kepada Yesus aja, perkataan Yesus dalam Alkitab itu yang saya ikuti, karena dia adalah utusan Allah kan. Dia adalah pembawa firman Allah, perkataan Allah. Kalau saya capek perkataan megangin Allah HP. itu pasti kan benar. Jadi ya ikut aja Yesus, apa yang kata Yesus, nggak usah ikut kata pendeta kah atau Ya, kata boleh siapa. sebentar Bu. Saya capek sekali loh megangin HP nih. Ya, oke, Ini silakan. udah ada data nih Bu. Nih. Menurut Ibu ini bahasa apa Bu? Ibrani. Ini Matthew ya kan? Matthew dalam bahasa Ibrani. Ini transcription of Koborus Codex by ini. Ini kalau kita rujukan, mereka itu menerjemahkan dari bahasa Aram. Yang bahasa Aram ini ada nggak Bu? Yang diketahui oleh teman-teman Kristen? Yang bahasa Aram. Nih, ini metodenya nih. Kita nggak kaleng-kaleng teman-teman semuanya ya. Kita itu mempelajari di Apologet Islam Indonesia bahwa kami dibekali dengan ilmu literasi. Jadi kalau udah kita tampilkan seperti ini dan teman-teman Kristen semuanya belum pernah ya. Ini yang terjadi adalah di dalam Peshitta New Testament yang digunakan landasan dasar oleh Pak Aldo untuk menerjemahkan kembali, tidak mengikuti LAI. Ternyata bahwa pemahaman memaksakan tentang asma Allah itu gabrul. Coba kita perlihatkan dulu di sini ya. Mumpung di sini nih saya bisa buka. Kita sama-sama buka di Kejadian 15. Kejadian 15 nomor 8. Ini seringkali saya bawakan untuk teman-teman Kristen itu merasakan penipuan penyesatan dari LAI. Nih, ini ada kata Abraham, ya Tuhan Allah. Ini yang kemarin Ibu Nita jadi PR. Nah, ini kan ada ALLAH huruf besar semuanya. Leksikonnya adalah, nih, leksikonnya itu, aduh, gedean. Nih, ini ya. Ini kita klik. Ini ternyata adalah Yehova. Yehova, iya benar. Ya kan? Yang ALLAH ini terjemahan daripada Yehova. Yehova ini nama atau gelar? Itu nama. Nama. Jadi awalnya diterjemahkannya ini sudah tepat. Kan gitu. Tetapi kita tengok lagi Yesaya 42 sambil dibuka ya teman-teman ya. Yesaya 42 nomor 8 juga. Yesaya. Sambil kita ini ya monitor ya kalau Burunda udah masuk. Oke. Yesaya 42 nomor 8 nih. Aku ini TUHN, itulah namaku. Maka kalau kepala kita nyambung dengan hati kita, nggak mungkin dong TUHN ini adalah nama. Kita cek leksikonnya. Ya, sebenarnya situ Yehova. Oke. Ini ternyata adalah sama dengan yang tadi. Iya. Nih, sama dengan yang tadi. Apa? Yehova. Betul. Maka poinnya adalah ini terjemahan yang tepat nggak? Atau yang salah? Yang ini. Ini dipaksakan menjadi terjemahan yang tepat atau tidak? Itu sebenarnya tidak tepat. Ya, Oke. itu kan di situ kan nama Allah mereka hafid dari Tuhan. Oke, kalau tepatnya adalah yang tadi di Kejadian itu kita masukkan sini. Aku ini Allah, itulah namaku. Betul ya? Jadi, Aku ini Yehova, itulah nama aku, itu kan masuk. ya dalam terjemahan Bu.
Dalam terjemahan tadi kan ALLAH huruf besar semua. Sama LAI dimasukkan tujuannya apa? Supaya diblurkan nama Allah Tuhan orang Islam itu berbeda. Kan? Tapi kalau mau disamakan tidak tepat juga pemahamannya. Karena ini kalimatnya aku ini Allah itulah namaku. Wah ini sudah. Tunggu ya, aku ada tamu dulu ya. Iya oke. Tapi itu dulu buat Daniel. Iya bang. Inilah letak kebobrokan daripada penyesatan yang dilakukan oleh LAI. Masih banyak yang lainnya. Tapi dari pemahaman ternyata ada ya kegabrulan. Oke. Berarti ini asli ya bang? Loh, coba dicek yang di buku, sama atau beda? Sama. Tapi untuk yang di web ini, nih ya, Al-Kibul Sabda ini ya, ini memaksakan teman-teman Kristen untuk berbeda-beda persepsi. Sehingga book netral dengan Kristen yang lain, ini beda pemahaman. Maka wajar 65.000 denom, itu wajar. Itu pemahaman yang bisa saya sampaikan. Jadi, kalau ini firman Tuhan, ternyata bisa membuat manusia satu dengan manusia yang lain berbeda pandangan, apakah tetap mau diikuti? Berarti Kristen agak masalah ya bang? Saya nggak mau berstatement seperti itu. Kalau Anda merasa orang Kristen, ya Anda sendiri. Kami Apologet Islam Indonesia hanya memberikan kisi-kisi dalam perdiskusian, menggunakan data tidak memelintir. Itu Bang Daniel. Selebihnya kalau memang sudah mengetahui kebenaran, mau tetap stay dengan kebenaran itu, yang ternyata adalah kebetulan, ya tinggalkan. Kan gitu. Nah ini pemahaman kita, silakan yang mau tetap mendiskusikan ini. Dari iman rasuli tadi sudah. Nah, yang menarik Bang, kita singgung Katolik dulu ya. KGK 841. Apa katanya di sini? Apa katanya KGK 841 nih? Ini kita baca ya. Ini orang Kristen yang punya Katolik. Katekismus Gereja Katolik 841 nih. Hubungan gereja dengan umat Islam, namun rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengakui Sang Pencipta. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan Maha Rahim yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Berarti Abraham itu Ibrahim kah bang? Iya, buktinya ini dari Katolik. Kalau Kang Dito, jangan licik di sini. Apa? Dengar nggak? Kau jangan licik Kang Dito. Licik bagaimana? Kau paksakan buat nama Allah. Kau paksakan Sang Pencipta itu. Yang mana? Yang licik? Ngarang kau. Gini bang. Karena teman aku cakap bang ya. Ya, silakan. Katanya itu Yesus yang disalib Yudas. Apa benar bang? Kalau tentang apakah Yudas yang disalib, saya berikan literasinya. Nih, saya nggak tahu Muslim ya. yang bicara gitu bang. Oke, kita buka. Ini ada tulisannya nih. Ya, Judas. Tak bahasa Indonesiain dulu. Ini di luar literasi Islam ya. Ini bukan datanya kami umat Islam ya. Ini datanya dari orang Kristen, tetapi orang Kristen menolak nih. Yudas
masuk dengan tergesa-gesa, mendahului semua orang ke dalam ruangan tempat Yesus diangkat. Sementara itu, para murid sedang tidur. Tuhan yang ajaib bertindak dengan ajaib, sehingga Yudas berubah dalam ucapan dan wajahnya menjadi seperti Yesus. Disopakan. Sehingga kami percaya bahwa dia adalah Yesus. Setelah membangunkan kami, ia mencari di mana sang guru berada. Kami pun heran dan menjawab. Dan dia sambil tersenyum berkata, sekarang, betapa bodohnya kamu, karena tidak tahu bahwa aku adalah Yudas Iskariot. Dan sementara ia berkata demikian, masuklah prajurit-prajurit itu dan menangkap Yudas, karena ia sangat mirip dengan Yesus. Nah itu dulu. Selanjutnya ini. Dan sementara ia berkata demikian, bukan bawahnya. Setelah kami mendengar perkataan Yudas dan melihat banyaknya prajurit, kami pun lari terbirit-birit. Nah, sekarang kita cek Markus pasal 14. Wah, bahasa saya kayak bahasanya Romo ini. Berarti yang disembah Yudas lah, Bang. Itu nggak tahu lah saya. Itu kalau mau ambil positifnya silakan. Kalau diikuti monggo, nggak diikuti juga nggak masalah. Enggak, Bang, pemahamanku, Bang, berarti Yudas disalib di ini. Nih, sama dengan di Markus pasal 14 nomor 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri, tidak ada terbirit-biritnya. Terbirit-biritnya nggak ada. Jadi itu literasi di luar daripada kekristenan maupun Islam. Di mana itu? Beda. Gospel Barnabas. Ya gini Bang, yang abang bawa itu saya itu. Apa sih? Ntar dulu, silakan Daniel. Aku tambah yakin aku, Bang. Tunggulah Ucil, gantian lah Ucil. Kepanasan dia ini Ucil dia. Bunda netral, kembali ke Bunda netral dulu. Iya, silakan Bu netral. Bunda netral monitor. Masih ada tamu. Oh, masih ada tamu ya. Silakan Daniel. Udah, selamatkan dirimu Daniel. Bukan apa Bang, misalnya ada dua agama sih Bang, agak ragu-ragu gitu Bang. Kalau kisah di Islam ada nanti di akhir zaman itu ada Al-Masih Ad-Dajjal dan pengikutnya di dahinya itu terdapat tanda. Ini dijelaskan juga. Kapihun. Enggak, ada nih. Ini dijelasin juga nih. Ini dijelasin. Kita baca ya. Di sini datanya bentar. Pengikut-pengikut Dajjal. Orang Yahudi itu Dajjal Bang. Yeskil pasal 9 nomor 6. Orang aduh kok tiba-tiba ini gini supaya enak. Orang-orang tua, taruna-taruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Kemudian firman-Nya,
kepada mereka. Kepada mereka orang yang dikasih tanda T tadi, najiskanlah bait suci itu dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh pergilah. Nah, yang berfirman ini Yahweh atau Tuhannya orang Kristen? Noise ya. Noise dari mana? Dari mana? Yang kita mau bahas orang yang dikasih huruf T. Huruf T ini menurut eskatologi huruf T ini. Huruf T ini apa? Kalau bukan tanda salib. Ntar dulu tak bukain lagi. Aduh, ini bahaya teman-teman. Biar makin paham aku bang. Bahaya ini. Saya kenalkan bang. Tanda T dalam Bible Perjanjian Lama. Kita dulu. Sabar dulu. Ini. Dalam keyakinan. Udah bang, kasih aja penjelasan bang. Jangan jalan bang. Ini dari katolisitas.org. Kenapa saya pakai katolisitas? Saya mantan Katolik ya. Baca. Mana tanda salib? Ini huruf T ini disebut di sini. Lihat dulu, sabar. Jadi kalau ada pendeta yang naik, kita berbahas tentang tanda T. Ini kepada orang Kristen atau bukan? Yahudi ya? Oi. Asal usul simbol T ditemukan dalam Bible, dijelaskan bahwa tanda T hendaknya digambarkan pada dai orang-orang yang harus dijaga keselamatannya, katanya. Karena nanti akan di akhir zaman, Miriam. Wahyu 7 nomor 3. Simbol ini menjadi tanda orang-orang yang diluputkan dari bahaya ditebus dan diselamatkan. Tanda T berasal dari tradisi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan dasar apa ini? Dengan dasar Biblis. Ya bukan Biblis. Nah, sudah ngeri, oi. Udahlah, itu dulu karena ini kajiannya mungkin lebih mengarah ke pembicaraan akhir zaman. Dan kita ada di akhir zaman. Kalau di Islam ada orang pengikut Dajjal itu didainya kasih tanda juga. Tapi tandanya kafaro. Kalau di sini di Perjanjian Lama tandanya salib. Loh. Ini beda, Bang. Ini orang Yahudi mengatakan tanda salib yang jadi pengikut yang katanya diselamatkan. Kan juga selamat Bang katanya. Agak ngeri. Gimana ini? Ayo. Biblis. Apa biblis? Biblis. Udahlah itu ya. Jadi kalau teman-teman sering mendengar mokondo ya, mokondo Dito ngantuk orang ngantuk. ya kau turun lah kalau ngantuk kau. Mana di bawah jangan kau ganggu ya. Iya, Bang. Mokondo itu kepanjangannya adalah modal kolor doang. Yang disalib pakai kolor siapa? Yesus. Buset. Buset. Aduh. Jadi ada orang Kristen bilang Mokondo berarti ngomongin Yesus dong. Itu Bang, dia disalib pakai kolor, dipakai di tangan. Enggak betul Bang. Salah Bang.
Jujur ini Bang Daniel ini udah. Enggak, aku memang jujur. Aku hanya bisa mendoakan kamu Bang Daniel, ya. Mendoakan Bang Daniel benar-benar mencari agama yang bukan sesuai dengan hati, tetapi yang sesuai dengan ajaran. Kebanyakan teman muslim bang di sini bang, mungkin paham-paham dikit-dikit itu. Ya alhamdulillah. Kami nanti yang doakan kalau sudah dapat hidayah, nggak akan bisa manusia manapun mencegah. Tapi tekanan orang tua bang aku nih. Nah, kalau orang tua, apakah kalau kebenaran datang kepada Daniel, orang tuanya masih menyembah Mokondo? Bang, istilah Mokondo itu yang semua Indonesia tahu itu Mokondo itu. Mokondo itu yang mati di kayu salib pakai kolor doang. Jadi modal Bang, semua orang udah tahu bang. Semua orang udah tahu itu. Iya, yang mati di kayu salib pakai kolor siapa? Apa lu tega? Ini kembali kan, makanya kalau ngeludah lain kali di tempat yang bersih supaya bisa dijilat. Gitu. Maunya nyerang ternyata ketimpa di mukanya sendiri. Yang mati di kayu salib pakai kolor siapa? Judas Iskariot. Yesus. Alhamdulillah. Itu dulu. Makanya jangan cuman berkedok mau diskusi tapi mau menghina. Ketampar sendiri mukamu. Ya kalau mau diskusi bang. Iya, ini si Ucil ini ketampar sendiri mukanya. Kebanyakan doktrin bang. Iya, kebanyakan doktrin Bang, dia. abang yang Makan dedak. Abang Ya kalau yang dimakan makanannya dedak ya kayak gini isinya. Aduh Ustaz Tata. Kenapa aku bisa istirahat. Aku lanjut Ustaz Tata langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesinya adalah sekarang mengajari orang Kristen tentang Islam Ustaz. Ya, jadi Ustaz Tata silakan bertanya aja dulu semua seumur hidup. Oke Daniel, silakan Daniel. Mau tanya sama Ustaz Tata tentang Islam. Mantap. Kapan baru saya bertanya? Takut sekali sama saya kalian ini. Silakan. Kau dulu bang Ustadz santri itu. Kau dulu. Silakan. Nah, jadi kasihkan waktu buat saya bertanya atau Ya, saya tanya akan lah. menangkapi kalian. Langsung silakan. Iya gini bang, Pak Ustadz, gini. Ya, kita di sini kita harus mengerti apa yang ada tentang konsepmu dan konsep sesuai keyakinan masing-masing, beda konsepnya. Kemudian saya tadi mendengar mereka mengatakan bahwa nama-nama pencipta langit dan bumi itu nama, ya, pencipta langit dan bumi tidak ada namanya bang. Kemudian yang untuk menyelamatkan manusia bukan agama, tetapi yang menyelamatkan manusia adalah bagaimana pencipta itu dia mengambil rupa lewat firman-Nya untuk menyelamatkan manusia, karena agama adalah buatan manusia. Bagaimana mungkin agama menyelamatkan manusia? Menjadi gitu. Jadi agama tidak menyelamatkan manusia, tetapi yang menyelamatkan manusia adalah pencipta langit dan bumi. Melalui apa? Melalui perantaraannya kepada nabi-nabi, ya, kepada nabi-nabi, ya. Tetapi dengan juru selamat firman-Nya sendiri yang datang, otomatis udah jadi jaminan bahwa firman sendiri datang, otomatis dia menyelamatkan manusia, bukan agama. Oke. Gitu, bang. Sudah. Oke. Jadi gini. Bang. Udah gantian ya? Oke. Memang yang menyelamatkan itu adalah firman. Maksudnya apa? Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi aku utus agar supaya mereka mengajak manusia kekal di surga. Caranya bagaimana? Para nabi ini menerima firman. Nabi Muhammad
menyampaikan firman Tuhan. Apa isinya? Fusilat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu abasyiru bil jannah. Orang-orang yang mentuhankan Allah dan dia istiqomah continue, tidak menyekutukannya, wa abasyiru bil jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi firman Tuhan inilah yang menyebabkan kita ini masuk surga. Apa isinya firman itu? Ya itu tadi, bahwa isinya adalah orang-orang beriman yang mengatakan Tuhan kami Allah, maka dia akan masuk surga. Sama seperti Yesus. Yesus menerima firman. Apa isinya firman? Markus 12:29. Dengarlah siriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yohanes 17:3. Mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu kan firman itu. Kalimat itu kan firman. Maka kalau kita beriman kepada isi firman itu, apa isinya firman di situ? Kita harus mentuhankan Allah. Gitu. Bukan firman jadi manusia, gak ada. Firman itu tidak pernah menjelma. Firman itu diperdengarkan. Setelah kita dengar, kita iman kepada firman itu, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Makanya Yesus mendengar firman. Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Apa yang dia dengar? Katakan Yesus bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, disampaikan kan firman itu kan? Yesus, Nabi Muhammad penyampai firman. An-Najm ayat 3-4. Yesus penyampai firman. Yohanes 3:3-4. Gitu, ya. Nah, terus. Ya gitu Pak Ustadz. Saya juga cuman ingin menyampaikan apa yang ada, bahwa kita itu beda konsep ya. Tapi cuman saya mengingatkan kepada abang bahwa ingat, agama tidak menyelamatkan manusia. Ingat itu bang. Kemudian di dalam kitab-kitab terdahulu itu mereka mengklaim bahwa Yahweh atau Allah orang Israel itu yang menciptakan langit dan bumi. Maka saya berpatokan kepada bagaimana Allah Israel itu dia menjanjikan Mesias itu untuk menyelamatkan manusia. Makanya Yesus itu dia datang, sebenarnya itu dia datang, dia adalah firman itu sendiri. Dalam dia mengambil rupa manusia. Makanya di situ kita harus percaya, dan barang siapa percaya kepada dia, dia akan hidup karena dia adalah firman. Makanya dia berkata, aku adalah hidup dan terang dunia. Barang siapa percaya kepada aku, dia akan hidup dan dia tidak tinggal di dalam kegelapan. Makanya ya kalian mengatakan apapun juga, tetapi dia udah mengatakan bahwa dirinya adalah firman yang hidup, terang dunia. Ya, jadi kalau menggunakan akal sehat, siapapun juga, pasti dia mengikuti bahwa firman itu hidup. Jadi firman itu tidak bisa akan mati, firman itu hidup. Bagaimana mungkin kita mengikuti yang mati? Sedangkan kita harus menuju kehidupan. Setelah kita mati adalah kehidupan yang kekal. Jadi ya saya tidak mempersalahkan keyakinan abang karena dengan konteks yang berbeda. Cuman saya bilang bahwa yang dijanjikan Allah bangsa Israel itu adalah Mesias itu, dan Mesias itu adalah firman yang datang menjadi manusia. Maka siapa yang percaya kepada manusia itu, maka dia memperoleh hidup karena dia adalah firman hidup. Gitu bang. Jadi ya lanjut nih bang, begitu saja bang, lanjut. Abang mau bernarasi tentang apa? Terserah abang, lanjut bang. Jadi gini bang, memang iman kita beda. Iman saya punya data, imannya Kristen ngomong doang. Jadi sekarang gini ya, Yesus datang, loh Yesus itu tidak datang. Yesus itu manusia yang diutus oleh Tuhan, sebagaimana Yesaya 19:20. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan Sriwil, dia mengutus seorang. Siapa seorang di situ? Ya Musa, Daud, Yesus.
Yang mana seorang itu disebut nabi, seperti Musa nabi. Makanya dalam Ulangan 18:18 akan kubangkitkan nabi sepertimu. Jadi Tuhan ketika menyelamatkan manusia mengutus seorang ini nabi. Ya, kalau abang ajaran pagan, Tuhan, dewa menjelma jadi manusia ke bumi, menyelamatkan. Itu ajaran pagan. Kalau ajaran samawi, 2 Tawarikh 6:18, Tuhan tidak mau turun. Lalu bagaimana dia menyelamatkan? Mengutus seorang. Siapa seorang itu? Ya Musa, Yesus, Nabi Muhammad, Daud. Gitu. Jadi kalau abang mengatakan Yesus turun ke dunia menyelamatkan, ya itu pagan namanya. Yang benar itu, Yesus seorang nabi, seorang seperti Musa. Tugasnya apa? Penyampai firman, Yohanes 3:34. Mana datanya Yesus menerima firman? Yohanes 12:50. Aku menyampaikan segala apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Bagaimana caranya dia menerima? Mendengar, Yohanes 15:15. Setelah didengar, apa yang dilakukan setelah didengar? Disampaikan, Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah terus, percaya padaku, dia akan hidup. Percaya sebagai apa? Yesus, kamu sebagai apa? Utusan untuk Sriwil, Matius 15:24. Sebagai nabi, Markus 6:4. Penyampai firman, Yohanes 17:8. Siapa yang mengutus kamu, Yesus? Allah Bapa, Yohanes 5:37. Siapa Bapa itu, Yesus? Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25. Di mana Tuhanmu, Yesus? Di langit, Matius 18:19. Ada berapa? 1, Markus 12:29. Jadi jelas siapa dirinya, siapa Tuhannya. Tugas kamu apa, Yesus? Ya diantaranya penyampai firman, terus melakukan perintah Bapa, Yohanes 14:31, melakukan kehendak Bapa yang mengutus, Yohanes 6:83, 38. Ya jadi jelas, ya siapa dirinya, siapa Tuhannya, dan bagaimana caranya selamat, udah dijelaskan. Jadi abang ini ngomong dari tadi tidak pakai data, sehingga tidak tahu siapa Tuhannya Yesus dan siapa Yesus itu, apa tugasnya. Nah ini yang Kristen tak paham. Gitu. Assalamualaikum Daeng. Gurunda kemana ada Gurunda? Nanti kalau aktif Gurunda langsung maju Gurunda. Silakan. Daeng. Assalamualaikum. Nah, gini bang, saya tahu bang, abang gak perlu jelaskan itu kepada saya. Ya. Saya udah tahu bahwa Yesus itu adalah diutus, ya. Makanya itu abang nggak perlu ngomong itu kepada saya, karena di situ saya meyakini bahwa dia datang sebagai utusan untuk menyelamatkan manusia. Kenapa menyelamatkan manusia? Karena yang benar yang menciptakan langit dan bumi itu tidak mau manusia itu sesat mati, makanya dia mengutus firman-Nya itu, yang Yesus itu, dia datang sebagai nabi, dia datang sebagai hamba Tuhan, dia datang sebagai ya penyampaian firman itu, dan dia itu adalah firman itu sendiri. Ya, makanya abang kalau bernarasi lebar, coba saya tanya abang, ya, menurut abang itu firman Allah itu kekal apa tidak? Kalau abang jawab yang benar, abang sanggup menjawabkan pertanyaan saya ini, berarti saya langsung turun di sini. Apakah firman Allah itu kekal atau tidak, bang? Oke, saya jawab. Oh iya bang, oke bang. Oke, jadi firman itu kekal atau tidak? Iya. Apa itu firman itu? Firman itu ucapan perkataan Allah. An-Najm ayat 3. Kalau dalam Bible, firman itu perkataan Tuhan. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Jadi firman itu perkataan. Kalau firman itu perkataan, tidak pernah menjelma tapi diperdengarkan. Contohnya Yesus mendengar firman, Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Yesus mendengar, Nabi Muhammad mendengar, Musa mendengar di Gunung Sinai. Apa yang didengar kalau dibukukan, kepada Musa menjadi Taurat, kepada Isa Injil, kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Itulah firman Tuhan, bukan Yesusnya yang firman. Yesus ini sabar sesama seperti Musa, Nabi Muhammad, penyampai. Kalau kamu enggak, manusianya dikatakan firman.
Manusia itu seperti Yesus, Nabi Muhammad, Musa, penyampai. Setelah disampaikan, kalau dibukukan menjadi kitab suci, Taurat, Injil, Al-Quran, itulah firman Tuhan. Kalau kamu enggak, Yesusnya firman. Di mana Yesus mengatakan, akulah firman? Enggak ada. Yang ada, aku manusia menerima firman. Yohanes 12:50, Yohanes 17:8. Coba ada nggak Yesus mengatakan, aku ini firman jadi manusia? Enggak ada. Paling kamu cuma mengutip yang gak jelas itu. Yohanes 1 ayat 1, gak jelas itu. Ya. Jadi yang benar kata Yesus, aku ini manusia seperti Musa menerima firman. Gitu. Ya kalau firman itu sifat. Seperti saya berbicara, saya mendengar, saya melihat. Ini sifat. Penglihatan saya, perkataan saya, pendengaran saya. Tidak mungkin menjelma. Gunanya melihat apa? Ya melihat. Gunanya mendengar, ya mendengar kalau ada suara. Gunanya perkataan, ya berbicara. Tidak akan menjelma, itu sifat itu. Gitu yang benar itu. Kalau kita pakai data gitu. Coba, ayo. Saya bukan tanya itu, Bang. Jangan jelaskan panjang. Saya akan tanya, apakah firman Allah itu kekal atau tidak? Jawab saja, Bang. Iya kekal terus. Oke, Abang sekarang udah mengakui bahwa kekal, sepakat? Nah, iya terus. Kenapa? Oke, ya, Abang mengatakan bahwa firman itu kekal. Kekal itu berarti hidup. Segala sesuatu itu, firman itu yang menciptakan. Oke, saya tanya, Injil atau Yesus yang firman? Taurat atau Musa yang firman? Ayo. Abang dengar ya. Abang tadi mengatakan bahwa firman kekal ya. Iya. Kekal. Iya. Yesus menerima firman nggak? Ya, soalnya saya nanya ke kamu, Yesus menerima firman nggak? Bang, kan saya di sini berbicara tentang kekal atau nah iya yang saya tanya, Yesus menerima firman nggak? Bang, kan saya berbicara tentang kekal atau kekal, bukan menerima. Saya nanya, Yesus menerima firman nggak? Bang, jangan kemana dulu, kita bereskan dulu ini, Bang. Kita selesaikan. Ya sudah aku jawab. Iya, kan Abang udah mengakui ya. Abang tadi udah sepakat bahwa baru ya, sekarang kan saya udah jawab. Sekarang saya nanya, Yesus menerima firman nggak? Bukan di situ dulu, Bang. Kita selesaikan saya nanya kekal ini ya. Kekal ini dulu, Bang, kita selesaikan. Saya nanya ini, kan sudah ku jawab pertanyaanmu. Sekarang saya nanya, Yesus menerima firman nggak? Bang, nanti Bang kita selanjutnya di situ. Gimana sih, Bang? Yang kita sekarang kasih waktu dia untuk menjelaskan Pak Tata, biar dia bicara dulu. Ya, silakan. Ya, gimana netral ini? Gimana Ibu netral ini? Gini, ya jadi gini, Bang ya. Tadi kan Abang udah mengakui bahwa firman itu kekal. Ya, kita bereskan itu dulu, baru kita ke apakah Yesus menerima firman atau tidak gitu. Sepakat nggak, Bang? Biar enak. Ya, terus. Iya, firman itu kekal. Terus sekarang, Yesus menerima firman nggak? Aduh, Bang, kan aku bilang selesaikan dulu, Bang. Aduh. Nah, sekarang gini ya. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya. Mana apa ya firman yang Yesus sampaikan? Ya, Bang, saya tidak berbicara yang lain dulu. Kita selesaikan dulu. Nah, ini firman ini. Kita bicara firman ini. Iya, kan Abang tadi udah mengatakan sendiri dengan mulutnya bahwa firman itu kekal. Benar? Iya, firman yang diterima Yesus kan? Ya, bukan diterima Yesus, Bang. Kan segala wahyu. Memangnya Yesus sudah menerima firman Yesus? Coba saya nanya, Yesus sudah menerima firman? Kalau Musa menerima Taurat, kalau Nabi Muhammad Al-Quran, kalau Yesus menerima enggak? Bang, di sini kita berbicara tentang Yesus ya. Kita berbicara tentang Pak Tata, dia mau jelaskan itu tentang firman itu hidup. Kasih biar aja dulu bicara. Ya, silakan. Gimana maksud firman hidup? Kok gimana? Coba. Nah, oke, Bang, gini ya, Bang Pak Ustadz ya, gini ya. Ya, firman itu berarti segala para nabi ya, segala yang diciptakan dunia ini melalui berfirman ya. Abang juga tahu ya bahwa segala
di dunia ini seisinya diciptakan melalui berfirman, ya. Dan abang tadi udah mengakui bahwa firman itu kekal hidup, ya, tidak bisa mati. Oke, Ya firman yang mana yang hidup itu? Ambil kesimpulannya. Ya di mana Yesus mengatakan akulah firman yang hidup itu? Di mana maksudnya? Kan bang, aduh bang, bukan itu yang aku bahas ya bang. Kan tadi abang udah mengakui, abang sepakat kan? Ya udah, sekarang Yesus menerima firman, itulah firman itu yang Yesus terima. Kalau Nabi Muhammad Al-Quran, kalau Yesus kan menerima firman, itulah kekal firman itu yang diterima bang, itu. Coba abang dengar dulu saya bang. Ya, saya berbicara di sini bukan tentang firman Yesus atau bukan firman abang. Ya kan Yesus menerima firman, Yesus namanya firman. Bang dengar dulu, namanya firman. Gimana? Karena firman itu adalah segala sesuatu diciptakan dunia ini